kembali ke masalah semula. Gantian. Yang mana yang mau bicara ini? Iya, kembali ke masalah tadi, masalah kawin itu sama abang, di dalam Islam juga itu perpuluhan seperti kotak amal. Ada kan kalau masuk Jumatan ada kotak diisi ya, begitu Itu perpuluhan. bukan persepuluhan itu. Jangan cuma ngomong kosong. Pakai data, saya pakai data. Ya. terus kembali ke tema awal tadi yang dibahas, masalah kawin mengawin ya Ustadz Tahta, gimana itu? Ya, pertanyaannya begini Bang, kalau ada seorang perempuan ketika dia nikah sampai 7 kali, ya suaminya meninggal semua tuh. Terus sabar, minta data perpuluhan itu tidak sabar Bu biasa. Kristus. Gantian. Jangan saling motong, gantian. Ya. Pertanyaannya begini, Apa pertanyaannya? siapa nanti yang menjadi suaminya ketika di surga? Ya sudah, oke. Jadi Abu Darda pernah tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada perempuan menikah 1, 2 karena menikah lagi, lalu siapa nanti suami yang menemani dia di surga? Yang terakhir. Akhirnya orang perempuan begini, kalau gitu ya Rasulullah, saya tidak akan menikah lagi, cukup saya ini dengan suami saya yang sekarang. Akhirnya beliau tidak menikah. Ya, makanya dalam Islam jangan takut. Makanya walaupun Yesus sudah menikah, tidak masalah, nanti dapat bidadari Yesus, karena dia mentuhankan Allah. Sedangkan syaratnya masuk surga harus mengenal Allah. Yesus kan kenal. Makanya Yesus walaupun tidak menikah, tidak masalah, dapat istri nanti. Gitu ya. Oke. Berarti suaminya sabar Bang. Berarti suaminya yang terakhir saja. Iya. Kasihan Bang, yang awal. Tidak usah kasihan, gimana sih? Ya, orang kasihannya apa kasihannya? Kasihannya apa? Begini Pak Ustadz ya, Semuanya kan suami Bang ya. Coba Udah dijawab. Minit-minit Tanya lagi ya. tanya lagi, oke. Anda kan juga nih mengutip ayat Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar, betul? Allah yang benar kan cuma satu ya? Ya, betul. Sepakat. Itu adalah Allah yang mengutus Yesus. Ya. Pertanyaan saya, apakah Allah mengutus Yesus? Oke. Jadi dalam Al-Qur'an, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi semua para nabi, Ibrahim, Isa, Yakub, Musa, Isa, dan nabi-nabi yang lain, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan para nabi. Jadi semua para nabi diutus oleh Allah. Makanya artinya dalam bahasa Indonesia. nah iya, umat Islam mengimani semua para nabi itu utusannya Allah. Makanya mereka memperkenalkan Allah yang sama, Yesus. Markus 6 ayat Markus 12:29. Dengarlah Sriwil, hukum yang utama, Tuhan itu Allah yang Esa. Tidak bisa kamu lihat, Yohanes 5:37. Musa juga sama, Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4, tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20. Terus Keluaran 9:14, Yesaya 40:18 tidak bisa dilihat. Nabi Muhammad juga sama. Tuhan itu Allah, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Qul huwallahu ahad, Al-An'am 103, Asy-Syura ayat 11. Sama mereka kan Tuhannya kan? Allah yang Esa, yang tidak bisa dilihat dan tidak serupa dengan apapun. Yang salah itu umat Kristen. Tuhannya manusia. Oke, apa lagi? Pertanyaan saya belum dijawab, sabar dulu. Pertanyaan saya, apakah Allah mengutus Yesus? Kok Anda panjang lebar muter-muter kayak Oke, sudah ku jawab. Allah itu mengutus semua para nabi. Kalau udah ku jawab pakai data. Makanya para nabi memperkenalkan Tuhan yang sama, Allah yang satu, yang tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Perjanjian lama, Ulangan 6 ayat 4, Keluaran 33:20, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Perjanjian baru, Markus 12:29, Yohanes 5:37, Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1, Al-An'am 103, Asy-Syura ayat 11. Sama. Terus, kalian yang beda. Kalau kalian pakai ajaran pagan, KPR 14 ayat 11, dewa-dewa turun mengambil rupa manusia ke bumi. Itu dewa-dewa. Itu Tuhan Anda. Loh, abang, begini abang, bagi saya
pribadi. Tunggu Buat apa sih? Tunggu dulu ini Gurunda, Gurunda hadir Gurunda. Saya Pak Ustaz, mari campatu. Nah. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Ya, sesungguhnya kami diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Lalu Allah itu siapa? Tuhan negeri Mekah itu siapa? Coba. Udah. Halo, begini saja jawab. Abang, Oke. Abang Tata. Tunggu gantian. Buat apa kalian Tuhan negeri Mekah. berkoar-koar mau bahas umat Gantian. Kristen? Bagi kalian itu umat Kristen menyembah berhala kah, menyembah apa? Tunggu. Kalian antri. Kalian tak injilin tanpa perpuluhan. Tenang ya. Anda nanya nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Tapi gantian. Tuhan bersumpah tidak masalah. Bersumpah atas dirinya sendiri. Misalnya, aku bersumpah atas Tuhan pemilik terbit ilmu dan barat. Siapa itu? Allah. Berarti Allah sumpah pada dirinya sendiri. Mana datanya kalau Allah pemilik tempat terbit timur dan barat? Al-Baqarah 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Milik Pak Allah lah. Ustaz, ini Tuhan negeri Mekah. Tuhan Tenang. negeri Mekah. Tenang. Sama seperti dalam Bible, Tuhan bersumpah. Mana datanya? Amos 4 ayat 2. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sama kan? Atau Amos 6 ayat 8. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Atau juga di dalam Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah. Atau di dalam Ulangan 1 ayat 34. Tuhan bersumpah. Apa bedanya dengan Al-Quran? Nah, mantap. Oke, silakan. Apa lagi? Nah, begini Abang, Artinya begini Tuhan Abang. negeri Mekah itu siapa? Oke. Ini begini, Dan Abang. Allah itu siapa? Oke, tenang. Akan saya jawab. Gini Oke. Abang, buat apa sih Abang berkoar-koar untuk Kristen mau menyembah Yesus kah? Kalau itu kepercayaan kita, Abang mau apa? Saya mau Oke, tanya. sudah ya. Anda boleh mentuhankan Yesus, tapi imani saja. Jangan pakai Bible. Kalau Anda pakai Bible, Anda berhadapan dengan api. Anda berhadapan dengan apologet Islam. Berani? Tata, bagaimana caranya saya mentuhankan Yesus? Imani saja. Jangan pakai Bible. Kalau pakai Bible, yang paham Bible itu orang Islam, apologet Islam. Lalu bagaimana Tata? Imani saja. Seperti kamu menyembah pohon beringin. Imani saja. Jangan pakai Bible. Karena Bible itu kalian tidak paham. Kalau Anda paham Bible, dialog dengan saya. Berani? Takut kan? Ini di An-Naml 90. An-Naml 90 mengatakan, sesungguhnya aku Nabi Muhammad. Kita Abang mau hanya- apa? Tenang. Memang Abang mau apa? Pelan-pelan. Abang mau menuntut Kristen itu Satu. ke Islam, ajaran Islam itu tidak tercantum di Bible, itu terserah Abang. Itu kan iman. Ya makanya Anda boleh mentuhankan Yesus, tapi jangan pakai Bible loh ya. Kalau pakai Bible saya tantang dialog Anda. Anda kan pasti takut kan? Kan Bible itu gak ada. Nah terus untuk apa kalian? Mentuhankan Yesus pakai Bible misalnya? Kan gak ada. Haknya Abang menuntut Kristen tidak pakai Bible, kenapa? Enggak, saya gini. Saya mau dialog karena kalian koar-koar di pelosok-pelosok. Ikutlah Yesus kamu selamat. Padahal bohong kan? Gak ada dalilnya kan dalam Bible. Ikutlah Yesus dia Tuhan. Padahal bohong kan? Gak ada dalilnya. Karena kalau Islam, masuklah Islam. Karena hanya Islam yang benar. Inna dina indallah Islam. Tuhannya jelas. Allah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dialah menciptakan langit dan bumi. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Dialah Maha Kuasa. Ali Imran 189. Kalau kalian ikutlah Yesus, Yesus Tuhan. Mana datanya? Yang ada, aku utusan, Matius 15:24, aku nabi, Markus 6 ayat 4. Tugas saya penyampai firman, Yohanes 3:34. Tuhan yang benar Allah Bapa. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, akui Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Lalu kalian pembohong, menyebarkan agama pakai Bible, padahal gak ada datanya. Nah, ayo gimana? Itu kayak pendeta-pendeta menyebar agama itu untuk Kristen, kayak ustadz-ustadz. Hai hamba-hamba. Oke. Kenapa pakai Bible? Padahal pendeta ada paham Bible. Kenapa? Ayo. Hah? Apa alasannya pakai Bible itu? Wong kalian tidak paham Bible. Terus kalau kalian paham Bible, kenapa diajak Bang Juma, orang-orang api diajak dialog? Kenapa kalian takut? Ayo. Seharusnya kalau orang itu paham kitab, seneng dia dialog. Oh, kesempatan ada dialog. Akan saya tunjukkan agamaku benar.
Kalian enggak, takut kalian dialog itu. Takut terbongkar kebohongannya. Ayo gimana? Hah? Mantap. Silakan. Coba Pak Ustadz Begini, menyampaikan kebohongannya di mana? Oten itu bukan takut. Kebohongannya di Bukan mana? takut. Ngapain berdebat? Bagus, Tidak, bagus. tidak akan ada titik temunya karena Kan ini masing-masing ranah diskusi, mempertahankan iman dan Buddha kepercayaan, Kristus. Abang. Ini Jangan, diskusi kalian pakai data. Ustadz saja berceramah. Ustaz Tata, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Siapa yang dari surga? Kristen juga Bukan. begitu, Bu. Bukan mau menganut Islam disebarkan kepercayaannya. seperti itu. Kristen tidak itu. Gantian. Pendeta berkhotbah untuk umatnya, bukan untuk Islam, Abang. Oke. Seperti Ustadz juga begitu. Hai hamba-hamba Allah. Tidak, Oke. Ustadz itu bukan menganut kami, tidak. Malah bagus tidak. Oke. Anda ini tidak paham. Kalau umat Islam, para ustadz memang untuk Islam, tapi ini grup dialog. Ayo kita buktikan mana Tuhan itu yang benar. Agama mana yang benar. Anda punya kitab kan? Saya punya kitab. Ayo promosikan ke manusia. Mana yang benar itu? Islam atau Kristen? Yang saya tahu Kristen ini tidak punya kitab. Kalau punya, ayo dialog. Tunjukkan Tuhannya kalian menurut Bible. Coba siapa? Kalian pasti takut ini. Kenapa Kristen mau takut? Ayo, silakan, ayo. Ustadz Maulana tidak pernah berkhotbah. Ya udah, sekarang saya tantang. Coba. Hanya kalian Ya di udah, komal-komal sekarang yang dialog. menghina Kristus. Ya udah, sekarang kita Tuhan dialog. Yesus. Tunggu dulu, kita dialog. Coba. Kalau kamu Dialog apa tidak ada ujung-ujung, tidak ada titik temunya. Karena iman kan kita kan mempertahankan iman masing-masing, kepercayaan masing-masing, tidak ada titik temunya, Abang. Kata siapa? Kata siapa tidak? Tunggu. Kalau bagi Kristen tidak ada titik temunya, karena tidak ada orang yang murtad gara-gara dialog. Tapi kalau bagi Islam, dialog itu ada titik temunya. Berapa ribu yang Bang Juma mualafkan? Berarti dialog ini ada titik temunya bagi Islam, bagi kalian nol. Karena tidak ada orang murtad gara-gara dialog. Ayo gimana? Berarti kalian ini di komal berkoar-koar ini hanya menganut Kristen biar masuk mualaf, begitu? Jangan Abang, Tuhan hargai kepercayaan masing-masing. Kalau menghargai itu tunjukkan yang benar. Kalian udah tahu itu ajaran gak benar, kamu pertahankan, malah ngajak orang. Udah tahu ajarannya gak benar. Kalau Islam, inna dina indallah Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah cuma Islam. Gak ada wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Barang siapa mencari agama selain Islam ditolak. Nah, sekarang ada nggak Yesus mengatakan agama yang benar cuma Kristen? Ada nggak? Yesus dah kenal Kristen. Yesus kenal umatnya. Siapa umatnya? Berarti kesimpulannya Allah beragama Islam. Tunggu. Tenang. Nah, saya mau tanya di dalam Al-Qur'an Abang ada tertulis bahwa diizinkan umatnya untuk berbohong. Di mana? Yang mengajarkan berbohong tentang Tuhan itu Paulus dalam Filipi. Ya, tidak mengapa kebenaran Kristus dengan maksud palsu, dengan maksud dusta, tidak masalah. Tapi kalau dalam Islam tidak boleh. Islam mengajarkan kebenaran harus pakai data. Tapi kalau dalam Filipi apa? Tidak apa-apa memberitakan Yesus dengan dusta atau dengan bohong. Kalau Islam tidak boleh. Gitu. Begini saja Uni Caca menjelaskan diperbolehkan untuk berbohong kepada negara. Ada di dalam Al-Qur'an dia bacakan itu baru diartikan. Dimana Saya tanya sama Uni Caca. Saya ikut live-nya. Tanya sama Uni Caca. Tidak usah. Kita buktikan di mana datanya. Mau Caca, mau Cici, saya tidak peduli. Tunjukkan data. Makanya Abang Ulis itu dia menyamar Tidak usah saya Ulis, mau Caca, Cici, cucu, saya tidak peduli. Yang penting mana datanya, silakan. Nanti saya jelasin. Kan diizinkan dalam Islam itu berbohong. Gimana? Iya, datanya gimana? Di komal lain dia Yang ada itu Paulus memberitakan Yesus dengan cara dusta boleh. Maksudnya dusta apa? Udah tahu dalam menurut Yesus bukan Tuhan. Dilantik jadi Tuhan, menipu. Kata Paulus, saya tahu Yesus itu bukan Tuhan.
Tapi untuk menyesatkan manusia, akan kuberitakan dengan palsu, Yesus Tuhan. Padahal kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Tapi Paulus merusak, kalau kamu mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan, Roma 10 ayat 9. Jadi Paulus ini diciptakan untuk merusak ajaran Yesus. Kata Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa. Matius 11:25. Kata Paulus Yesus. Roma 10 ayat 9. Jadi kalian ini tertipu. Ayo. Enggak, begini, ada Caca menjelaskan di dalam Quran ada 3 ayat. Yang saya ingat waktu saya nonton. Nggak usah keluar-keluar. Tunjukkan ayatnya, silakan. Nggak usah keluar-keluar. Saya nggak butuh caca, cici, cucu. Saya nggak perlu itu. Silakan. Lanjut Bu, lanjut. Jadi di Islam dilarang, tadi tidak dilarang berdusta ya dengan nama Allah dan lain-lain. Tetapi di Kristen ini memang wajib. Itu ada tadi datanya di Filipi Paulus. Jadi kalau Anda menyampaikan argumen, tampilkan datanya. Jadi di Islam tidak boleh, tetapi di Kristen wajib untuk menipu Yesus adalah Tuhan itu. Enggak, begini Abang, saya kan ikut. Saya mau menjelaskan terkait Roma 10 ayat 9. Katanya ada 3. Tapi sabar dulu, jangan dulu. Dia ngarang. Buahnya itu enggak tahu Ngomong apa. ayat. Kenapa? Dengar dulu. Coba tanyakan sama Uni Caca. Ya, coba Iya, tanyakan iya, ke Pak. Kenapa Ya, ditanyakan Roma kepada 10 ayat 9, pendeta? Ustaz Tata ini ngarang. Ya, saya baca Tanyakan ya. ke pendeta, Saya baca ya. kenapa di Kristen boleh berdusta itu. Anda ngarang sekali, Dengar, Pak Tata. dengar. Ini baru Tuhan tahu yang benar kebohongan mengaku, Anda. sabar. Sabar. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Bani Israel, bukan Tuhan Bani Mekah. Ya. Oke, benar-benar. Tuhan yang benar itu Tuhan benar. Ustaz Tata ini dia mulai ngarang. Sembarang dia. Ini baru tahu kebohongannya. Kayak Uni Caca. Dia kan yang Jangan ribut, kondusif gitu, kondusif. Kenapa di Kristen ini boleh nipu gitu loh pertanyaannya. Saya kan mau bertanya, Pak. Iya, Iya. Kalian jawab, ya kalian jawab kenapa di Kristen boleh nipu gitu dalam mengajarkan agama itu. Itu dijawab. Pertanyaan saya dulu Ya, dijawab. itu adanya di Filipi. Silakan dijawab. Dari awal, Kenapa sebelum saya Kristen naik, ini Al-Quran Kenapa itu ada di Bible dikatakan dalam pendeta bilang, pendeta Paulus yang dua Paulus bilang kenapa boleh menipu itu Paulus silahkan. ketahuan Anda bohong. Tolong jelaskan. Anda ngarang. Silahkan jelaskan kenapa menurut Paulus boleh menipu silahkan. Ya pertanyaan saya. Kenapa belum menurut dijawab. Paulus? Al-Quran itu Iya, silakan. Sesatkan yang mana? diperbolehkan untuk berbohong. Jadi di situ Paulus mengatakan bahwa dalam memberitakan Yesus boleh menipu. Iya, silahkan. Kenapa dalam mengajarkan ajaran Yesus boleh menipu? Silahkan itu dijawab. Dalam hatinya, dalam hati ganti dari antara orang mati, maka kamu Gantian. di mana Yesus, di mana Paulus mengatakan sesat? Gantian. Halo, assalamualaikum. Aduh, ini kelihatan kau punya ngarang, Tata. Dimion Aduh, bunda, saya dimion ikuti bunda, kau. bunda dimion, bunda Rahma. Saya ingin membuktikan bahwa Anda itu tulus nggak diskusi, tapi malah Ya. nyerempet yang sesat-sesat. Aduh. Loh, Anda kan saya ngomong sudah Roma tahu. 10 ayat 9. Saya Ya. kejar Anda loh. Oke, coba. Udah. Oke, Ustaz, sekarang makasih. coba. Oke. Tunggu. Sudah. Saya pamit dulu. Tunggu. Baca Roma 3 ayat 7. Coba baca. Berani nggak? Baca Roma 3 ayat 7. Coba baca. Anda kan nyebut Roma kan? Coba biskuit 7 biskuit. Roma Anda 3 tadi mengatakan Roma 10 ayat 9 bahwa Paulus menyesatkan. Lah iya betul. Ternyata Di sini. enggak. Oke. Sekarang gini. Saya baca ya ayatnya ya. Nah, coba Saya baca. baca ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya Pertanyaannya, menurut Yesus Tuhan itu siapa? Dirinya atau Bapa? Hah? membangkitkan dia dari antara orang mati, maka Saya kamu nanya. akan selamat. Oke.
Sesatnya di mana? Anda aja ngomong, saya ikuti Anda dari tadi. Ya. Aduh. Gini bang, gini. Saya kan bilang, Yesus kamu punya Tuhan. Oh, gantian ya. Gantian dulu, tenang, sabar. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Oke, diam dulu. Berarti Anda tidak mau tak injilin. Iya, ini loh ini. Sesatnya di mana ayat itu? Karena kalau saya nanya ke Yesus, Yesus kamu punya Tuhan. Iya, Allah Bapa. Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang Esa satu-satunya. Markus 12:29. Di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Jelas kan Tuhan menurut Yesus. Tiba-tiba Paulus datang. Roma 10 ayat 9. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan. Padahal kata Yesus Allah yang Tuhan. Berarti sesat nggak Paulus? Oke, kalau menurut Anda Paulus tidak sesat, berarti Yesus yang sesat. Karena kata Yesus Allah Bapa yang Tuhan. Kata Paulus Yesus. Mana yang sesat ini? Pilih. Silakan. Yang mana yang sesat? Paulus atau Yesus? Saya kasih penjelasan buat Anda ya, supaya Anda lebih paham lagi, supaya Anda cerdas ya. 2026 tahun yang lalu pada saat Yesus masih di dunia, ya, dia masih disebut manusia. Manusia tapi ilahi, beda dengan manusia pada umumnya. Sekarang dia sudah terangkat ke surga dan akan kembali untuk menghakimi dunia. Yang Anda pahami Yesus Tuhan itu yang mana dan Yesus manusia itu yang mana? Anda paham nggak? Oke, udah. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan semua. Telah disampaikan semua. Di mana perkataan dia? Ingat ya, aku sekarang bukan Tuhan. Nanti setelah aku mati aku Tuhan. Di mana ayatnya? Silakan. Ingat ya, sudah disampaikan Saya semua. mengatakan hal demikian pada saat itu saya sudah menjelaskan 2026 tahun yang lalu. Itu pada Di mana Yesus mengatakan aku sekarang bukan Tuhan, nanti setelah bangkit aku Tuhan. Di mana? hadiratnya Di mana datanya ayat seperti itu? Silakan. Tuhan. Di dalam Yesus memberitakan Injil aja di Markus 5 ayat 18 sampai 20 kita buka ya. Kita buka. Ya, silakan. Markus 5 ya. Ada musik. Saya baca ya. Saya baca ya. Ini terkait dengan pengusiran roh jahat di Gerasa. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani kamu." Itu sudah dibuktikan. Udah. Itu maksudnya mukjizat. Kita tahu kan dalam Kisah Para Rasul 2:22, mukjizat itu pemberian Tuhan. Maka di dalam Yohanes 11:44, Yesus minta berdoa kepada Tuhannya. Jadi perbuatan Tuhan itu maksudnya apa? Melalui Yesus. Seperti Musa bisa membelah laut. Itu perbuatan Tuhan melalui Musa gitu loh. Bukan berarti Musa yang Tuhan, bukan Yesus. Karena Yesus bermujizat di perahu itu. Gitu loh. Anda ini tidak paham. Kamu kira itu Yesus Tuhan. Maksudnya pekerjaan Tuhan itu ada pada Yesus. Apa itu? Mujizat. Sebagaimana para nabi menghidupkan orang mati. Elia itu menghidupkan orang mati. Musa membelah laut. Itu pekerjaan Tuhan. Karena memang mujizat pemberian Tuhan kepada para nabinya. KPR 222 gitu loh. Kamu itu tidak paham. Pagi, Anda Tata. belum jawab pertanyaan saya dari awal sampai sekarang ini. Siapa yang dari surgamu yang memberikan? Oke. Yang dari surga itu dalam Quran dan Bible cuma Adam. Adam dari surga. Kalau Yesus ini menurut Bible dia dikandung oleh ibunya. Dalilnya jelas. Islam. Tunggu dulu. Anda ini mau saya jelasin pakai data kan? Benar nggak? Oke. Yesus kamu kira dari surga? Tunggu ini datanya. Yesus ini bukan dari surga. Yang dari Oke, sebentar, Bang Tata. Di mana Adam dari surga, Bang?
Oke. Mana dalilnya Adam dari surga? Ya, oke. Tuh, surat Al-Baqarah ayat 30. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Begitu juga dalam Bible. Dalam Bible ini kan awalnya Adam dengan Hawa ini kan di surga kan? Ya, mana Tidak ada datanya? Adam dan Hawa diciptakan di surga di Bible, Oke. nggak ada. Oke, Kejadian 3 ayat 23 ya. Coba baca. Itu di Taman Tunggu Bang Kondom, tenang. Ya, oke. Jadi gini kita gantian, saya lalu kondom. Nah, Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, Jannatun Aden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan dalam tafsirannya, Allah mengutus malaikat ambil tanah di bumi. Lalu Allah menjadi Adam. Lalu karena dia melanggar, Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil, dikembalikan. Ya udah Adam, kamu kan saya ciptakan dari tanah bumi. Karena kamu melanggar di surga, aku kembalikan kamu. Aku turunkan kamu ke bumi. Gitu. Itu menurut Ustaz, tadi Anda saya mengecek loh. Itu klaimmu Al-Baqarah 30 saja, ini tidak tercatat Tata. terkait dengan Adam. Tidak Anda ada. sembarang lagi, Adam Anda diciptakan ini, di aduh. surga, Nah, Tata. Ngawur, Taman Eden ngawur, itu sangat ada di ngawur. bumi, ada Ya, Tata. Al-Baqarah 30 tidak tercatat terkait dengan Adam. Di mana? tenang dulu. Yang mana dulu? Aduh, saya Tenang. mengikuti Anda, saya mau lihat Apa? kecerdasan Anda. Ternyata Anda mau gantian, jangan muter-muter, gantian. ngawur. Aduh. Gantian dulu, gantian. Silakan, Tata. Ya. Jadi Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 30. iya. Ini jadi Ketika Tuhanmu berfirman kepada Ini kan malaikat, mau dijawab aku ini, hendak gimana sih? Iya, mau dijawab. Teman-teman penonton di bawah bantu tetep layar dulu, teman-teman yuk. Bantu tetep layar, pasti bolang, pasti Ustaz, bolang. dua Share, teman-teman. berarti kau genapi itu kitabmu dan hadismu. Apa? Nampak sekali tahta ini, aduh. Sudah, boleh jawabkan. Silakan, diam kau. Jadi gini, Al-Baqarah ayat 30 itu proses penciptaan Adam di surga. Makanya di ayat setelahnya, karena dia memakan buah itu, akhirnya dia diusir dari surga. Sama dengan tadi itu ayat 3 itu. Kemudian Allah mengusir Adam dari Taman Eden ke tempat bumi yang dia diambil. Kan dia diciptakan dari tanah bumi kan, dikembalikan. Ya sama dengan Al-Quran. Terus. Oke, sebentar Tata ya. Hah? Kalau begitu Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk menulis penciptaan, itu Tuhan kasih salah informasi kepada Musa untuk menulis ya. Sesungguhnya kan Adam sesungguhnya Adam diciptakan di surga kata Quran. Sementara Tuhan berkata kepada Musa untuk menulis semua penciptaan itu ada di bumi. Di mana Tuhan tidak datanya? pernah berkata lah. Coba kamu baca baik-baik Coba di mana datanya? Kejadian. Segala penciptaan itu Allah di ciptakan dalam di bumi, Alkitab. kan? Pertama, Datanya. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Terakhir baru Tuhan menciptakan manusia. Terakhir. Tunggu dulu. Di mana Tuhan menciptakan semuanya di bumi? Silakan. Lah. Coba kamu baca di Di Kejadian mana? bagaimana Tuhan menciptakan mana segala datanya? sesuatu. Di Kejadian 1, Ya coba kamu baca aja di situ semua. Coba, Allah menciptakan di bumi itu. Bang Alto, kalau ada Alkitab tolong bacakan Kejadian 1 buat Ya. Bang Tata supaya Oke, dia coba. jangan bernarasi liar bahwa Tuhan menciptakan Adam itu di surga. Oke. Baca ayatnya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di bumi. Coba. Hari pertama Tuhan ciptakan apa menurut Alkitab, Tata? Ya coba enggak. Terang. Saya minta Ya. dalil. Di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi? Coba. Oh, jadi segala sesuatu Tuhan ciptakan di surga. Loh, ya tidak. Oke. Tidak ada loh. Allah cuma menciptakan justru pada awalnya langit dan bumi. Bukan Allah menciptakan di bumi. Awalnya Allah menciptakan pada mulanya. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Kan gitu. Nah, yang saya minta omongan kamu. Ustaz Tirta, artinya begini ya. Segala Saya sesuatu harus di bumi. memberi edukasi kepada Anda Udah dulu. sekarang.
Kalau surga itu di bumi, tunggu. Kalau surga itu, tunggu, tenang. Kalau surga itu di bumi, coba saya nanya, Yesus pergi ke surga itu di mana surga? Coba, Yesus terangkat ke surga, di mana surga itu? Itulah. Coba, kalau surga itu juga di bumi, coba ketika Yesus mengatakan, lalu Yesus naik ke surga, di mana surga itu? Di Irak. Kan katanya Surga itu belum ada di bumi. Surga itu di dunia di luar. Berbicara tentang keberadaan Tuhan, ya. Oke, Nah, sudah. Keberadaan Tuhan langit itu, surga itu di mana? Kata-kata Kristen, Tuhan kan di surga. Di mana surga itu? Yesus ketika ke surga, Ustaz, berarti yang pasti surga itu di sudah atas, dilecehkan tidak oleh. di bumi ini. Oke. Kalau memang surgamu Lalu di ayat ini, berdiam, tenang. kenapa Tidak bisa ngomong ente ini. kamu? Tunggu dulu. Bang Tata, mengajarkan umatmu, netizenmu dengan benar, Nah, iya ya. benar ini. Pakai data. Iya. Lihat kamu, ajaran kamu itu salah. Oke. Sejak kapan Tuhan menciptakan surga? Adam di surga? Oke, sekarang. Semua yang kamu menurut Bible ada Saya tidak mengecek. ini Aldo ini orang tua ini. Tidak bisa orang ngomong ikut ngomong. Gimana? Jadi ini surga itu Allah menciptakan surga, Adam di surga. Ini masuk akal. Karena pada akhirnya Adam di mana dia berasal. Awalnya kan dia dari tanah bumi. Maka dalam tafsir itu dijelaskan Allah mengutus malaikat mengambil tanah di bumi. Lalu dibawa ke surga. Tapi karena di surga sudah bentuk manusia Adam, dia membuat kesalahan. Maka Waduh, kamu tunggu lu Bang Kondom. Nah, karena dia membuat kesalahan, diusir dari tempat surga ke bumi. Sama seperti setan. Iblis ini awalnya makhluk yang taat. Di surga dia. Mana datanya? Coba baca. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau seton, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Kemana? Ia dilemparkan ke bumi. Nah, dalam Al-Quran, iblis awalnya Azazil dengan Adam sama-sama diturunkan ke bumi. Iblis juga ke bumi. Awalnya dia taat. Makanya dalam Quran dan Bible, Adam dan setan, awalnya iblis Azazil ini sama-sama di surga. Kejadian 3 ayat 23, Wahyu 12 ayat 9. Dua-duanya diusir ke bumi. Mantap. Silakan. Iblis itu, ya, kejatuhannya sebelum manusia diciptakan, ya. Sebelum manusia diciptakan, alam semesta ini diciptakan, ya. Iblis, ya. Berarti duluan manusia. Tunggu. Berarti duluan manusia Tuhan, dengan itu. sebentar. Tuhan Datanya, itu datanya. menciptakan. Benar. Tuhan menciptakan. Sebentar. Tuhan menciptakan. Aduh. Datanya di mana? Datanya di mana, Kendong? Jangan dong suka mute, Ya, ya. data. Jangan asal ngomong. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu di bumi, ya. Data dulu. Data bahwa iblis lebih dulu diciptakan. Silakan. Ya, semua malaikat itu diciptakan duluan. Nah, karena iblis itu dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan, dia mau berkuasa. Makanya dia memberontak terhadap Tuhan. Makanya Tuhan melemparkan dia ke bumi. Di mana iblis diciptakan, malaikat, Adam diciptakan di surga. Kalau kamu baca secara detail di Kejadian itu, penciptaan alam semesta, ya, setelah Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan semua penyediaan makanan itu, baru Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya. Setelah karena pelanggaran Adam dan Hawa ini, maka mereka diusir di sebelah timur dari Taman Eden itu. Jadi Taman Eden itu adalah yang ada di bumi ini yang dibuat oleh Tuhan supaya Adam dan Hawa tinggal di sana. Kalian Demi
Sekarang, Kalian mau belajar ke sekarang kalau surga itu di bumi, coba saya ingin tahu, Yesus ke surga itu kemana? Ke atas atau ke bumi? Silakan. Taman Eden itu sebuah taman yang Tuhan buat di bumi ini, tidak di surga tahta. Surga itu berbicara tentang keberadaan Tuhan. Kamu tuh gak tahu. Taman itu bahasa Arabnya Jannah, Aden. Jannatun Aden. Ya. Jadi memang surga. Nah, Emang- pertanyaannya, kalau surga itu di bumi, di mana tempatnya? Silakan. Baik. Sebentar ya. Kamu pakai bahasa Arab. Emang saat Tuhan menciptakan itu sudah ada bahasa Arab? Jadi Udah kamu cari dalil, mengartikan silakan. lah Cari nggak dalil, bisa. silakan. Emang sudah ada bahasa cari Arab dalilnya, saat silakan. itu? Apakah sudah ada bahasa Arab? Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. itu Adam dan penjelasan- iblis dalam Quran dan Bible awalnya di surga. Kejadian 3 ayat 23, Wahyu 12 ayat 9. Nah, sekarang kamu pakai data, silakan. Emang sudah ada bahasa Arab saat itu? Jadi kamu yang penting Kamu pakai data, silakan. Nggak usah kemana-mana. dalilmu ngaur. Itu ngaur. Ya udah kalau ngawur. Ya kalau ngawur, kamu kasih data ke saya. Silakan. Bahwa Saya sudah kasih datanya bahwa Taman Eden itu ada di bumi bukan di surga, bro. Di mana? Ya udah silakan. Di mana sekarang tamannya? Silakan. Dibesarkan Ya. host. Bukan bentuk fisik. Ya. Surga Oh, itu bukan dibesarkan, bentuk host. fisik. Makanya Yesus mengajarkan doa Bapa kami seperti baca ini. dulu, dibaca dulu, Bapa dibaca kami yang dulu. ada di dalam surga, dikuduskanlah Dibaca namamu. dulu, ini Datang- dibaca dulu teman-teman. Dibaca, diam dulu. Dibaca. Kalian ini memang sering ditipu oleh pendeta di Indonesia. Kalian pendeta pun menipu juga jemaat. Di sini dikatakan apa? Ini dalam bahasa KJP ya. Dia bilang apa di sini? Betapa kamu terjatuh dari surga, hai Lucifer. Maka kalian ini umat-umat hasil penipuan. Kalian bawa lagi hasil tipuan itu Kamu- sini. Ini saya baca nih. Ya, Yesaya 14 ayat 11 dalam versi King James Version. Saya Memang jelaskan. kalian kan botol. Iya, Ini terkait dengan Adam dan Hawa di surga. Coba. saya jelaskan. Coba nih. Saya baca ya, saya baca pelan-pelan ya. Dalam dunia. Jangan Iya, marah, saya jangan marah, nggak jelaskan boleh ayat menghujat. itu. Islam tidak boleh menghujat. Saya baca saja. Saya jelaskan. Betapa kamu terjatuh dari surga, hai siapa? Yesus, Lucifer. Oke, saya jelaskan ya. Lucifer dari mana nih? Dengarkan baik-baik, saya jelaskan ya. Bu, baca dulu, Ayat itu. baca dulu. Lucifer dari mana? Sebentar. Karena Baca dulu, Lucifer dari mana ini? Lucifer itu malaikat yang melawan Tuhan, makanya dia dilempar ke bumi. Kalian di botol. Lucifer ini iblis. Ya betul. Dari mana Dia ini? itu Baca-baca dibuang dari ke mana? bumi, tinggalnya di goa-goa gelap, Dari mana? Dari mana? termasuk di goa Hira, tempat tinggalnya Lucifer. Baca deh, kalian panik, dibacakan data panik. Panik dia, menghujat langsung kondom. Panik. Ini Namanya baca kondom. Lucifer dari mana tadi nih? Bang Baal. Dia- Nah, dia nak punya nama aja udah menghujat namanya kondom, ya Pak. Ini baca loh. Lucifer Oke, dari saya mana? Jelaskan ya. Saya jelaskan. Bukan dijelaskan, dibaca dulu. Ya, Lucifer tuh awalnya Lucifer dari? surga. Awalnya dari surga. Nah, makanya berhenti makan babi. Oke, terus baik. Makanya kau berhenti makan babi. Ah, Kau bilang Baal. Lucifer bukan dari surga, dari Taman Eden. Baal. Taman Eden bukan di surga. Ini ada tulisan surga. Baal, kau dengar dulu ya. Surga itu tempat Baca dulu, nih keberadaannya Lucifer dari Tuhan. mana? Baca dulu sekali lagi biar paham. Karena surga itu memang tempatnya malaikat-malaikat Lucifer dulu. dari mana ini? Ya, surga betul. Terus? Nah, gampang kok. Apa susah kalian? Oh, jadi sebatas itu aja pengetahuanmu. Kalau Lord, dia tidak mengerti asal usul Lucifer. Hah, sebatas itu pengetahuanmu, Baal. Tahta, Baal sebatas itu tidak ada, pengetahuan Baal tidak ada kalian. ilmu. Baal tidak ada ilmu. Dia tidak tahu asal usul Lucifer. Kalian nggak tahu ya, ya.
asal usul Lucifer ya. Oke, saya Ya, jelaskan nggak ya. tahu. Islam nggak tahu. Lucifer Kotor itu modal cowor baltu. Udah nanti kamu Jangan marah jangan lah. di mute, dengarkan. Jangan marah, Supaya saya akan semua nanya. ada 2.000 orang yang teredukasi ya, kalian dengarkan ya. Jangan marah teman-teman ya. Lucifer. Islam tidak boleh marah, Islam tidak boleh framing, Lucifer menafsirkan, adalah menjelaskan atau malaikatnya menghujat. Tuhan. Lucifer itu malaikatnya Tuhan awalnya ya. Tetapi karena dia mau menyamai Tuhan, dia mau berkuasa lebih dari Tuhan, Lucifer ini makanya dia malaikat melawan atau Tuhan. Lucifer ini Iya. malaikat atau apa? Malaikat yang membangkang, makanya dia dibuang dari surga ke Oh, bumi. malaikat, bukan iblis. Bal. Bukan iblis. Iblis itu gelarnya. Asal usul Lucifer kau tahu nggak? Ya, Bal, iblis asal itu usul gelar Lucifer. dari Lucifer. Iblis Iya, sekarang gelar gini. dari Lucifer. Iblis itu gelar dari Oh, Lucifer. jadi iblis Ya. adalah Lucifer. Iya, Iblis adalah iblis Lucifer, itu betul? Lucifer. Oke. Oh, berarti Iblis itu Lucifer sendiri. atau iblis, artinya Lucifer dengan iblis ini dari surga. Makanya Gampang kok. teman-teman Islam, kalian itu perbanyak literasi pengetahuan dulu yang benar supaya teman-teman, nggak sudah dijawab. ambigu kayak begini. Lanjut terus, Ustaz, udah panik, udah boleh panik. Setelah kita bacakan data, dia mengatakan tadi Lucifer adalah iblis, iblis adalah Lucifer, itu dari surga. Baik. Jadi gini teman-teman ya. Jadi gini, mereka ini kalau Adam dari surga gak mau, yang benar iblis yang dari surga. Kakak, sabar Kalian kakak, ini. jangan modal Kalau mute, Nabi jangan kan- modal mute. Padahal, Kakak, jangan modal mute. ya, makanya gantian. Kau dengar, kau dengar. Gantian ya. Jadi, oke gantian. Adam dan iblis dua-duanya awalnya dari surga. Kejadian 3 Aduh, ayat 2. Tata, kok begitu botolnya Ustadz ini ya? Tenang nanti. Sejak kapan nanti Adam kamu- kalian berdua nanti saya tantang dialog Bibelnya kencing berdiri kalian. Nggak mungkin paham kalian Bibel. Kakak, kau paham tidak? Asal usul Lucifer. Kalau nggak paham, jangan sok tahu. Ya, coba carikan pakai data coba silakan. Pakai data Dewa Judi, pakai data. Pakai Jadi data, surga ayo. itu di mana? Surga itu di mana Dewa Judi? Silakan jawab dulu. Makanya dijelaskan teman Sakino. Jawab dulu, surga itu di mana letaknya? Jangan modal mute, jangan modal mute. Dia pakai Itulah data, pakai saja. data. Pakai data, surga itu di mana letaknya? Kalau Anda pakai data tidak akan saya mute. Ayo silakan. Ayo. Mencret kalian. Di dunia ini tidak ada Kristen paham Bibel itu gak ada. Mau pendeta. Oke, baik, saya jelaskan ya. Ya, Dengarkan, pakai dengarkan Pakai kata data. ya, dan semua Islam kalian dengarkan ya. Jangan dijelaskan dulu Kendom, surga itu di mana letaknya? Gitu aja dulu. Jawab, teman-teman Kristen Oke, jawab. baik. Surga itu di mana baik. letaknya? Oke, baik. Jawab Surga dulu, itu jawab dulu. surga itu tempatnya bukan di bumi ini, tetapi berada di satu tempat yang di luar dari bumi, ya. Kita tidak tahu di mana itu, karena tidak seorang pun yang ke sana. Dan surga itu berbicara tentang keberadaannya. Katanya Yerusalem baru, gimana sih? Pakai data. Katanya ada di sungai Efrat apa? Di mana sungai Efrat? Katanya di Irak. Sekarang bukan di dunia. Di mana sih? Ada di Irak kan? Nah, Efrat itu ada di Taman Eden kan? Katanya bukan di dunia. Lah, emang Irak itu ada di mana? Irak di surga? Oke, Irak itu di Apakah surga. Irak- Oke, saya nanya, Irak itu di surga atau di bumi? Ya? Mute lagi. Modal mute. Sekarang Anda mengatakan surga dengan dunia beda. Ya sudah. Jangan, surga. ya, oke, dengarkan dulu ya. Dengarkan tahta ya. Sungai Efrat itu di Irak kan? Apakah betul. Irak itu di surga? Ya, makanya. Apakah Irak itu di surga? Kenapa Nah, kamu Irak itu mengatakan oke. itu? Nah, ini logikanya begini ya, logika sehatnya ya. Kalau Irak itu ada di bumi, Sungai Efrat itu ada di Irak. Tunggu, pakai data. Karena saya punya data. Jangan di mute. Tunggu. Enggak, kalau udah pakai data saya nggak mau. Keluar nanti gaya 23. Ya, Adam ini diusir dari surga ke bumi. Yaudah, itu pakai data. Sekarang nggak mau pakai data juga, silakan. Bang Dewa, ada Alkitab di situ, tolong dibacakan. Ketika Ya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, ditempatkan di sebuah tanah yang di sebelah timur Taman Eden. Tolong dibacakan supaya tahta ini otaknya terbuka dulu ya. Iya, Kalau habis ada ini saya Alkitab. gampang. Oke. Ya, Kalau ada Alkitab, Ya, tolong nanti dibacakan cari ya. ketika Nanti Adam kita dan cari. Hawa diusir dari Taman Eden. Ya. Ya. Ada nggak Bang Alkitab? Manik mungkin, Bang Manik. Atau Bang siapa Manik. yang ada Bang Alkitab? Kingdom,
Bang Kingdom, aku boleh ikutan nggak nih? Boleh, silakan. Kalau ada Oke, kita baik. tolong bacakan. Siap. Oke, saya Kristen. Saya Demanik Raja. Menurut Kejadian 3 ayat 23, tidak ada di sana disebutkan bahwa Adam itu diusir dari sorga. Yang ada adalah dari Taman Eden. Lalu pertanyaannya, Taman Teruskan Eden... tanyanya. Teruskan. Iya, Supaya ia mengusahakan tanah dari mana Iya. dia. Iya, sebentar. Iya, oke. Bang Manik, bacakan Ya. aja ketika Sebentar, Adam dan saya Hawa kan diusir dari mau Taman Eden kasih itu. ayatnya tentunya untuk menerangkannya. Jadi nggak usah dipotong dulu loh. Oke. Aduh, ada telepon masuk lagi. Saya cuekin dulu. Gantian telepon. dulu. Oke. Jadi itu Pak Kingdom gantian. Diam dulu, Pak. Iya, oke. Jadi diusir dari Taman Eden, bukan dari sorga. Oke, untuk mengusahakan tanah, betul. Untuk mengusahakan tanah. Dari mana ia diambil? Sebentar. Diambil dari mana? Iya, betul. Diambil dari tanah yang ada di bumi. Ya, dari tanah yang ada di bumi. Sebentar. Karena Adam aja artinya adalah diambil dari bumi. Saya nanya di ayat itu dari bumi diusir ke bumi gitu. Hah? Jangan dipotong dulu. Jangan Jadi, gitu ini dipotong kalau dulu, langsung dengarkan dipotong, penjelasan. Langsung kalau dari tadi saya mengimbau. Sebentar gini, kalau langsung dipotong tidak akan sampai pesannya nanti. Jadi gini, saya mau buktikan secara Alkitab. Ya silakan. Ayo. Di kitab Kejadian 1 ayat 26, disitulah disebutkan Allah menciptakan manusia itu. Dan disebutkan di dalam Kejadian 1 ayat 27, ini saya baca ayatnya ya. Saya nggak bisa share, saya cuma bisa baca. Sebutkan begini. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Tidak ada disebutkan penuhilah sorga, karena mereka ada di bumi. Iya betul. Oke, lalu kemudian disebutkan di ayat 29, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Karena mereka di bumi diciptakan. Nah, kalau tadi kembali ke ayat 23 dari Kejadian 3 untuk mengusahakan tanah, Udah, dulu. sudah. Berarti Oke. surga diciptakan di bumi, diusir ke bumi gitu. Jangan dulu dipotong supaya kamu dapat penjelasannya, Ya, udah, Tata. selesai dia. Berarti Adam diciptakan di bumi lalu Taman Eden itu tidak bicara tentang surga, Tata. Taman Eden itu taman yang dibuat di bumi, tidak berbicara tentang surga. Jadi Taman Eden hanya sebahagian kecil Makanya kalau dalam Quran, dari bumi. Kalau dalam Quran dan Bible mereka itu, kalau dalam Quran dan Bible dua-duanya awalnya di surga. Adam dan iblis ini, Adam Hawa iblis. Kau salah besar itu, Tata. Kamu lihat penciptaannya satu kejadian. Tenang. Lalu karena mereka melanggar oleh Manik tadi. Tuhan, Pak Kingdom dengarin dulu, Pak Kingdom. akhirnya Tuhan usir dua-duanya. Adam Ini kayak anak-anak aja Pak Kingdom ini. ya. Jadi Adam dan Hawa diusir ke bumi, iblis juga diusir ke bumi. Mana datanya? Wahyu 12 ayat 9. Diusir ke bawah ke bumi. Nah, itu benar kalau menurut Quran dan Bible. Gitu. Silakan. Habis ini caranya masuk surga menurut Yesus. Oke, silakan. Iya, tadi Demanik sudah menjelaskan mulai dari penciptaan, terus disiapkan tumbuh-tumbuhan menjadi makanan mereka. Terus di Kejadian 3 ayat 23, di situ Tuhan mengusir mereka keluar dari taman itu di sebelah timur taman itu, sebelah timur. Ya, apakah sebelah timur itu berarti mereka di surga dong? Masih di surga dong sebenarnya karena sebelah timur. Baca ayat 24-nya. Oke, udah. Justru kalau bukan dari surga ngapain diusir kalau dia sudah di bumi? Surga di bumi. Diusir dari bumi juga, ke bumi, dari bumi ke bumi gitu malah gak nyambung. Tapi kalau dari surga, Jannatun Aden. Baca 2.
Ya, iblis dengan Adam awalnya di surga. Karena mereka melanggar, diusir Baca dua-duanya. 24. Ya, makanya diusir dua-duanya ke bumi, ke bawah, ke bumi. Gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Oke, izin dikit lagi Bang. Oke. Di Taman Eden hanyalah sebahagian kecil dari keseluruhan bumi. Jadi ketika diusir dari Taman Eden karena mereka pada awalnya ditempatkan di Taman Eden itu. Lalu ketika disebutkan untuk mengolah atau apa ya tadi tanah itu karena mereka pada awalnya hanya untuk mengelola taman itu. Itu ada di Kejadian pasal 2. Dan mereka tidak perlu bersusah payah untuk hidup. Karena buah-buahan telah disediakan sebagai makanannya di Taman Eden itu. Sehingga ketika sudah berdosa, maka adalah penaltinya bagi mereka, yaitu harus berjerih payah. Jangan, Anda tidak paham Bible. Justru kalau ayat seperti itu surga. Karena di surga itu memang tidak usah bekerja. Semuanya apa yang kita minta diberikan. Mana datanya? Kita minta apa saja di surga langsung disediakan. Surat Fusilat ayat 31. Matastahi, apa yang kalian minta langsung ada. Makanya Adam itu dulunya di surga ya seperti surga yang diceritakan Yesus. Apa? Ada makan, minum, ada malam pertama, perkawinan anak domba. Itu menurut Yesus memang ada makan-makan, minum-minum nanti di surga itu. Bang Demanik, baca ayat 24-nya. 324 Bang Manik. Baca 324 bahwa Tuhan menaruh di situ kilat untuk menyamar-nyamar supaya Adam dan Hawa tidak boleh mengambil buah itu. Baca supaya mata mereka terbuka. Pak Kingdom tidak bersedia diskusi. Baik, ini saya baca Cuma nyuruh-nyuruh aja kerjamu. 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Oke, sekarang saya nanya, sekarang di mana surga tersebut? Jangan dulu ke sana. Jelas. Ya, Tuhan memasang kerub supaya berjaga-jaga. Pertanyaannya di mana tempat itu sekarang? Kan diusir kan? Kan diusir. Terus sekarang di mana tempat itu sekarang? Silakan. Air bah sudah merusak semuanya. Supaya kamu tahu. Ya, air bah, ya. Kamu baca, kamu nggak tahu kalau waktu di zaman Nuh itu ada air bah yang besar. Hah? Air bah ada, tetap bumi indah kok. Tetap dengan semula itu. Comot aja itu Pak Kingdom. Jadi kalian tetap nggak nyambung kalian. Kalau Adam di surga, lalu bagaimana diusir? Udah kalian fiktif kalian. Sekarang saya ceritakan Bagaimana, surga menurut udah sekarang surga menurut Yesus seperti apa? Silakan. Jangan Kalau saya ke pakai sana Quran, dulu. Jangan langsung kita tuntaskan dulu sedikit lagi izin. Tuntaskan. Jadi Silakan. penyebab Adam berdosa adalah karena memakan buah pohon larangan itu. Dan kenapa Apa dia pohon itu memakannya adalah karena ada ular yang menggoda Hawa. Jadi ular itu juga di sorga kah? Yang menggoda Hawa itu? Oke. Sementara Alkitab mengatakan di kitab Kejadian 1 bahwa Udah. Apakah ular itu di surga? Oke. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua. Jangan ke Wahyu ya. Kita sedang bahas kejadian ya. Tunggu, tenang. Jangan takut. Jadi ular yang menggoda Adam itu dan Hawa, yaitu iblis, atau yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ya, ke bumi, di bawah. Jadi ular itu di surga bersenipu Adam, makanya dilempar ke bawah, ke bumi. Mantap. Mau gimana? Sebentar ya. Kamu tahu nggak tempat tinggalnya iblis di mana? Sebentar bang, gini bang, gampang. Ya, kok cuman saya sebentar di mute, saya tidak nyaman sebetulnya begitu. Oke. Jadi sebentar, Wahyu 12 ular tua yang disebutkan iblis itu adalah simbol, bukan arti literal bahwa dia adalah ular. Iblis
bukan ular. Itu simbol. Dibuang kemana? Soal dibuang kemana? Enggak, bukan soal dibuang kemana dulu. Maksudnya ular tua yang disebut iblis itu Saya nanya, adalah oke. simbol, bukan arti literal. Oke, ya udah, Sementara Tunggu, ular tunggu, di kitab tunggu. Kejadian pasal 3 adalah beda. arti literal. Tapi iblis Makanya ular itu dihukum. saya nanya, iblis itu ular itu iblis apa bukan? Bukan. Itu Di arti Wahyu, literal. iblis apa bukan? Di Bukan. Wahyu itu iblis apa bukan? Baca ayatnya. Iblis itu simbol. Itu simbol. Saya ada nanya simbol, baca ayatnya, silakan. Yang disebut Saya apa? sudah baca, saya tahu Wahyu 12, maka terjadilah peperangan di sorga antara. Baca silakan. Wahyu 12 ayat 11 ayat 9. Oke, saya baca. Duh, Ya, jangan dimut melulu dong. Ya, Aku ya, nggak suka silakan. seperti ini. Makanya jangan lari, silakan baca. Oke, ntar saya baca ya. Wahyu 12. Ayat 9. Ya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, Iblis apa bukan? yang menyesatkan semua. Bukan, ini simbol. Ini simbol. Ini bukan arti literal. Iblis itu bukan ular. Anda ini lucu. Sudah yang disebut iblis, kok masih simbol? Gimana sih? Disebut iblis sebagai simbolnya, sama seperti dia juga disebut bintang. Emang dia bintang? Saya nanya ke kamu, di ayat itu yang disebut ular itu iblis nggak? Hah? Simbol. Aduh, di mute melulu. Oke. Ular itu Hah? Terus? yang di kitab Kejadian adalah ular yang memang jangan kemana-mana. Ular itu yang disebut apa? Ya sudah. Kok simbol? tua itu simbol. Karena apa? Karena dia memperal ular. Jadi Saya nanya, Jana. Yang menyesatkan Hawa kan pakai iblis itu pakai ular kan? Simbol ular kan? Benar nggak? sorry, saya tidak nyaman begini sebentar-sebentar di mute, ya kan? Dan tidak diberikan kesalahan. Jadi sebentar lagi saya turun. Begini, saya mau katakan begini. Anda mau melarikan Bukan, diri. saya tidak suka sebentar-sebentar Gantian, dan gantian, gantian. saya Jangan sebetulnya saling gini, potong. bang, Jangan saling potong, gantian. Bang, kalau you mau bertanya tentang Alkitab, saya siap menjawab, tapi jangan dipotong. Oke, Apa saja yang Anda tanya? Karena saya tahu Anda banyak hafal ayat Alkitab, tetapi tidak memahami sesuai dengan saya maksud nanya ke kamu daripada ayat sekarang. itu. Oke, saya nanya ke Ini, kamu. sebelum nanya, saya mau sedikit dulu dong sebelum nanya. Kalau disebut Yesus sebagai anak domba Allah, apakah dia adalah domba dalam arti literal? Kan tidak. Nah begitulah, kalau iblis itu disebut menggunakan simbol ular, Yesus menggunakan simbol domba, apakah itu arti literal? Tidak. Itu yang harus kita pahami dulu pertama, supaya jangan ngaco pemahamannya. Saya dialog sama kamu. Silakan. Oke, saya nanya ke kamu. Kalau ini kan bahas surga. Kalau ingin masuk surga, mengaku Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan? Sebagai Tuhan. Saya tahu sebagai utusan, maksudnya Yohanes 17 kan sebagai Tuhan lah. Datanya silakan. Inilah hidup yang kekal mereka yang mengaku aku sebagai Tuhan. Silakan. Oke. Yohanes 17 ayat 3 itu kalau difahami oleh orang Inggris berbeda dengan pemahaman orang Indonesia. Saya menjelaskan. Oke, saya baca ayatnya. Saya baca ayatnya dulu ya supaya jelas. Walaupun saya hafal. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Ini Yesus sebagai apa? Sebagai utusan toh dalam hal ini. Nggak perlu disangkal. Tetapi dia sebagai utusan, apakah dia kehilangan statusnya sebagai Tuhan? Jelas tidak. Artinya, tunggu bang. Di ayat itu sebagai gini loh. Islam mengakui Yesus sebagai utusan, Kristen sebagai Tuhan. Di ayat itu siapa yang masuk kekal di surga? Yang mengaku dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Jawab dengan singkat.
Tata memahami ayat itu, mengenal Yesus ya, kata kuncinya di mengenal ya, Sebagai bukan utusan tetapi mengenal. Nah, Yesus sebagai- memang diutus, Yesus Mengenal memang sebagai- diutus ya, Mengenal tetapi sebagai- harus kenal siapa itu Yesus. Mengenal sebagai- Apakah kamu sudah mengenal itu, kata kuncinya adalah di mengenal. Apakah Sebagai- kamu sudah mengenal Yesus? mengenal sebagai Iya, apakah Oke, sekarang gini, saya ikuti permainanmu sebagai utusan. Yesus diutus Berarti untuk bukan- apa? Udah, Oke, jelas. sekarang kita Sudah mau jelas. Sekarang kenapa Anda Tuhan kan ada nggak? Di mana ayatnya? Hidup yang kekal mentuhankan Yesus di mana? Jangan dong mute. Ya udah, Oke, kamu jawab. sekarang kata kuncinya di mengenalnya ya. Sekarang saya tanya Anda, kamu mengenal Yesus sebagai utusan. Yesus diutus untuk apa? Oke, Yesus apa tugasnya utusan? Penyampai firman Yohanes 3:34, melakukan perintah Bapa Yohanes 14 ayat 31. Melakukan kehendak Tuhan 38. Nah sekarang kalau Nggak usah, Yesus Pak. ini tunggu serangan balik. Sekarang menurut kamu tugas utusan apa? Pakai data. Barusan saya pakai data. Apa tugas utusan? Ada 3, penyampai firman, melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Oke, sekarang kamu pakai data. Apa tugas utusan? Pakai data. silakan. Yesus Silakan datang dijawab mengajar tentang kerajaan Allah. dijawab Yang dulu pertama, tugas utusan itu apa? Iya. Dijawab dulu, jangan Oke, jelaskan baik. dulu. Saya ikuti, Nanti saya setelah ikuti dijawab, permainanmu. sabar dulu. Setelah dijawab baru Anda jelaskan. Jangan dijelaskan, tapi tidak Baik. menjawab. Apa itu? Baik, oke baik. Dengarkan. Yesus diutus untuk mengajarkan, yang pertama mengajarkan Pakai data. Aduh, makan babi lagi. Pakai data lah. Mencret kali ya. Mencret. Kalau Ayo, saya silakan. Mana lagi? sebentar-sebentar di mute, jadinya nggak nyaman. Jadi gini, Ya, itulah. Yesus Kita nggak bisa. utusan. Nggak usah, bilang aja takut, bilang aja takut. Lanjut. Nah, sebentar saya naik lagi, saya selesaikan Oke. kerjaan ini Apa dulu. tugas utusan? Yesus itu sebagai utusan tidak pernah disangkal. Yesus sebagai nabi tidak pernah ditolak, disangkal. Yesus sebagai imam besar tidak pernah menjadi masalah. Nah, kata utusan itu ini yang tidak pernah difahami oleh Anda itu. Minimal salah faham. Oke, utusan dia disebut utusan pertama karena dia meninggalkan tempatnya dari tahta kemuliaannya di sorga. Makanya utusan. Kalau dia tetap di sorga, dia tidak utusan. Jadi dia utusan karena dia datang dari sorga, datang ke bumi, makanya diutus. Gitu loh, meninggalkan tempat. Kemudian utusan artinya bahwa dia tidak tidak satu-satunya. Om pakai data Om. Loh, faktanya dia bilang Jangan aku udah congor, datang jangan dari congor. sorga. Diskusi tadi Bukan kayak congor, Ustaz apa Tata yang dulu. congor? Kan dia datang dari sorga. Ustaz Tata tuh pakai data enak. Silakan. Ya udah, kamu udah paham Bible, pendetamu juga udah akan paham Bible. Seharusnya gini loh, boleh memborong, nggak masalah. Nabi Muhammad juga diborong sebagai hamba. Ya, sebagai hamba. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, hambanya Allah, Nabi Muhammad. Yesus juga hamba. Mana datanya? Markus 12 ayat 18. KPR 3 ayat 13. Hamba. Dia juga nabi, tidak masalah. Markus 6 ayat 4, Lukas 13:33. Dia utusan, iya tidak masalah. Matius 15:24. Cuma kalau sebagai Tuhan tidak cocok. Tuhan itu wujud tertinggi, kata Yesus Allah. Bapa lebih tinggi daripada aku. Yohanes 13:16. Tuhan itu disembah. Yesus menyembah, bukan disembah. Aku menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Yohanes 4:22. Berarti Yesus tidak cocok kalau memborong Tuhan sekaligus. Karena kalau Tuhan wujud tertinggi, disembah, pencipta. Kalau dalam Islam Allah wujud tertinggi. Wa huwal aliyul azim. Allah disembah. An-Nisa 36. Allah pencipta. Ibrahim 32. As-Sajdah ayat 4. Al-A'raf 54. Yunus ayat 3. Nah kalau Yesus ke Tuhan tidak cocok. Karena kata Yesus, Bapa maha tinggi, aku maha rendah. Mana datanya? Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan maha kuasa. Kalau dalam Al-Quran, Al-Imran 189. Tapi kalau utusan cocok. So, kamu siapa? Utusan. Matius 15:24.
Apa tugas utusan Yesus? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Emangnya kamu menerima firman? Iya, Yohanes 12:50. Bagaimana kamu caranya menerima firman dari Tuhan? Saya mendengar, Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Setelah ku dengar, aku sampaikan, Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku Tuhan, telah ku sampaikan kepada mereka. Siapa yang mengutus dia? Allah Bapa, Matius 11:25. Siapa Bapa itu? Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Jadi bang, dah apa-apa kamu borong semua utusan Nabi, hamba. Memang cocok, Nabi Muhammad juga gitu. Cuma kalau sebagai Tuhan, kata Yesus, Allah Bapa. Kalau dalam Al-Quran, Allah, itu sudah jelas. Jadi Anda tidak paham Bible. Ya, oke, silakan. Sorry, di mute terus, saya keluar deh ya. Saya tidak suka. Ya, Maaf, biar Anda bebas. Panggil pendetanya. Kecuali Ya, silakan, enggak, panggil pendetanya. kecuali dikasih fair, Anda bertanya, saya menjawab dengan Anda tertib. tidak Ini enggak, pakai sorry, data. maaf. Anda tidak pakai data. Abang bilang pendetanya panggil ke sini. Biarin dia ngomong dulu Ustadz, biar baru disanggah habis-habisan. Cuma panjang-panjang dia cuma. Jadi Yesus itu hamba, kami tidak sangkal. Utusan, kami tidak sangkal. Tuhan tidak disangkal. Loh, harus sesuai definisi dong. Kalau Ya, kalau- utusan tidak disangkal, tidak masalah. Memang dia utusan. Nabi Muhammad juga utusan. Ketika dia mengatakan Nabi, ya, tidak masalah. Memang Nabi Muhammad juga Nabi. Karena Nabi itu manusia yang menerima wahyu. Utusan, manusia menerima wahyu. Hamba, manusia yang taat kepada Allah. Tidak masalah. Tapi kalau diborong sebagai Tuhan, Tuhan itu wujud tertinggi disembah pencipta, Yesus. Malah wujud tertinggi Allah. Allah lah yang Tuhan. Wujud tertinggi yang disembah, yaitu Allah. Ya, jadi tidak bisa. Mereka ini botol, tidak ngerti kitab sucinya. Gitu. Oke, gitu. Silakan. Abraham Kristen. Kepas itu. Saya kepas ini Bunda. Oh, Mama Eko kepas. Gurunda belum ini ya. Belum stay. Apa kepas keselamatan versi Yesus? Kalau Kristen tidak ngeyel, tidak cocokmologi ya bukan Kristen Ustaz. Lindung Kristen, saudara. Ya, Pak Pendeta Perlindungan. Silakan, Pak Perlindungan. Bagus nih pendeta. Silakan, selamat pagi, Bang Perlindungan. Pilih. Kalau pendeta pilih tema yang dikuasai, ayo. Silakan, selamat pagi. Dibuka mionya, Bang Perlindungan. Bang Perlindungan. Oi, Kepas? Silakan Ustaz Arif. Ya, Yesus Tuhan, Tuhan, Bapak Tuhan, Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Ada berapa itu? 1. Terus yang kamu sembah siapa, Kepas? Yang kamu sembah siapa, Kepas? Nah, Yahudi. Ah, itu Yahweh katanya tadi. jadi Kepas ini yang disebut 3 tapi tidak disembah 3-3-nya. Ibaratkan gini. Apa yang kamu makan, Kepas? Buah apa? Pisang. Apa lagi? Semangka. Apa lagi? Mangga. Berapa buahnya? 1. Apa yang kamu makan? Yang aku makan pepaya. Loh, tadi menyebutnya pisang, mangga. Tapi yang dimakan pepaya. Jadi 3-3 yang disebut udah dipakai. Ya, awalnya ditanya, kamu makan apa? Buah. Buah berapa yang kamu makan? Ya, mangga, pepaya, mangga, semangka, terus melon misalnya. Apa yang kamu makan? Yang disebut buah lain. Kan udah ditanya dia tadi, berapa Tuhanmu, Kepas? Bapak, Anak, Tuhan juga, Roh Kudus, Tuhan. Siapa Tuhanmu? Elohim Yahweh. Jadi yang tadi disebut itu udah dipakai gitu loh. Ya, jadi Kepas ini, aduh, kenapa dulu nggak keguguran apa di Kepas ini? Silakan, Kepas. Beda, pemahaman kekristenan dengan tauhid beda. Tritunggal.
dengan tauhid beda. Memang satu Tuhan, nggak ada dua, nggak ada tiga. Tapi pemahaman Tritunggal adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini yang membedakan Ustadz Tata dalam kekristenan dan keislaman. Coba Anda saya tanya pakai ajaran lain ya. Di India lah ya. Brahma itu dewa apa bukan? Wah, Wisnu dewa apa bukan? dewa, Siwa dewa apa bukan? dewa, Ada berapa dewa? 3. Oke. Bapak Tuhan, Tuhan, Anak Tuhan, Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tuhan, Ada berapa Tuhan? 1. Ya gitu lah kayak Pak. Pisang buah, buah. Papaya buah, buah. Mangga buah. Ada berapa buah? 1. Gimana ya Mas ini? Silakan Pak Perlindungan, di muka kamionya. Pak Perlindungan, bantu tetek layar teman-teman. Yuk, posting ulang yang baru bergabung, posting ulang. Ayo. Jangan lupa juga di share-share dan absen forennya teman-teman. Jangan lupa yang ada. Ini ada Alan. Ini Kristen ini, Alan ini ya. Ya, posting ulang teman-teman. Yang belum posting ulang. Alan, selamat pagi Alan. Selamat pagi, maaf ini saya sambil nyetir. Ya, silakan. Anda Kristen kan? Pak, Ya, Kristen Alan kan? Kristen Ustadz, Kristen dia. Iya, iya. Ya, yang berteman dengan saya. penjelasan Ustadz Tata. Ya, silakan. Yang agak keliru dari Ustadz Tata, dia mencampurkan materi dengan Tuhan. Itu kan dua hal yang berbeda. Dia bilang pepaya, kalau makan pepaya, makan jambu, makan apapun lah. Kok cuma tidak disebutin lah, itu kan materi. Itu kan gak bisa disamain dengan Tuhan. Nah, saya nanya aja ke Ustadz Tata deh. Ustadz Tata itu, ini analogi itu tidak harus sama persis dalam segala hal. Tapi saya hanya mau buat analogi dikit. Analogi itu, ini kita sepakati dulu ya, secara kaidah ilmiah, semua hal itu akan mirip. Pakai data ya nanti, ayo silakan. Yo, analogi itu ilmiah, Ustadz. Itu nggak perlu Ya, saya tulis terserah. juga. Yang penting saya mau pakai data. Yang penting saya akan menjelaskan. Ustadz Tata, kalau sekolah orang langsung paham. Oh iya, ini analogi. Ya udah silakan, mau nanya apa? Baca aja. Langsung Saya aja ajarin bertanya. Ustadz nih, cara beranalogi dengan baik. Ya, Analogi langsung saya itu jawab ilmiah. pakai isu. Ilmiah, baca aja sendiri. Analogi itu kan ilmiah. Saya mau nonton debat. Gini loh, tunggu. kalau kita Tunggu. Saya cari orang Kristen yang paham Bible, itu saja. Debat pakai data kita. Ustadz Tata, analogi itu ilmiah Ustadz Tata. Kalau orang udah pernah sekolah di kampus, paham. Yang penting saya mau jawab pakai data. Ya, Anda baca aja, cari analogi menurut KBBI. Iya, terserah. Apa yang mau kamu tanyakan ke saya? Saya jawab pakai Quran dan Bible. Ayo. Ya, saya hanya mau mengatakan bahwa Ustadz Tata itu secara kaidah itu udah salah dari awal. Ya, saya juga akan mengatakan di dunia ini orang Kristen tidak ada yang paham Bible. Ayo, gimana? Ya udah, kamu mengatakan kayak gitu, saya juga akan mengatakan. Tuhan itu nggak bisa dikonsep, nggak bisa dianalogikan. Alan. Silakan, Mr. Adiston ini Kristen apa Islam? Ustadz, orang kalau dengar komentar Anda orang ketawa. Kalau orang Ya, sekolah masalah. ketawa. Iya, ada masalah. Yang penting kalian takut dialog gitu aja. Enggak ada yang takut. Ini Anda Ya udah, aja. silakan. Oke, ya udah. Ya Ini, udah, tema yang kamu kuasai. Saya tanya Ya Anda. udah, tema. Enggak, saya tanya Anda, logis saja, pakai logis. Ini enggak kita uji. Kalau Anda pernah di kampus, ya mari kita uji cara berpikir kita. Saya akan menguji Kristen ada yang nggak yang paham Bible kira-kira. Nggak ada. Lama. Ini kita nih orang sekolah. Saya tanya Anda kuliah kan? Sayanya apologet. Iya, Saya apologet. Anda kuliah enggak? Iya, Tuhanmu berapa? Ya, Enggak, Anda kuliah enggak? Saya tanya Anda dulu. kuliah. Anda kuliah enggak?
Kuliah. Saya ada mau kuliah atau tidak, intinya saya mau cari orang Kristen yang paham Bible. Kalau ada, ayo dialog. Itu aja. Jangan kemana-mana. Ayo. Langsung ke tema. Kalian tadi analogi kamu pun tidak tahu. Langsung aja ke tema, kita diskusi ya santai. Pertanyaannya, saya mau- adakah enggak, saya- sabar dulu, saya bukan biasanya enggak. santun sama beliau. Iya, saya biasa santun santun juga. sama beliau. Iya. Tapi Sekarang saya merasa adakah harus orang koreksi cara Kristen? berpikirnya. Adakah orang Kristen yang mampu berdiskusi dengan Ustadz Tata? Baik secara Saya udah akidah. pernah berdebat dengan beliau juga. Sekarang Nanti kalau ya, saya Anda jelasin, mau nggak berdebat itu lagi? kagak. Silakan Saya berdebat udah lagi. sering sama Ustadz Tata ini. Belum pernah di bawah belum pernah. Dia Silakan. kalau ini pasti dia mah harusnya ingat saya. Enggak ada Harusnya yang ingat. ingat. Tapi nama akunnya dirubah, saya kenal, cuma Enggak, nama saya akunnya enggak. dirubah. Enggak, namanya enggak saya rubah ini tetap. Saya kita pernah lanjut. ngomong sama beliau. Intinya Jangan mau Saya tantrum. boleh. Saya kasih Jangan analogi tantrum. boleh enggak? Jangan tantrum. Langsung Enggak, aja. Enggak Anda mau tantrum. diskusi materinya Makanya apa, saya temanya bilang- apa, silakan. Enggak, begini dulu. Boleh Bukan saya enggak bilang? dari tadi enggak terus. Kalau Anda sekolah, Anda tuh paham Kalau analogi. tidak mau diskusi Kalau turun. sekolah paham analogi. Apa itu analogi? Ya baca itu analogi menurut Nah, dirinya, Pak, suruh Pak. baca lagi. Anjir. Loh iya. Ngapain saya Dia ngajarin Anda? dia bilang apa? Kamu analogi tahu gak? Loh, aku balik tanya apa kamu analogi? Suruh baca. Anjir. Gelo aing. Makanya jangan Pertama, makan. Makanya kalau- ketika sabar dulu. Ketika Anda bernarasi, Anda bertanggung jawabkan narasi Anda. Jangan congor di sini. Analogi itu mempersamakan sesuatu. Nah, baru Tidak baca harus kan? sama persis. Jangan Anda cok. saya baca. Ada kuliah nggak? Di mana Ada di sekolah nggak? di mana Ada mempersamakan sekolah di nggak? situ? Mana di situ ada mempersamakan? Oh, tambah lagi. Oh, tidak Saya baca ya, saya semua dalam ajari. Analogi itu harus Sabar, sama saya persis. ajari ya. Anda bilang mempersamakan. Padahal secara definisi aku apa lo itu? Ya, Aku kan coba guru kamu bahasa sebutin. Indonesia. Analogi Sebutin. itu persamaan atau persesuaian. Bukan mempersamakan, botol. Makanya kurangi makan babi. Dari tadi berbicara analogi, definisi analogi tidak tahu. Makanya Iya, kembali ke coba kamu topik. jelasin apa analogi? Coba Loh, dia kamu tanya jelasin. lah, suruh baca, dia terus suruh saya. Loh. Kamu Loh, tak halo. tahu Oke. kepintaran Tahan. Sesuatu yang Nah. dipersamakan. Mana di situ di persatu yang dipersamakan? Di jangan mana bodoh. kamu? Dari mana Pertama, definisi jangan itu? Dari Jangan mana bodoh. definisi Saya itu? bilang kamu, jangan bodoh. Dari mana definisi itu? Iya, itu sesuatu yang dipersamakan. penceret Ada kok. bagian yang dipersamakan. Ini saya kasih contoh Saya, konkret. saya kamu baca ya, ngerti. saya baca ya. Sudah, kau diam aja Definisi, dulu. diam dulu. Definisi analogi dalam kamus bahasa Indonesia ya. Bukan yang dipersamakan, saya baca ya. Analogi adalah persamaan. Bukan dipersamakan. Aduh, botol. Makanya kurangi makan babi. Akhirnya kau nipu-nipu terus. Jangan kau ngomong makan babi ya. Orang Amerika lebih pintar dari kau. Kita Kau lebih pintar kau. Di Amerika makan babi setelah meninggalkan ajaran Kristen. Matematika kau jeblok. Di Amerika pinter ini karena sudah meninggalkan ajaran pagan. Amerika, China. Nah, Bible di Makan Amerika babi sudah mereka ditinggalkan. semua. Jangan kau dikit-dikit makan babi. Kau nggak ada apa-apa Di Amerika dengar Indonesia di aja nggak bisa Amerika. ngalahin. Kenapa di Amerika itu pintar? Karena Kristen sudah Iya, ditinggalkan, memang dibuang. dia makan babi itu mengandung vitamin B1 menurut dokter Amerika. Kalau kalian masih beragama tapi makan babi ya Jangan jadi botol. kalian ngomong ngejek Oke, lanjut, Ustaz. makan babi kok Jadi, aja saya nggak ulangi lagi ya, pinter teman-teman. dari mereka yang makan babi. Jadi analogi tadi bukan kau. dipersamakan ya, tapi persamaan Sentimen, udah atau sentimen persesuaian tapi nggak pintar. antara Ya, dua Val, benda. Kamu diam dulu, kamu Kayak gak gitu ada ya. mutu kamu. Nggak bisa Oke, silanjut Ustaz Tata ya. Ya siapa Oke. di sini Muslim yang bisa lawan saya semuanya? Berani nggak? Yesus aja, Yesus datang saya injek nggak takut saya. minta tolong, jangan kamu berbicara dengan saya. Allah itu di dalam 3 ayat minta Yesus datang aja saya tidak takut. Kenapa kalian takut dengan kalian? Abang, saya mohon. Ini kan debat antara agama. Saya mohon jangan menghujat
bahas kata babi, mohon maaf ya bang, itu tidak baik. Kalau ulama-ulama mendengar bahasa abang itu, Makanya dialog aja biar enak, ayo pakai data. Silakan. Ayo gantian kita dialog aja. Ayo. Silakan. Ya. Nggak usah. termasuk kotor. Itu bukan kotor, buktinya kalian doyan kok. Iya, Kalau Anda sadar B2 itu kotor, kenapa dimakan? B2 itu kotor, mulut kalian sebenarnya memalukan umat Islam tindakan kalian begini. Tidak, makanya kami ngajak dialog, ayo silakan. Kata kalian dialog. Nggak usah, saya tidak mau dengar curhatan, saya ingin dialog, ayo. Menebar. Udah, Kak. Udah, Bu. Anda kalau ke komal-komal Kristen, mereka tuh parah, ya. Makanya saya di sini tidak mau menghujat-hujatan, mau dialog pakai data. Ustadz dia bilang babi itu kotor. Lah itu makananmu itu bun. Masa kau jijik sama makananmu? Iya, itu kan enggak mulutnya abang tadi itu termasuk sudah kotor. Ya kenapa? Biar kalian sadar ya, kok saya makan. Jangan di-mute, Terus kenapa kau makan? Saya itu tunggu dulu Bunda. Biar kalian mikir, iya ya. Kalau saya itu marah dikatakan B2, wong saya doyan, seharusnya bangga seharusnya. Kami makan tidak merugikan kalian, tidak bikin kalian lapar. Ngapain harus dibahas babi? Makanya kita dialog aja, kan tidak merugikan kalau dialog, ya. Iya, dialog tadi saya dengar abang yang satu ini sudah katakan kamu makan babi kan tidak bagus. Kalau ulama-ulama dengar itu kalian itu memalukan. Yang enggak ngapain mar, misalnya saya, kamu datang pemakan telur mata sapi. Saya tidak marah. Memalukan agama Islam sebenarnya mulut kalian itu. Katanya mau mendebar kebenaran. Ini bukan kebenaran, malah kebencian. Ya, makanya biar tidak menghujatkan, ayo dialog pakai data saja. Ayo silakan. Ya saya tidak mau berdialog masalah agama. Percuma bikin tambah dosa umat di dunia ini. Enggak. Sadar abang. Gini. Kata siapa? Para nabi Muhammad Yesus kan menyampaikan kebenaran, harus diberitakan. Kalau Anda diem, gimana? Nanti orang tidak menemukan kebenaran nanti. Itu harus disampaikan kebenaran itu. Jangan di-mute. Ya, silakan. Kalau Bang Tahta menyampaikan kebenaran, ya buat umat Islam, Kristen. Iya, betul. Udah. Tapi ini kan komal dialog, ya harus dialog. Penontonnya itu nyuruh saya dialog, bukan suruh saya ceramah. Beda nanti kalau di tempat-tempat pengajian ya ceramah. Nah, wong saya ini datang ke sini grup dialog, ini komal dialog. Masa saya mau ceramah? Nanti orang-orang komen nanti, Tata bukan masjid gitu. Oke. Silakan dialog. Ayo dialog aja, Bang Dewa Judi. Dialog aja. Ya, jangan bahas istilah lagi. Ada store ini Kristen apa Islam? Ada store? Halo Pak. Ini pertanyaan Ustaz Tata. Halo. Islam. Bertanya langsung. Silakan. Ya. Apakah Muhammad itu buta huruf? Oke. Jadi Nabi Muhammad wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idza lartabal mubtilun. Engkau Muhammad bukan ahli tulis, bukan ahli baca. Andaikan kamu ahli tulis, ahli baca, maka orang ahli kitab tidak akan beriman kepadamu. Begitu juga orang Quraisy. Wah, itu karangan Muhammad itu. Wong dia lu suka nulis, suka baca. Nah, akhirnya orang ahli kitab dengan orang Quraisy kafir bingung. Loh, Muhammad ini dari kecil udah pernah baca tulis. Tiba-tiba apa yang disampaikan tidak bisa ditiru. Sastranya luar biasa. Sampai Allah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma tusyhada'ukum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya kepada wahyu yang aku turunkan kepada Muhammad, hambaku Muhammad kata Allah, coba buat satu surat. Ternyata ya, tidak ada sampai hari kiamat tidak akan bisa meniru Al-Qur'an. Menandakan Nabi Muhammad ummi, bukan ahli baca tulis, menandakan Al-Qur'an itu benar-benar wahyu. Daripada Yesus,
Kamu klaim Yesus misal bisa baca, bisa tulis, tapi gak ada wahyunya. Kalau Nabi Muhammad, kata nabimu dapat wahyu umur berapa? 40. Wahyu pertama kali apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah utuh sampai sekarang, sampai hari kiamat utuh? Tidak pernah berubah. Karena Allah yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Coba Kristen ditanya. Tanotan, Yesus mengaku menerima firman Yohanes 12:50. Sudah disampaikan Yohanes 17:8. Coba. Dia menerima firman umur berapa? Gak tahu. Apa pertama kali yang dia dengar? Gak tahu. Lalu apa yang mau saya ikutin dari dia? Ayo. Nah, silakan. Ya, artinya jelas nggak? Artinya Muhammad itu buta huruf. Ya, bukan ahli baca, bukan ahli tulis. Tidak pernah baca kitab-kitab sebelumnya. Artinya buta huruf gitu. Nah, terserah terus. Apa masalahnya kenapa? Pertanyaan kedua, di mana Muhammad pernah menemukan langsung dengan ala SVT? Oke. Asyura ayat 51. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya bi idzni. Jadi Tuhan itu tidak mau bertemu langsung dengan manusia. Makanya semuanya pakai malaikat. Kepada Musa, malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menempatkan diri kepada Musa dalam nyala api. KBR 7:38. Musa inilah menjadi pengantara dalam sidang jemaah. Di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepada Musa. KBR 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. KBR 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah malaikat kepada Musa berfirman. Kepada Abraham juga malaikat. Mana datanya? Kejadian 22 ayat 11. Lalu malaikat Tuhan berfirman kepada Musa. Kepada Abraham. Begitu juga kepada Hagar. Tuhan berfirman pakai malaikat. Kejadian 21 ayat 17. Kepada Zakaria Tuhan tidak turun sendiri pakai malaikat. Lukas 1 ayat 11. Lukas 1 ayat 19. Begitu juga kepada Maria pakai malaikat. Lukas 1 ayat 26. Kepada Yakub Tuhan berfirman pakai malaikat. Kejadian 32 ayat 1. Begitu juga kepada Nabi Elia. 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Kenapa Tuhan tidak pernah berfirman kepada manusia? Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Yohanes 5:37. Makanya kata Yesus, Tuhan di langit tidak pernah turun ke dunia. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Begitu juga dalam Al-Quran, Asy-Syura ayat 51. Tuhan berfirman dengan cara wahyu di belakang tabir atau pakai malaikat. Itulah ajaran samawi. Kalau Tuhan bicara langsung dengan Yesus, dengan Musa, dengan Nabi Muhammad, nanti pagan nanti. Pagan itu apa? Dewa-dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. KPR 14 ayat 11. Kalau ajaran Musa, Yesus, Nabi Muhammad, samawi. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Artinya Muhammad tidak pernah bertemu dengan ala SVT begitu. Betul. Musa, Yesus tidak pernah. Ala SVT juga tidak pernah bertemu sama Muhammad. Tidak pernah kepada para nabi semuanya. Kepada Yesus tidak pernah. Makanya saya nanya ke Yesus. Yesus, Tuhanmu di mana? Di langit. Matius 18:19. Loh, kamu kok mendengar? Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Emangnya Bapaknya berteriak, Yesus, Yesus, di bumi, Yesus. Mau gitu? Ya enggak, pakai malaikat dong. Sebagaimana Musa, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan berfirman. Gitu. Oke, apa lagi? Apakah Muhammad disunat? Oke. Dalam ini dalilnya. Hadis an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, Annal Abdul Muthalib, bahwa kakeknya Abdul Muthalib khotanan Nabi SAW, menghitan Nabi Muhammad SAW, yauma sabi'ah, di hari ke-7 kelahirannya, waja'alahu ma'dibatun, dan mengadakan jamuan makan bersama masyarakat, wasammahu Muhammad, seketika itu juga diberi nama Muhammad. Oke, apa lagi? Umur berapa? Oke, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah ketika Siti Aisyah balik. Balik itu apa dalam Islam? Boleh wanita menikah kalau sudah balik. Makanya ulama berpendapat Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah satu rumah. Kalau dalam hadis 9 itu belum satu rumah, itu ibarat tunangan. Nah, ada yang mengatakan 17 tahun. Bahkan ada ulama yang paling sedikit 12 tahun.
Nah itu zaman dulu. Jangankan zaman dulu, di zamannya Nabi Muhammad, ibu saya masih hidup. Saya orang desa. Desa saya, ya, ibu saya ini masih hidup. Rata-rata di masa ibu saya menikah itu 11, 12, 13. Justru di desa saya dulu, kalau ada wanita umur 17 tahun tidak menikah, kamu gadis, tapi sampai umur 20 kau tidak menikah. Malu orang tua itu. Jadi di zaman dulu itu menikah udah biasa 11, 12, 13. Kalau Siti Aisyah itu ada yang mengatakan 15 tahun satu rumah dengan Nabi. Gitu. Dan tujuannya apa? Ilmu. Jadi Allah menikahkan Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad, tujuannya ilmu untuk umatnya. Karena istri-istrinya Nabi ini umur 40, 30 ke atas. Mereka tidak nanya-nanya, sungkan ke Rasulullah. Akhirnya oleh Allah dinikahkan dengan Siti Aisyah yang umurnya belasan tahun. Akhirnya namanya anak masih muda, nanya-nanya terus ke Rasulullah. Akhirnya muncullah ilmu dari Siti Aisyah untuk kita. 2000 lebih hadis. Hadis yang penting-penting. Andaikan tidak ada Siti Aisyah, 2000 hadis penting itu akan hilang itu. Jadi tujuannya karena Begini abang, ini maaf ya, saya mau bertanya, terus Nabi Muhammad kan tidak tahu menulis, toh? Ya, Kata kasarnya mohon maaf buta huruf. Terus kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan tertulis bahasa Arab? Oke, salah. Surat salah. Bukan tertulis bahasa Arab. Surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Jadi wahyu turun kepada Nabi Muhammad pakai bahasa kaumnya. Nabi Muhammad orang Arab, Quraisy, maka wahyu yang dia dengar bahasa Quraisy. Sama, bukan cuma Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga sama. Yesus orang mana? Orang Seriwil. Bahasa sehari-harinya apa? Ibrani atau Aramaik. Maka wahyu yang dia dengar pakai Aramaik gitu loh, bukan tulisan. Makanya kata Yesus, Yohanes 15:15, aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar. Bukan aku menerima kitab ini tulisannya, bukan gitu. Lalu apa yang dia dengar? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengar, oleh Nabi Muhammad disampaikan apa yang dia dengar. Gitu, yang benar. Oke, silakan. Begini bang, kenapa bisa ada Al-Quran kayak dibaca Asyhadu alla ilaha tertulis di dalam Al-Quran? Siapa yang menulis? Kalau di kitab Injil kan itu kayak saya Nabi, saya tulis sendiri. Kalau di Islam begini, maaf tunggu, saya mau bertanya. Ibarat saya suruh Abang Tahta belikan saya aqua. Nah, terus Abang Tata mau kelabui saya harga 5.000, abang bilang ke saya 10.000, kan bisa saja begitu. Tapi kalau Kristen kan itu ditulis sendiri. Oke. Nah, itu. Mohon maaf Anda ya. pakai dalil ya. Oke, sudah. Anda pakai dalil ya. Mana dalilnya ketika Yesus menerima firman lalu ditulis di mana? Kalau kami Nabi Muhammad ini menerima wahyu, dia mendengar. Apa yang didengar disampaikan, lalu dihafal oleh sahabat. Makanya semua para sahabat di zamannya Nabi Muhammad, ribuan yang hafal itu. Dan kenapa kok Al-Quran mudah dihafal? Karena Allah berjanji, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah juga yang menjaganya. Bagaimana caranya Tata Allah menjaga Quranmu? Dengan cara Allah mudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafal. Anak kecil, coba ketik 5 tahun hafal Quran. 5 tahun. Kalau 11 tahun, ratusan hafal anak kecil di luar kepala. Jadi kalau ditanya Tata, kenapa cuma Al-Quran yang bisa dihafal? Bahkan anak kecil 5 tahun bisa hafal. Orang tidak bisa melihat bisa hafal. Begitulah caranya Allah menjaga Al-Quran. Sedangkan kalau Bible, jangankan anak kecil, pendeta loh di seluruh dunia tidak ada yang hafal. Kalau kami menghafal Quran, tidak usah ustadz, tidak usah kiai, tidak usah ulama, anak kecil banyak yang hafal. Itu menandakan hanya Quran yang dijaga oleh Allah. Sedangkan kalau Bible, apa dalam Bible?
pena-pena palsu penyurat sudah merubah menjadi bohong. Sudah mengobrak-abrik Taurat dan Injil. Itulah. Makanya kalau Anda mengatakan kalau Yesus menerima wahyu ditulis, mana? Siapa yang menulis? Kalau Nabi Muhammad yang menulis ada. Setiap wahyu turun, Rasulullah langsung memanggil juru tulisnya. Wahai Jaid, ini apa yang kamu hafal yang aku sampaikan, tulis. Siapa penulisnya yang terkenal? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Jaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais. Itulah penulisnya Nabi. Dihafal juga ditulis. Nah kalau Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Apa yang disampaikan? Nggak ada kan? Gimana? Ya, kalau di dalam Al-Quran kata abang kan tertulis 10 nabi, misalnya 10 nabi yang nulis. Nabi satu ini bisa keliru dibilang A ditulis C. Di mana kamu ngomong kayak gitu? Sahabat hafal semua, Nabi hafal. Ustaz, hafalan itu semua hafalan itu bisa dimengerti nggak? Ya bisa. Buktinya. Kamu nanya ke saya tentang apa saja coba? Ada umat Islam yang lain bisa mengerti hafalan. Kan saya mewakili. Enggak begini, kalau dunia sekarang ini gampang saja kita menghafal, buka Google saja sudah ada di artinya di sini. Oke. Kalau memang gampang dihafal, kenapa pendeta ada yang hafal Bible? Kami tidak perlu karena kami bukan umat hafalan. Oke. Kenapa kalian tidak hafal? Buktinya kalian kalau debat pelangak-pelongo kan? Karena tidak hafal. Kalian cuma mengatakan Tunggu. Ya. Kalian begini, toh kami bukan umat penghafal dan seperti kalian. Makanya kami berani dialog. Karena kami menguasai hafal. Bang Juma juga gitu. Nah kami kan bertanya. Karena kalian tidak hafal, akhirnya kalau dialog takut kalian kan. Pendetanya juga takut. Kami kan cuma bertanya. Jadi Ustadz jawab simpel, nggak usah lari ke Alkitab. Kok pertanyaan kami ke Nabi Muhammad larinya ke Alkitab itu kan nggak nyambung. Kan nyambung. Nggak nyambung. Karena begini. Silakan. Mau nanya apa lagi? Kamu muncul di abad ke-7, kami di abad pertama. Kok nyambungnya di mana? Tapi Anda tidak paham. Sekarang pertanyaan saya, sebelum Islam itu ada Muhammad agamanya apa? Oke. Jadi Nabi Muhammad dan orang Arab jangan dikira menyembah berhala semua, enggak. Ya. Nabi Muhammad mengenal Tuhan itu Allah dari Abraham. Diteruskan oleh putranya Ibrahim. Mana datanya? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah. Lalu dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, kata Ibrahim, aku meletakkan sebagian keturunanku di lembah ini, yaitu Ismail. Lalu memperkenalkan Tuhan itu Allah. Diteruskan Ismail, diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah, diteruskan oleh Nabi Muhammad. Makanya surat pertama yang turun ke Nabi Muhammad, apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kenapa kok bukan menyebut nama Allah? Karena Nabi Muhammad sudah tahu Tuhan itu Allah. Turun-temurun dari Ibrahim, turun-temurun Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib Hasim Adimanab Qusay bin Kilab Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib Fihr Malik Kinana Hujaimah Mudrika Ilyas Mudar Nijar Ma'at Adnan Ud Mukawim Nahur Tira Ya'rub Yasjud Nabid Ismail bin Ibrahim bin Tarikh bin Ra'u bin Salih sampai ke Adam. Ya, jadi Nabi Muhammad Tuhannya Allah. Makanya ayahnya Abdullah, hambanya Allah. Gitu. Oke, silakan. Itu terlalu panjang Ustaz. Pertanyaan saya gini. Sebelum agama Islam terlalu itu panjang ada, dijelaskan, Kristen tidak mengerti Ustaz. Iya, saya nggak ngerti. Soalnya Muhammad kan pernah menikah dengan Khadijah. Khadijah agamanya apa? Terus Muhammad agamanya apa? Itu pertanyaan saya. Oke. Jadi gini Bang. Nabi Musa diutus untuk Seriwil. Nabi Yesus diutus untuk Seriwil. Matius 2 ayat 6, KPR 1323, Matius 1928, Matius 1524. Diutus untuk Seriwil. Lalu di luar Seriwil saat itu, sebelum Nabi Muhammad diutus, maka Nabi Muhammad ajarannya cuma tauhid, mengenal Allah itu Tuhan. Itu doang. Masalah ajaran sholat, puasa nanti setelah beliau diutus.
Yang jelas Nabi Muhammad sebelum diutus, Nabi Muhammad tauhid ajarannya mengikuti Abraham, Ismail, Bani Jurum sampai ke beliau. Loh, masalah Nabi orang Arab karena Nabi Muhammad belum diutus, mereka nikah dengan siapapun tidak masalah. Yang penting ada tata cara nikah. Ya, gitu, pakai adat-adat setempat. Sama seperti di Indonesia. Coba, di Indonesia ini sebelum ada Islam datang ke sini, nikahnya bagaimana? Ya pakai zaman dulu, kan Islam belum datang ke sini. Gitu ya. Gak masalah, sah tetap nikahnya. Iya. Begini Ustadz, maksudnya Muhammad waktu itu menikah dengan Khadijah tuh dia tuh beragama apa? Khadijah kan beragama Nasrani. Pertanyaan saya, Muhammad menikah dengan Khadijah tuh agamanya apa? Jadi ingat, setelah Isa tidak ada, umatnya terpecah menjadi 4, sesat semua 4 ini. Yakubiyah, Malkaniyah, Nasturiyah, Markusiyah. 4-empatnya sesat. Apa Malkaniyah? Yang dasarnya itu gini, Bang Tata. Nah, tenang dulu gantian. Ya. Lalu, ya mereka umatnya Isa ini malah terpecah menjadi 4 awalnya. Pertama Yakubiyah, Nasturiyah. Lalu dulu Allah bersama kita. Isa ini dianggap Tuhan yang turun. Ini sesat. Yang kedua, dulu anak Allah bersama kita. Dikatakan Isa itu anak Allah. Seperti ajaran Zeus. Coba baca sejarah Yunani. Hercules itu putra dewa Zeus. Jadi Yesus ini didewakan. Seperti ajaran pagan. Nah, sedangkan yang masih lurus, Hawariyun namanya. Mereka banyak ke Arab. Seperti Khotijah, Waraqah bin Naufal. Mereka ini menunggu Nabi Muhammad. Karena di dalam Bible dan Al-Quran dijelaskan. Apa kata Yesus? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Akan ada nabi setelahku, kata Yesus, yaitu Ahmad. Ketika Nabi berumur 12 tahun, coba Anda pasti dengar kisahnya. Coba pertemuan Nabi dengan pendeta Bahiro. Saat itu Nabi umur 12 tahun. Pergi ke Sam, daerah Palestina. Lalu bertemu dengan pendeta. Apa kata pendeta? Wahai Abdul Muthalib, jangan diteruskan perjalananmu. Karena ponaanmu ini yang masih kecil ini seorang nabi. Loh, tahu dari mana kamu nabi? Saya pengikut Yesus. Saya pendeta. Jelas banget di Injil saya yang diajarkan Yesus. Sifat-sifatnya nabi ada pada anak ini. 100%. Jadi bang, tidak semuanya orang Nasrani dulu itu mentuhankan Yesus. Enggak. Nah, yang mentuhankan Yesus inilah sekte yang sesat. Ya, yaitu Romawi Yunani menganggap Yesus ini Tuhan. Itulah sekte yang menyimpang. Seperti Khotijah, Waraqah, mereka tidak mentuhankan Yesus. Justru mereka menunggu Nabi akhir zaman. Coba Anda baca sejarahnya. Siti Khotijah kenapa mau menikah dengan Nabi Muhammad? Padahal dia orang banyak yang melamar dia. Ternyata karena dalam sejarah, karena Siti Khotijah ahli kitab. Dia paham ajaran Yesus. Ternyata dia tahu Nabi Muhammad akan menjadi seorang nabi. Akhirnya menikah. Gitu, mau dia menikah dengan Rasulullah karena Rasulullah ini rebutan. Orang ahli kitab mengincar karena tahu mereka seperti Khotijah, seperti Zainab orang Wahyudi pingin dinikahin itu gitu ya. Oke, silakan. Tapi itu Ustaz tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, sebelum Muhammad jadi nabi, dia akan menikah dengan Siti Khadijah. Dia agamanya apa? Bertauhid. Iya, dia agamanya apa? Agamanya tauhid. Bohong. Di mana kitab Injil mengatakan ada turunkan Muhammad? Coba tunjukin. Oke. Dulu ada. Kenapa kok ada? Buktinya pendeta Buhairah menyampaikan. Cuma kata Allah, mereka suka merubah-rubah Taurat dan Injil. Tidak ada. Sama seperti gini ya, coba kamu nanya ke orang Sriwil. Sriwil kenal Yesus enggak? Cuy, saya ada kenal Yesus. Atau kamu nanya, Sriwil dalam Taurat ada Yesus enggak? Iya, Yesus itu orang jahat. Dia masuk neraka, kata orang Sriwil. Tidak ada juga kan? Jadi, kalau Anda bertanya, Tata, di kitab kami, ya, di kitab kami Tata, tidak ada Muhammad. Sama, di kitabnya Wahyudi, Yesus juga tidak ada. Ya terus. Ya mereka sudah merubah. Tuhan, lu berbohong kan? Ya udah, kamu sekarang debat dengan saya. Apa yang kamu kuasai? Ngaku aja, lu berbohong kan? Ya kamu lu berbohong kan?
Udah sekarang saya nantang Kristen yang paham Bible. Ayo, berani. Nggak takut. Sesungguhnya kebohongan itu bagian Nah, dari gini, Bang Tahta, saya mau bertanya sedikit. kutu. Ya, sesungguhnya orang Kristen takut debat dengan Islam gitu aja. Gini teman-teman Kristen, Bagaimana kita mau debat dengan baik? Kita Kristen menjelaskan di mute, diturunin. Gimana mau berdebat? Saya tantang tidak akan di mute. Ayo, tidak akan di mute. Ayo, siapa yang mau dialog? Iya benar. Artinya begini teman-teman Kristen, artinya Ustaz Tahta ingin ditanya, nggak usah Saya mau bertanya begini, Abang. Apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Araf 21-22, iblis juga suka mengatasnamakan Allah dan Islam. Dan kebohongan itu bagian daripada tipu daya setan yang terkutuk. Saya mau bertanya begini, Abang. Nah, Tata, kenapa kamu berbohong? Cuma juga silakan menjawab. Gini, Abang Tahta, maaf saya bertanya sedikit. Ya, silakan. Apa di dalam ajaran Islam diperbolehkan umat Islam bisa menaik ke dalam gereja, masuk ke dalam gereja? Boleh. Saya mau bertanya sedikit. Oke, saya jawab. Di dalam Islam yang tidak boleh itu melakukan aktivitas ibadahnya. Nah, kalau cuma masuk tidak bentuk ibadah, tidak masalah. Gereja itu bagaikan rumah biasa, masuk bangunan gitu aja. Yang nggak boleh itu kalau ada acara ibadah, saya ikut-ikutan masuk. Itu nggak boleh. Kalau pertanyaannya cuma gini, data apakah boleh umat Islam masuk ke gereja? Sama dengan masuk ke bangunan, tidak masalah. Cuma masuk doang. Ayo. Oh gitu. Iya, saya hanya mau bertanya. Siapa tahu kan di ajaran Islam tidak diperbolehkan. Berbohong tapi mengatasnamakan begini, Islam. teman-teman. Orang yang Teman-teman, berbohong begini. suka mengatasnamakan Islam. Gantianlah satu-satu. Karena mereka itu pengikut iblis. Jadi jangan suka Gantian. mengatasnamakan Islam. Waduh. Kalian mencoreng Islam. Kamu bertanya saja, kamu bertanya nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Nggak usah ngomel, ayo silakan bertanya. Ya, begini teman-teman. Begini teman-teman, Ustaz Tahta juga dia manusia, dia bukan Tuhan ataupun malaikat. Artinya dia juga bisa melakukan kesalahan. Ya kan, artinya kita bertanya, yang kita ingin bertanya kita bertanyalah. Nggak usah mengeluarkan kata-kata yang tidak sedap didengar gitu. Nah, silakan. Nggak apa-apa, kita kan berdiskusi. Ya silakan, apa pertanyaannya? Artinya kan menurut kami di dalam Al-Quran kan tidak ada kata sunat. Pertanyaan saya, kenapa umat Islam harus sunat? Itu pertanyaan saya. Oke, begini Bang, umat Islam itu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diperintah. Coba semua umat Islam tahu dalilnya. Sunat bagi laki-laki itu wajib, bagi perempuan sunnah, bukan wajib. Dalilnya kalau dalam Al-Quran perintahnya wa idhibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah, yaitu diantaranya ada 8, diantaranya hitan. Saya sudah baca dengan tafsirannya. Makanya umat Islam, karena ini untuk Abraham dan keturunannya, misalnya nanti keturunannya menjadi nabi, nabi tersebut wajib memerintahkan kepada umatnya, bukan hanya nabinya doang. Ya, juga di dalam Al-Quran, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami perintahkan kepada Muhammad, kami wahyukan agar supaya mengikuti milah Ibrahim. Apa milah Ibrahim ketetapan itu? Hitan diantaranya. Makanya Rasulullah mewajibkan kepada umatnya. Ya gitu. Itu ayatnya. An-Nahl ayat 125. Itu. Atau di dalam surat Al-Baqarah 124. Itu perintahnya. Begini Bang Tahta. Saya mau bertanya. Kalau Kristen masuk Islam itu disunat atau tidak? Ya wajib. Karena gini, di selain perintah hitan itu juga Islam ini selalu diperintahkan bersih.
Gini, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Makanya fitrahnya Nabi Abraham ada 5. Mencukur kumis, ya, membersihkan ketiak, sikat gigi, hitan. Coba baca hadisnya. Fitrah itu ada 5. 5-5-nya kebersihan, menjaga badan, termasuk hitan. Semua orang itu, Bang Tahta, kami juga Kristen, masuk gereja itu harus mandi, tidak mungkin tidak mandi lah. Tapi kok sepatunya nggak Harus dilepas? Ada bedanya. Begini, Ustaz Tahta. Begini, Kalau Bang kami Arif bilang sandal tidak dilepas. Kalau Islam, setahu saya, ya dilepas. Tapi keluar masjid, sandalnya tercecer, malah dicuri-curi. Gimana itu? Juga ada Ya, masalah. masalah. Bunda, itu masalah mereka. Tunggu. Jadi gini. Maksudnya kenapa Islam harus melepas sepatu? Karena kalau ajaran Yesus, Musa, Nabi Muhammad, mereka kalau dulu orang Seriwil ibadah ke sinagog. Sinagog itu bersih suci. Jadi tidak boleh kena najis. Apa najis itu? Seperti kotoran binatang, apapun itu. Jadi kalau ajaran samawi, Yesus, Musa, Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad masjid. Kalau orang-orang Wahyudi, sinagog. Makanya itu mananya ke Bang Billy. Bang Billy yang sering debat dengan kita, dengan kalian, Billy Wahyudi itu, dia bilang gini, kalau kami di luar Seriwil mau ibadah, kami tidak boleh ke gereja. Ya maaf Bang Arif, saya turun dulu ya, saya mau makan, sudah lapar. Ya. Kami milih ke masjid, karena masjid tempat yang suci. Beda dengan gereja, gereja ada salib, ada pagan di situ, ada dewa-dewa, patung. Nah kayak gitu itu ya. Jadi memang ajaran para nabi suci tempat ibadahnya. Ya Ustaz. Gini, kalau saya kan orang dari Flores, soal ini omong tentang sunat. Kalau kami sunat bukan mengikuti agama, kalau kami sunat mengikuti adat istiadat kami di Flores. Jadi tidak perlu mengikuti agama. Jadi itulah kami. Terus pertanyaan berikutnya, yang Muhammad menerima wahyu kan dari Gua Hira, itu seperti yang dikatakan Ustaz Tahta tadi bilang, Iqra. Artinya apa Iqra itu? Oke. Iqra itu ingat ya, Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira itu cuma 5 ayat. Padahal ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Sedangkan yang diterima pertama kali cuma 5 ayat di Gua Hira. Apa Iqra? Iqra itu membaca, melafadzkan. Contohnya gini, saya ini punya ponaan, namanya Baal, umur 5 tahun. Baal, kamu sudah hafal Fatihah? Hafal Paman. Coba baca. Apakah Baal cari buku? Tidak. Langsung dia baca. Dengerin ya Paman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia tidak usah tulisan. Padahal saya ngomong, baca coba. Kalau kamu hafal, baca. Anak kecil ini langsung baca dia. Apa yang dia hafal. Ya sama seperti Nabi. Iqra. Maksudnya apa? Ikutin apa yang aku ucapkan, kata malaikat. Jadi Nabi Muhammad mengikuti. Iqra bismi Aku rabbika bisa alladzi komunikasi dengan kau tidak? khalaq. Apa? Gini. Gini aku mau beritahu. Kalau umat Kristen bukan hal menghafal-hafal aja. Oke, udah. Oke, benar. Orang Kristen tidak dituntut untuk hafal. Makanya kalau debat mereka tidak berani karena tidak hafal Bibelnya. Nah, kalau kami paham dan hafal, sehingga kalau dialog enak Bang Juma. Bang Juma kalau dialog enak dia, tidak usah baca-baca, langsung ini udah dalil. Itulah resikonya kalau kalian tidak menghafal. Akhirnya kalian cuma modal omong doang. Ya, kalau kami harus berdata. Itu bedanya. Nah, kayak kamu ini, kamu udah paham Tuhan itu siapa? Ya. Aku mau kasih tahu siapa Tuhan. Di sini Bentar, saya sama dulu, Pak Doha. Oten, jangan modal-modal bertanya kalian. Pak Doha, selamat pagi dulu Pak Doha. Pagi. Ya, Ini kawan-kawanku ini. Bentar, Tuhanmu ada berapa Pak Doha? Pak Doha, Tuhanmu ada berapa kalau kau Kristen?
Harusnya Kristen ya. Dengar Roten. Kita nggak boleh bertanya sama orang itu sebetulnya. Justru ada di data orang itu, nggak bisa ditanya. Ya. Yang tiga itu siapa Pak Doha? Yang tiga itu? Oh bilang tiga. Yang tiga itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baru itu. Kalau ada Kristen bilang bahwa Tuhannya itu satu, itu sesat apa bagaimana? Satu? Ya, kalau bilang ada orang Kristen ngaku Tuhannya satu, gimana? Itu sama dengan makan bakwan 3 bayar 1 itu. Mana Raja Judi? Raja Judi? Ini teman-temanku ini Bang. Kenapa cuma bertanya aja naik? Harus siap lah ditanya. Bang Arif, kalau saya di sini saya bertanya dengan Ustadz Takhta yang punya ilmu. Kalau yang lain yang tidak punya ilmu, yang maksud cuma modal congor itu percuma. Saya bertanya sama Ustadz Takhta. Karena saya maunya begini. Dewa Judi. Tadi pertanyaan orang itu apakah merasa saya tidak berurusan dengan Anda, saya berurusan dengan Ustadz Takhta karena Ustadz Takhta lebih pintar daripada Anda. Jadi tidak perlu Anda bertanya pada saya. Bukan aku bertanya sama kau, maksudku kalau kita oten harusnya kita yang bisa ditanya. Justru orang itu ada data perintah itu nggak boleh bertanya kata. Silakan itu dengan. Tapi terima kasihlah dikasih Bang Tata kalian boleh bertanya. Makanya itu menurut pemikiranmu dengan apa yang kau imani. Jadi saya tidak perlu memaksa, saya tidak perlu berdebat dengan Anda. Apa yang Anda imani silakan. Di suatu saat nanti kan Anda akan diadili, bukan saya kan? Ngapain saya harus berdebat sama Anda? Saya bertanya pada Ustadz Takhta karena kami dari tadi bertanya. Gini Dewa Judi, aku pun Kristennya aku. Iya, terserah mau Anda Kristen atau apa, itu urusan Anda. Saya bertanya sama Ustadz Takhta. Gini. Apakah Kristen hanya modal bertanya? Nggak ada itu anak Tuhan Yesus itu siap menjawab. Karena kau dengar, kau baru masuk Ustadz Takhta tadi, dia bilang kalau ingin bertanya silakan. Itu aja kok kau yang ribet. Maksudku itu Bang Tata itu sudah membantah bukunya, ada di bukunya itu nggak boleh bertanya. Kenapa kau bertanya terus sama dia? Tapi terima kasihlah sama Bang Tata, dia menghargai kalian. Iyalah, kita kan sama-sama manusia, saling menghargai. Mungkin nada bicara saya kasar, itulah saya. Tetapi saya tidak pernah mau menghina teman-teman agama sebelah. Ngapain? Saya tidak diajarkan seperti itu. Mungkin kata-kata saya kasar, nada saya kasar, itulah saya. Itu saya mengakui kesalahan saya. Tetapi saya tidak, dari tadi saya tidak pernah mengatakan dengan Ustadz Takhta begini begitu, tidak. Saya kan cuma bertanya. Misalnya pun nanti abang ya, kalau ditanya jelaskan ya. Iya, Ustadz Takhta sudah menjelaskan banyak dulu. Ya. Kalau abang Kristen kan, Dewa Judi. Udah tahu kenapa nanya? Maksudnya Oten pun sama Oten boleh bertanya Bang, biar menguji. Kita kan saling belajar di sini. Iya. Beda-beda pendapat kita Bang. Ya, Pak Doha Tuhannya 3, Dewa Judi Tuhannya 1, kan gitu kan? Ini bingung. Bahkan Kristo ini nggak menuhankan Yesus. Yesus itu Tuhan apa bukan Kristo? Bukan. Bukan loh. Beda kan? Makanya jangan modal bertanya saja kalian naik. Harusnya siap ditanya. Baik. Artinya itu kan versi kau, menurut dengan keyakinan kau beda dengan keyakinan saya. Ku tanya dulu kau. Tuhan Yesus turun. Kau Kristen. Kau Kristen apa? Saya Katolik. Kau dengan saya kan beda. Ngapain saya dengar?
Saya bertanya pada Ustadz Takhta. Ustadz Takhta kan ngomong sama saya, kalau mau ingin bertanya silakan. Tadi Udah saya aku bilang tadi. kenapa harus dengan kau? Ya syukurlah kalian diopeni. Kalau tidak nanti, kalau udah ada dataku nggak boleh bertanya. Udah ku maki-maki abang tadi itu. Udah jelas-jelas ada di buku orang itu. Masih bertanya kau. Nggak penting buat saya. Kalau saya bertanya pada orang yang punya ilmu. Kalau saya tidak kalau bertanya orang yang tidak punya ilmu kan percuma kan? Karena saya tidak punya ilmu. Saya bertanya pada Ustadz Takhta yang punya ilmu. Apakah kau mengharap Kalau saya tanya kamu yang tidak punya ilmu, sama saya tidak punya. Kau dengar, saya tidak punya ilmu, kau tidak punya ilmu. Kalau saya tanya, mana kau mampu? Nggak punya ilmu. Kenapa kau bilang aku nggak punya ilmu? Justru aku punya ilmu datang naik ke sini. Oh iya, kau silakan tanya Ustadz Takhta. Ku dengar-dengar kau cuma modal bertanya saja ke sini. Bukan gertak, tadi kami cuma bertanya. Nggak ada gertak-gertak di sini. Mungkin Gimana teman-teman, kalau kau ditanya? mungkin teman-teman yang lain yang Bang Tata tadi menjawabnya. Boleh. Gini, jangan seperti itulah. Gitu. Nanti, kalau kau ditanya, panas kau. saya tidak pernah panas dengan kalian. Saya tidak pernah panas dengan Anda. Bang Kenapa Kripto saya harus barusan bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Berarti Yesus itu punya dosa, Bang Kripto. Yesus berdosa maka dia dihukum mati. Aduh, gini lagi. Mana nih Dewa Judi? Iya, itu kan pikiran kita masing-masing. Tapi itu bukan pikiran saya seperti itu. Sama Kristennya kok, pastinya kan sama kan ajarannya kan? Dosa dia kan bukan saya yang pikul, dia yang pikul sendiri. Ngapain saya ribet sama dia? Enggak, Yesus berdosa katanya, kata Kripto ini. Gimana sih? Itu urusan dia sama Yesus, bukan urusan saya. Kayak gitulah jawab mati. Yesus melanggar hukum Taurat, maka dia dihukum berapa mati. pertanyaan kalian baiknya dijawab. Malah kau satu pertanyaan udah melenceng ke sana ke sini. Lanjut Tata. Dewa Judi, Tuhanmu berapa? Tidak perlu saya jawab kau juga buta. Makanya bro, jangan kita cuma modal bertanya. Itu aja ditanya sama kau, baik-baiknya ke aku bertanya. Udah menceret kau. Enak ya kita bertanya sama, bukan kiranya saya bodoh, model kau bodoh tuh. Kau kira kau Kristen? Memangnya kau Kristen berpintar kalau nggak mampu ditanya. Memangnya kau Kristen beneran? Memangnya kau Kristen beneran? Makanya. Memangnya kau Kristen beneran? Ngapain kau ke sini cuma bertanya aja? Kutanya dulu kau. Ngapain? Kau Kristen itu apa? Sabar, kau Kristen itu apa? Apa Kristen? Kau Kristen itu apa? Ya mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Cuma itunya pertanyaanmu. Modalmu pertanyaan terus. Kau Kristen, sabar. Kau Kristen. Kau belum menjawab. Berapa Tuhanmu? Sabar. Kau Kristen. Nggak ada modal, kau bujang. Kau Kristen. Iya, saya tanya kau Kristen. Kristen dia Judi, Kristen. Tidak, dia yang jawab. Kau Kristen. Kristen, udah tadi aku bilang Kristen. Apa artinya Kristen? Pengikut Kristus, dongok. Oh, berarti kau pengikut Kristus. Dongoknya kau. Kau pengikut Kristus. Tapi Yesus yang memilih aku. Ngerti kau? Oh, memilih untuk masuk neraka begitu. Jadi ada berapa Tuhannya? Raja? 3. Ada 3 Kristen. Dewa Judi. Bujang. Tak mau Dewa Judi. Ya, saya Dewa Judi lah, bukan kau Dewa. Dari namamu itu dan apa? Kau raja. Kau cuma raja saya. Dewa, dijawab dulu. Ada berapa Tuhanmu? Itu dijawab. Tidak. Arif, nggak perlu dijawab orang seperti ini, karena dia bukan Kristen. Saya tahu kok. Aku Kristen sejati dongok. Nggak ada ajaran kayak gitu. Cuma bertanya kau di sini anak Tuhan. Itu urusan kau, itu bukan urusan saya. Setahu saya Anda bukan Kristen. Kau cuma modal bertanya saja kau ku tengok. Itulah orangnya bukan Kristen kan? Pertanyaan itu ditanya kau menseret.
Kau yang mencerai, kau tidak punya ilmu. Buat apa saya berdebat sama kau? Berapa Tuhan? Coba dulu ku tes kau. Jangan ngaku-ngaku kau Kristen, tapi ilmu memalukan kau itu. Sama dengan memalukan Tuhan kau itu. Kau cari agama di dunia ini. Kenapa kau tunjukkan kebotolanmu di sini? Anak-anak Tuhan semua itu pintar-pintar, semua pemakan babi itu pintar-pintar orangnya. Kenapa kau malah botol? Kau yang botol, nggak usah. Kau datang ke sini, kau mulai dengan kata-kata yang kasar. Kau mau dengan kata-kata kasar. Apa kasar? Aku manusia. Manusia itu katanya keras. Iblis. Kau manusia yang bebal. Makanya satu aja pertanyaan udah menseret kau. Pertanyaanmu tadi dihargai. Kau bertanya dihargai Bang Tata. Malah kau teruskan lagi. Saya tidak mudah untuk kau membodohi saya. Makanya tunjukkan dulu kekristenanmu di sini, bro. Kau juga tunjukkan kebodohanmu itu. Bahwa kau cuma pakai tertawa orang-orang Islam. Modal kau itu hanya cari dukungan ke teman-teman Islam. Itu modal kau. Kutanya dulu kau. Berapa Tuhan? Kau ibarat Yudas Iskariot, pengkhianat kau itu tuh. Kalau kau cuma modal bertanya-tanya, ngapain kau di sini? Lebih baik pergi ke sana tanya-tanya biar pintar kau dongok. Saya bertanya tentang Islam. Ngapain kau tanya-tanya dia? Menanyakan dia tentang Islam. Apa urusan saya bukan berdebat tentang Alkitab. Berdebat untuk Alkitab itu diturunkan itu untuk dipelajari dongok. Iya, karena dari tadi saya tidak pernah membahas Alkitab. Ustaz Tata bilang bertanya saja tentang Islam. Jadi kau masuk dengan kedunguanmu. Inilah kesempatan kau dites dulu. Kenapa kau? Karena dari tadi kami tidak mau berdebat tentang kedua agama. Orang itu nggak bisa bertanya. Orang Bang Tata itu orang baik. Orang bertanya itu karena orang tidak tahu tentang Islam. Kalau saya tahu, kenapa saya bertanya? Maka saya tanya Ustaz Tata. Udah ku tahu otakmu itu. Yang kenapa otakku gitu itu? Yang kenapa? Yang kenapa Raja? Kenapa? Justrunya gini bro. Justru di buku Bang Tata itu di Al-Quran ada yang bilang jangan bertanya. Kenapa kau tanya-tanya? Ustaz Tata sudah menjawab dan menjelaskan semuanya. Kenapa kau yang ribet? Justru Bang Tata itu baik. Kalau aku tadi udah makanya saya berdiskusi sama orang baik, bukan orang dungu kayak kau. Makanya kesempatan ku tes dulu kau. Ku tanya dulu kau. Jangan baca cerita. Kau ngaku-ngaku tadi Kristen kau. Entah enggak Kristennya kau. Entah metisnya kau. Entah saksi Yehova. Kenapa saya Katolik, Raja? Kenapa saya harus menjawab Anda yang bodoh? Aduh, Katoliknya kau, makanya enggak percaya. Makanya saya orang Flores, saya orang Katolik. Kenapa saya harus jawab kau yang otak kuat? Katolik botol lah kau itu. Kau Kristen paling bebal kau. Pantasan lah. Katolik itu. Makanya dari tadi sekarang saya mau bertanya sama Ustaz Tata, udah. Ya, udah stop dah, jangan berantem di sini. Yuk. Enggak berhantam. Gini, Kripto. Kenapa kau bilang kalau Yesus itu berdosa, Pak Kripto? Karena dia melanggar hukum Taurat. Orang yang melanggar hukum Taurat itu berdosa, terkutuk. Oh, berarti Yesus di tiang salib itu karena melanggar, karena berdosa, bukan karena menebus dosa, bukan? Bang Arif, sekarang saya mau tanya,
Bukan. Ya, dijawab dulu biar Arif, saya teman-teman mau tanya Kristen ya, Dewa boleh? Judi ini bisa menanggapi. Kenapa Bang Kripto bilang bahwa Yesus itu melanggar dosa kemudian dibunuh? Bukankah Yesus itu menurut keyakinan orang Kristen karena menebus dosa? Gimana itu? Yesus itu dihukum mati karena dia melanggar perintah Taurat. Perintah yang mana? Sabat. Kedua, dia membawa Allah lain yang disebutnya Bapa. Kemudian dia itu mengatakan dia adalah gambar dan rupa dari Tuhannya. Ketiga, dia mengatakan Yehova itu adalah iblis. Keempat, itu ya dia melanggar perintah sabat. Jadi yang di dalam perintah Taurat itu dilanggar. Oh gitu ya. Dewa Judi, sepakat nggak dengan pernyataan Kripto? Dewa Judi? Tidak usah menggiringi saya tentang hal itu. Saya tahu arah pembicaraannya kemana, tujuannya kemana. Dibantah aja, dibantah. Nggak perlu. Oh berarti anda membenarkan bahwa Yesus itu kata Kripto itu berdosa karena dosa dia kemudian digantung di kayu salib. Arif. Gini Arif, nggak usah menggiring saya ke hal itu. Saya tahu semua teman-teman ini Islam. Saya tahu kok. Kripto Islam? Aduh. Apa yang Islam? Di ayat berapa kita mengatakan Yesus itu berdosa? Saya pengikut Kristus. Iya, di mana ayatnya Yesus berdosa? Di mana ayatnya? Mana ayatnya? Kok orang Kristen bertanya? Iyalah, makanya kau kan Kristen, kau Kristen bilang Yesus berdosa, dia melanggar hukum Taurat. Di mana ayatnya Yesus berdosa? Di mana? Oke, buka ya. Melanggar perintah sabat. Sabat dia keluar rumah. Yesus berdosa di mana? Di mana ayatnya Yesus berdosa? Di mana? Di mana Yesus berdosa? Ayatnya di mana? Tadi kan kau mengatakan berdosa Yesus artinya berdosa. melanggar hukum. Pertama, kau dengar. Tadi kan kau mengatakan begini, Yesus berdosa. Pertama, dia melanggar hukum Taurat. Terus yang kedua, dan bla 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 yang lain. Di mana ayatnya Yesus berdosa? Di mana? Di mana Yesus berdosa? Bentar ya. Aduh, Alkitabnya mana nih? Ada Kristen yang nggak hafal. Bentar, sabar. Ya, sama Bang Arif dulu ya. Nanti saya ambil Alkitab, sabar. Jangan ke Bang Ali. Bang Ali itu Islam. Kau katanya Kristen. Dewa Judi, mulai tadi kau cuma bertanya aja kau bang, nggak bisa menjelaskan. Saya berdebat sama orang sama-sama. Dia bilang Kristen tadi, dia mengatakan Yesus berdosa, satu melanggar hukum Taurat. Pertanyaan saya di Alkitab ayat berapa Yesus berdosa? Tapi pertanyaanku nggak ada kau jawab. Gak usah lari kemana-mana, fokus pada pertanyaan. Ya mestinya dijawab dulu Dewa Judi. Tadi kan Raja Padoha itu bertanya ada berapa Tuhanmu kan gitu kan? Iya. Iya, itu itu saya nggak dijawab. Kristenanmu. Kalau bisa itu kau menjawab itu berarti kau lolos sebagai orang Kristen. Ya, itu ada dijawab dulu. Ada berapa Tuhanmu? Kalau Raja Padoha kan ini jujur. Tuhan Di dia situ ada kita 3. menguji dulu. Tuhan dia ada 3 kan? Fokus. Saya sama ini satu nih. Jangan dulu kau menghakimi sebelum kau dihakimi dong. Di mana di ayat berapa di Alkitab ayat berapa Yesus berdosa? Silakan dijawab. Dengar dulu. Berapa Tuhanmu? Itu aja dulu jawab, baru kau bisa nanti.
Nggak usah Kalau lari mau kemana-mana. ngomong-ngomong seribu nanti pertanyaanmu kalau mampu Nggak kau usah menjawab. lari. Fokus dengan pertanyaan saya. Tenang. Yohanes 19 ayat 7. Di mana? Yohanes 19 ayat 7. Apa? Yohanes Apa? pasal 19 ayat Mana 7. ini si Opung ini? Yohanes pasal 19 ayat 7. Aduh. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, ya, kepadanya itu kepada Pilatus. Kami, ya, orang-orang Yahudi itu mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Kedua, Yohanes pasal 7 ayat 22. Musa menetapkan supaya kamu bersunat, ya. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa tapi dari nenek moyang kita yaitu Abraham, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Ya. Nomor 23, jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Ya, Keluaran 35 ayat 2 sampai 3, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yaitu Sabat, hari perhentian penuh bagi Adonai. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, ya, haruslah dihukum mati. Terus janganlah kamu memasang api di manapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh bekerja, melanggarnya adalah hukuman mati. Oke? Sudah. Yesus berkata, Sabar, itu kau menafsirkan gimana? Jangan Anda kan di dalam perintah Taurat, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Yohanes pasal 8 ayat 24. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Ini pun lari kemana-mana ini. Ngapain? Buku apa yang kau baca-baca itu, Pak Tua? Udah lari. Buku Biblos. Berarti Yesus disalib karena berdosa gitu, gitu maksudnya. Ya, betul. Aduh, parah-parah ini. Pak Tua. Saya izin Pak Tua, apa Kristen ya kau? Pak Tua. Saya izin turun dulu ya. Ya. Ada tamu. Ya, betul. Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat 24. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Yohanes 9 ayat 24. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Nyambungnya di mana kau baca-baca itu? Ayat 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Adonai sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Aduh, datang pula nanti enterostop, paramek, poromak. Aku susah kayak gitu. Apa adanya lah kalian. Jangan kalau nggak mengerti kita, jangan buka buku-buku itu. Aduh, Karyana, monitor Karyana. Jadi pusing nanti hostnya itu mendengar itu. Enterostop, paramek, poromak. Banyak kali nanti Tuhan kalian. Ya, Ketuhanan dulu dibahas pertama. Iya. Selamat siang. Apa Ya, yang ya. diperebutkan? Apa Masalah yang dibahas? Tuhanmu pun berapa, entah berapa Tuhanmu nggak lolos kau. Udah Itu kau berapa bahas Tuhanmu, Tuhan Karyana? di sini. Raja Padoha mau bahas apa ini? Gak usah dulu Inilah masalah Kristen ini. Udah dibahas ke sana ke sini. Kepercayaannya aja nggak bisa lolos. Kesaksiannya aja nggak bisa lolos. Udah dibahas ke sana ke sini. Theos, Yahweh. Aduh, bikin rumit. Oke, Raja Ngapain Padoha. kalian bahas-bahas kalau nggak kenal? Dari mana apanya? Raja Sosoknya, Padoha, mana? silakan tunjukkan kebenaran yang kamu tahu apa. Coba. Iya, Raja Padoha bilang tadi Tuhannya Kristen itu ada 3, Karyana. Iya, itu dulu dibahas yang 3 itu. Tuhanmu ada Yang berapa, kita Karyana? lakukan Gitu sekarang maksudnya. lah kita bahas. Jangan kalian bahas-bahas yang dulu. Udah lewat Jelaskan itu.
Iya, jelaskan dulu yang 3 itu. Apa yang 3 itu coba? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu aja dulu dibahas. Siapa anak ini, siapa bapak ini. Rumit kali kalian Kristen ini. Baik. Udah lari ke Yahweh. Udah nggak usah. Merane. Intinya aja. Susah. Intinya aja. Intinya aja kita ambil. Udah intinya. Aku tanya, Roh Kudus itu siapa? Makanya bingung Bang Tata tadi. Kalau orang itu cuma Muhammad sama Allah duanya. Antara Nabi dan Tuhan. Kalian Theos, Andromos, Sambal, Tuk-Tuk. Banyak kali. Buat apa dibuka-buka itu cerita banyak. Aduh, bikin rumit. Kalau Yesus, Yesus lah. Yesus selama-lamanya, nggak berubah. Nah, itu Nggak dia usah kalian. kita malu bilang Tuhan kita Yesus. Ini Yahweh, siapa Tuhanmu? Yahweh. Ngapain kayak gitu? Bikin malu. Firman duluan. Udah jangan ngomong terus. Udah jangan ngomong terus. Ini kawan-kawanku ini Kak. Bikin pusing kalian ini. Lain ditanya, lain dibahas. Udah pergi ke Theos. Udah pergi ke apa? Yahweh. Yahweh pun nggak tahu dari Tuhan siapa itu Yahweh. Masalah bahasa kok dibahas. Jadi rumit. Udah jelas-jelas kalau Yesus tetap Yesus. Kita Indonesia kok. Jangan kita bawakan bahasa orang itu. Bahasa Yahudi, Yunani. Kita bawakan Yesus. Iya, udah ya Raja Padoha. Iya, udah, selesai Kak. ya? Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Gak usah kita tunjuk orang lain, 3 menunjuk kita. Oke? Nah, kita belajar mengajar. Kamu bilang tadi Tuhan 3, ya kan? Harus ditunjukkan dengan dalil. Apa bukti bahwa Tuhan itu 3? Ada nggak 3 Tuhan di Bible? Ya kan? Nah, kalau menurut Hanya saya, orang gila yang bilang Tuhan itu 3. Gini Pak, kakak nggak mengerti. Gini. Dibilang Bentar lah. Tuhannya 1, tapi menjelaskan nggak paham dia. Padahal ditanya, Kamu ini bodoh. anak Kamu itu ini bodoh. Tuhan. Setiap kali di room Muslim, kamu selalu Bapak bilang itu Tuhan Tuhan. itu 3. Tuhan. Makanya orang Muslim senang dengan kamu. Bilang aja 3. Kamu ini memang Selesai. orang gila, bidat, kamu ini bodoh, tolol. tuh gimana itu Raja Padoha? Siapa lagi nih? Kamu dibodoh-bodoh. Nggak ada orang Kristen yang bilang Tuhan itu 3. Dulu ya. Agamamu, agama apa? Kalau Kriana nggak ini, kalau Kriana nggak berani jawab ini. Tuhanmu ada berapa Kriana? Berapa Itu tadi. Tuhanmu? Iya, Tuhan yang hidup yang nyata, Bapa di surga sang sumber. Dia mengutus anaknya ke bumi. Masalah Tuhan dibahas ku Tuhan yang ku tanya bukan. Iya, ada berapa? Berarti Yesus bukan Tuhan, Yesus. Bapak di surga bukan Tuhan, Raja. Hah? Waduh. Kau bilang tadi tanya. Malah kau yang bertanya sama aku. Aduh, mati aku. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Biar kau cari kau. Gini. Bukan Tuhan juga Kriana. Kau bilang bukan Tuhan. Berapa Tuhan kakak? Tuhan yang ku tanya. Tuhan. Jangan lari. Dua ya Kriana. 1, goblok. 1. Siapa bilang 1 itu? Ini alam sebelah ini. Saya yang bilang Tuhan 1, goblok. Siapa namanya yang 1 ini? Alam sebelah namanya. Siapa? Halo. Alam. Yesus. Bapak bukan Tuhan. Itu sang sumber, goblok. Iya, bukan Tuhan itu kan?
kamu aja yang enggak, kamu ini Tuhan yang diperalat aduh, oleh berarti Bapak orang-orang bukan Tuhan, Muslim, makanya kamu sering dinaikkan di room ini karena Dongok, makanya kau belajar bidat, kamu ini bidat. dulu. Sesuai dengan pertanyaanku tadi, Tuhan yang kutanya, lari kau ke sumber. Pak Doha, Sumber nggak ada apa? Sumber nggak ada air. kependetamu, Sudah Pak dekat. Doha. Ngomong Kristen. enggak becus. Kristen, saudara Kristen, gak ada kependetamu yang Masa Bapak berbobot. enggak Tuhan? Sumber apa? Sumber air sudah dekat. Pendeta yang berbobot bisa diskusi sama guru kami ya. Makanya Kak, kalau kita tidak punya Makanya ilmu, orang-orang jangan Muslim senang bertanya-tanya dengan dulu. kamu. Masalahnya kamu itu Belajarlah menghujat dulu. Kristen. Belajar dulu Kamu itu membaca. disayangi oleh orang-orang Muslim. Kamu itu disuruh menghujat goblok. Emang goblok. Ini tolol, manusia ini Kau tolol. yang goblok. Aduh. Dongok. Kau bilang Tuhanmu satu. Rebutan Tuhan, ya Allah. Tahu nggak kau 1 tambah 1 berapa? Gila. Tanya dulu kau. 1 tambah 1 berapa? 3. Kalau Tuhan 3, hancur dunia ini goblok. Tuhanku 3 udah bingung Nggak kau. ada, nggak. Banyak Tuhannya Emang 21 nggak ada. Ini 100 manusia pun bisa nggak ada Tuhan akalnya. Tahu kau dalam Akal definisi babi Tuhan orang apa ini. Tuhan itu? Kutanya dulu kau. Arti Tuhan apa? Dalam pengertian Tuhan itu kamu apa? yang bilang Kutanya dulu kau. arti Tuhan apa? Kamu yang bilang arti Tuhan apa goblok? Makanya belum tahu kau. Aku justru tahu aku itu. Tuhan Makanya aku itu bilang Tuhanku 3. Tuhan itu adalah sesembahan tolol. Sesembahan Makanya kita manusia ini kau cuma ada tahu, satu. tapi kau bilang 1. Tuhan kita Bapak itu kau cuma sembah. satu. Yesus kau sembah. Udah berapa itu Tuhanmu itu? Dongok kali kau. Arti menyembah itu apa goblok? Tuhan. Sesuatu persembahan. Puter, emang tolol. Ini orang nggak sekolah ini. Bujang. Memang kau memang dongok kali kau jadi Kristen Emang kau. anjing kamu ini. Makanya orang-orang Muslim senang dengan kamu. Kamu menghujat kekristenan. Makanya dia Bukan selalu senang menaikkan orang kamu di room itu. ini. Kejujuran itu penting. Dongok. Kau yang dongok. Belum paham kau bukumu. Kamu Apa yang coba kamu tertulis naik ke itulah. room Kristen. Kamu akan Jangan lari kemana-mana kau. Sesuai Masalahnya dengan kamu pertanyaan. bilang Tuhan 3. Nggak Masalahnya ada orang tadi. Kristen yang bilang Tuhan 3. Hanya cuma kamu goblok. Dongok. Justru orang bertanya. Anakku aja kalau ada TK, tapi nggak ada. Ibaratnya anakmu TK itu, tanya itu. Berapa Tuhanmu? 1. Satunya itu. Justru kenapa dia bilang 1? Justru belum mengerti. Gini aja, kamu colok pantatnya si Juma itu, lalu jilat. Dongok kau. Gila kamu gila. Dongok. Memang kau nggak ada ilmu kau memang. Colok lubang pantatnya si Juma itu jilat. Makanya Lalu kalau kamu nggak ada menghamba ke ilmu Juma. lagi, janganlah naik kalian diskusi. Namanya diskusi. Nggak ada yang diskusi sama orang tolol yang bilang Tuhan 3 tolol. Jangan cuma modalmu bisa bertanya, harus bisa ditanya. Tanya balik aja Pak Doha, Tuhanmu ada berapa gitu. Tanya balik, 3, tanya balik. tengok aku cepat-cepat kali menjawab. Enggak, kamu itu tanya ke alam sebelah. Ini Tuhanmu ada berapa sumber. gitu. Berapa Tuhanmu? Sumber. Apa Tuhannya ku tanya, datang sumber. Ya, Yahweh, kau bilang nanti. Dari awalnya. Ini orang nggak bisa diskusi, ini cuma menghujat orang gila ini. Bingung. Pernahnya kau sekolah? Kamu orang gila, memang orang gila. Satu Kamu tambah satu. colok pantat lubang Juma itu, Iya, lalu dari mana? jilat. 1 ini. Itu Sudah, ke sini diskusi yang benar, 1. jangan bawa-bawa Bang. Jawab aja. Kalau Karyana ini Tuhannya 2. Ini Karyana ngaku sendiri setiap malam di komal saya nih. Tuhan Karyana 2. Alam sebelah 1 ngakunya. Tapi ada putra, ada bapak, ada roh Kalau kudus. ibaratnya Gitu. kalau Kristen kau, kubela kau. Udah botol kau, kubela kau. Ikut-ikutan aku botol gitu. Dongok Ini kali lah Kristen, kau. alam ini Kristen, kripto Kristen, Karyana Kristen, tapi Tuhannya beda-beda. Iya kan? Ngapain aku bela kau? Botol.
Walaupun aku Kristen, kau Kristen. Nggak mungkin ku bela kau. Kalau botolnya kau. Sama dengan memalukan itu. Berkah Elijah. Udah jelas-jelas anak Tuhan Yesus pintar-pintar. Malah kau botol. Udah diajarkan pintar-pintar lah. Alam, dibuka kamionya Alam. Alam sebelah. Oh, kau. Kenapa di mute? Ini Rom nggak bener ini. Kau nggak menjawab pertanyaan. Aduh, Makanya siapa kau yang di mute mute. dong? Kau mute sendiri, nggak bisa jawab. Iya, kau sendiri yang Emang nggak sadar kau. orang Muslim senang dengan orang gila ini. Dia menghujat Kristenan, makanya dia tanya Jangan aja merasa kemana kau kamu naik. sudah waras, weh. Kalau orang Coba yang kamu bilang orang, kita gila, itu orang gila, yang bilang itu lebih orang gila. Coba Dongok. kamu naik ke roomnya Pak Bom Bom, berani nggak? Gini aja lah, gini aja lah. Bom pula. Kalau kau memang mengakui bahwa Tuhanmu itu satu, itu siapa namanya? Kan gitu. Silakan. Iya. Bom Bom Siapa itu namanya? orang cerdas. Waduh. Hanya bom katanya. Tuhannya Bom. Masih bom. Namanya. Bongok. Aduh, Pak. Emang dia ini Muslim, ngaku ngaku Kristen, dasar orang gila. Waduh, raja. Raja dibilang Muslim, dong dia Kristen. Dongok. Malu kau bilang Kristen rupanya. Dasar anjing kamu ini. Itulah otakmu itu. Dongok kau. Kamu yang bodoh, yang tolol, yang gila. Di mana-mana orang bilang Tuhan Padoha satu, itu dia yang Tuhan benar. tiga. Memang Kristen goblok. sejati. Alam, Kristen sejati itu Padoha. Coba Bapak, Putra, Roh Kudus itu kan tiga. Emang orang Muslim pasti membela-bela orang gila ini karena dia menghujat orang Kristen bilang Tuhan tiga. Coba ini dasarnya. Orang Muslim senang dengan cara begini. Dia senang. Masalahnya dia ini bukan Kristen, dia ini bidat. Dia ini goblok. Ini orang tolol. Ini dia ini orang tolol. Makanya kalian senang memelihara dia. Masih kau bilang menghujat. Di mana aku menghujat? Kamu bilang Tuhannya tiga itu menghujat tolol. Aku menambahi. Kau bilang hujat. Kamu Ibaratnya gini. apa kamu ini gila? Kamu ini orang mati gila. Tuhanmu yang satu itu. Kamu ini memang orang Nggak ada gila. lagi Tuhanmu. Hah? Dongok kali lah kau. Kamu colok pantatnya si Jumai lalu jilat. Jangan gitulah. Karyana aja kan. Bunda Karyana ini bilang Tuhan Bunda Karyana ini dua. Kau yang enggak. Waduh. Dari situ ngomongmu itu. Doa bilang kalau cuma satu Tuhanmu, terus kalau mati Tuhanmu, habis Tuhanmu, ya kan Pak Doa? Iyalah, habis. Kalau aku mati Tuhanku satu, tinggal dua lagi. Ya betul. Kenapa kau? Kamu emang goblok. Kau yang goblok. Seandainya dekat, Udah aku kamu tambahin ini seandainya dekat dengan saya, aku bunuh kau. Kurangi. Seandainya dekat dengan saya, aku bunuh kau. Matilah kau. Dongo. Kalau dekat aku sama kau, udah aku bikin Ini kau. orang gila ya. Orang gila ini harus dibasmi. Kenapa kau ODGJ sekeluarga kurasa kalian? ODGJ-nya kalian. Ini malah kalau kau melawan kripto alam kripto bilang Yesus itu berdosa. Yesus berdosa katanya itu. Orang Kristen bilang Tuhannya tiga, cuma orang gila yang di sebelah ini orang tolol, Itu aja orang kau. goblok ini tolol, orang nggak sekolah. Kau bilang Tuhanmu satu, namanya pun nggak tahu kau siapa. Dongok kali lah kau. Nggak usah lah bicara sama orang Apalagi tolol, tiga orang nanti kau bilang Tuhanmu. Ngingok. Kayak gitulah jawab nanti. Satu aja kau bilang Tuhanmu, namanya pun nggak tahu kau. Apalagi tiga. Ya habislah. Habis riwayatmu. Sumber apa? Mana ada nama sumber? Dong, namanya kutanya sumber. Jawab apa itu? Nyambung ya kau? Siapa nama Tuhanmu? bicara sama orang si gila sumber? sama Si gilanya. sumber Kalau nama bicara Tuhanmu, sama si orang sumber. gila,
Dongok kau. Kalau bicara sama Kau orang bukan gila, kau. sama gilanya bicara sama orang tolol, sama tololnya memang otak anjing kamu ini. Masa kau kutanya nama si Suman apa itu? Makanya belajarlah bro, buka bibelmu, jangan bahas-bahas buku orang lain dong. Kamu ini peliharaannya si Juma, makanya kamu ini Jangan hari Minggu disuruh kau ke gereja, malah kau ke Emang manusia tidak beranus. Anus. Disuruh kau ke gereja, malah ke pakter tua kau pergi. Bujang. Ditanya Tuhanmu. Gila ini orang tolol ini. Open camp, Raja dengan Alam, coba open camp. Gak mau dia itu. Si Bang Dempsey. Dongoknya itu. Naik mas. Gak ada ilmu ini. Memalukan ini. Aku kalau pintar kalian tadi, nggak naik aku, nggak angkat bicara. Bicara sama anjing sama dengan anjing. Aku kalau ku tengok banyak kali cangkunek oten-oten ini. Kau ini seandainya dekat dengan saya, aku bunuh kau. Jangan gitu lah, kena pelanggaran nanti kemarin. Kena pelanggaran nanti Bujang. Kau cuma ngomong aja kau. Datanglah kau ke sini. Entah aku datang ke kampung itu. Opungmu yang di kuburan sana, opungmu, ku kencingi matanya itu. Seandainya membunuh kamu ini aku. Belum kenal kau si Raja Padoha. Seandainya dekat dengan membunuh kau ini penghujat yang orang gila. Yang dongok lah kau. Gimana dasarnya aku menghujat Kristen dongok? Aku aja Kristen. Kamu ini sudah jadi anak buahnya Juma goblok. Aku aja Tuhan Yesus yang pilih aku. Kau cuma mengikuti Tuhan Yesusnya kau. Aku dipilih Tuhan Yesus. Gila kamu. Gila. Dongok kali kau. Dia yang memilih aku. Kau malah kau bilang mengatakan dia Tuhanmu. Malah kau nggak ikuti dia. Kamu ini. Ngaku-ngaku kau. Mengikuti dia. Tolol. Orang hari tolol. Minggu ke pakter tuanya kau. Sosok. Kamu tolol orang gila. Sosok pintar kau. Ini benar-benar kalau seandainya dekat dengan saya, aku bunuh kau. Seandainya dekat sekali dengan saya, aku pasti bunuh kau. Makanya open camp. Raja open camp. Kalau Raja berani open camp. Oh, alam sebelah kemarin juga open camp juga kan? Ayo bidat open camp kau bidat. Alam sebelah kan kemarin di komalnya Aku sering open camp aku dongok. Aku aja hostnya aku. Host barbarnya aku. Raja Padoha itu berani open Datanglah ke camp. rumput dulu sekali-sekali kau. Open camp kalau berani. Alam berani nggak kamu open camp? Berani kok. Silakan. Raja Padoha. Biasanya Raja Padoha ini open camp ini. Bantu layar sudah teman-teman. Aku kena rongkat ini. Jangan bilang pun aja ya. Gara-gara si botol itu ngomong-ngomong. Kamu yang gila. Kamu yang orang gila. Katanya Alam di bawah ada tulisan Alam takut open game itu. Oh coba Alam di mana-mana orang Kristen bilang Tuhan satu, hanya orang gila yang bilang Tuhannya tiga. Iya yang ini yang goblok, ini yang tolol ini. Aduh, jangan tolol-tololan, jangan nyerang pribadi. Coba kalau Tuhanmu satu Alam, siapa namanya? Kan gitu dari tadi nggak dijawab. Raja Padoha kan tanya seperti itu. Tuhan Yesus. Nah terus, Bapak bukan Tuhan kata Raja Padoha, berarti. Bapak itu sang sumber goblok. Iya bukan Tuhan, nah itu kan. Namanya aku bilang tadi nama Tuhanmu, Tuhan Yesus. Bapak siapa namanya? Kenapa saya kena pelanggaran ini? Iya makanya aku bilang Alam kena pelanggaran, turun dulu. Alam kena pelanggaran. Waduh, buat tutup layar kan benar kata teman-teman. Halo, Iya kena pelanggaran ini Alam. baru monitor. Halo.
Iya. Adalah pada pelanggaran. Kalau mau naik ke akun lagi. Ya. Udah bisa aku jelaskan? Silakan Kariana. Kalau Kariana Tuhannya 2. Jangan Sebentar. Ya. Jangan dulu. 1, 2, 3, 4. Belum Gak masalahnya berapa? ini ditanya dari tadi Raja. Raja Padoa tanya. Dengar dulu saudara. Itu yang jadi masalahnya. 1, 2, 3 itu. Tolong dulu aku dengarkan kalian dulu aku. Dah? Teman-teman, saudara-saudara, 2,5 juta orang. Berikut Bang Juma semuanya di sini. Tahta, Bunda Bal, Tata dan Raja. Dengarkan aku, ya. Tuhan yang benar adalah yang memberikan hidup, yang memberikan jaminan hidup. Siapa itu? Ya. Bapa yang di sorga mengutus anaknya, mengutus malaikat-malaikat. Ketika ada ribuan malaikat-malaikat diutus, seandainya ada malaikat dari antara ribuan yang di surga diutus, saya akan sujud kepada malaikat itu. Dan kamu menuhankan, kenapa aku sujud ke malaikat itu? Berarti Tuhanmu itu. Itukah? Begitukah? Nggak Apakah nyambung dia yang diutus Bapak? juga kakak ini. Sebentar, Raja, bentar. Kau Kristen kan? Kau Kristen? Nah, ketika Bapa mengutus Yesus, lalu saya menuhankan, saya mengenal Bapa di sorga karena Yesus. Ya, kata Yesus, Bapakku yang di sorga lebih besar dari aku. Bapa punya pribadi, Yesus punya pribadi. Roh Kudus tidak punya pribadi. Roh Kudus itu ada di Bapa, ada di Anak. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kuduslah yang tinggal di bumi, bukan pribadi Roh Kudus. Paham? Yang kutanya tadi berapa Tuhan? Yang kutanya turunkan ini Raja Padoa ini. Yang kutanya, yang kutanya. Kau otoriter kau. Itu belum nyambung, belum ke situ kita masih ya, udah, di TK, pelajaran TK aja udah nggak lolos kau. Gimana kau naik ke kelas 2? Nah, yang penting ku sampaikan kebenaran ini, habis itu aku turun. Raja Padoa nantilah itu. Enggak percuma kau jelaskan itu sama orang itu nggak ngerti itu. Gantian dulu Raja, gantian Bunda Kariana dulu. Silakan. Ya, dengar Raja Padoa. Dengarkan dengar. Dulu. Bentar. Ades ini Kristen. Ades Jerman. Iya. Ades Jerman. Kristen. Ades, kamu dengar nggak yang kau katakan? Ya. Setujukah kamu? Baru masuk, saya. Nah, aku jelaskan kedua kali. Aku jelaskan. Ya. Tuhan yang benar adalah yang memberi keselamatan kepada manusia, betul? Betul, Ades? Oh, ini juga nggak ngerti. Nggak ngerti. Nah, yang bertanya itu siapa tadi? Ngomong aja. Udah Raja Padoa, kau anak TK kau, nggak usah kau ngomong lagi. Dengarkan. Itulah kau dongok kali kau. Malah Kamu menjelaskan ini kau. di room ini membahas ketuhanan untuk apa? Tujuanmu apa? Masalahnya yang bikin pusing orang itu, masalahnya Kenapa kalian kau yang memikirkan pusingnya orang? Pusingmu nggak kau pikirkan. Digantian karena katanya tadi suruh gantian. Kau yang pusing. Kan suruh gantian. ditanya Tuhan Jangan gitu lah. satu, ditanya namanya, udah kau bilang 3 jenis. Pokoknya 3 gitu. Tapi Ya nggak tahu 3 apa. nantilah prosesnya itu. Tuhan aja. Gini. Ini merasa hebat dia. Kau yang merasa hebat langsung. Coba gini Padoa gini. Membaca-baca Gini, kau. kalau kau Tuhannya 3. TK pun mampu membaca-baca kitab. Ngerti nggak kau? Bentar dulu gantian. Padoa, kalau kau mengaku Tuhannya 3, itu siapa saja sebutkan. Silakan buka mionya. Dibuka mionya Padoa. Siapa saja sebutkan kalau 3. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini Tuhan ini semua 3-nya. Oke, Roh Kudus itu mana pribadinya? Coba kau tunjukkan. Pokoknya Tuhanku itu. Nggak aci pokok. Kalau Tuhan karyanya berapa? Tuhan karyanya Tuhan berapa? yang ditanya. Jangan jelaskan dulu. Malah pada debat nih sesama. Apa arti Raja Padoa? Marga apa kau? Kau yang nggak mengerti tadi. Berapa Tuhanmu? Namanya kau sebut. Barif tahu nggak arti Raja Padoa itu? Ini kesombongan ini. Arti Raja Ini Padoa. Tuhanku berapa? Raja Padoa. Dijawab aja. Tuhanmu berapa? Tuhanmu berapa? 2.
Bapak yang di surga dan anak yang diutusnya. Aduh, dua, ada tadi satu. Itu ya udah kau hargai. Mau aku apa hargai. Berarti kakak mempelajari wantu ya? Udah dulu. Sekarang aku tanya kau. Coba sebutkan Tidak ada wantu di Bibel. Yang dongok lah kau. Tritunggalnya ada. Oh, tunjukkan di mana Tritunggal ditulis. Ada Tritunggal ditulis. Kau pernah kau pelajari Tritunggal? Aku bersujud kepadamu. Kalau ada Tritunggal ditulis, aku bersujud kepadamu. Ya? Kalau ada ditulis Tritunggal, aku bersujud kepadamu. Berarti kau nggak pernah kau membaca? Udah, buka. Kalau nggak mau bacanya buka, kau. lempar nanti handphone itu. Pernah kau dipelajari Tolus Sada? Buka di Biblemu di mana ada Tritunggal biar aku bersujud kepadamu. Tolu gabe sada, ngertinya kau bahasa Bataknya Tolu gabe sada. Pernah kau pelajari itu Tolu gabe sada? Doktrinmu salah. Dongoknya kau. Nah, udahlah kalau gitu aku udah selesai lah ya. Yang penting ku tunjukkan kebenaranku. Berarti kau nggak pernah kau mempelajari gerejamu Tolu gabe sada? Tritunggal. Nah dia nak kuboto nih raja. Nah dia nak tulis. Maka mau didokok ngadong di Bibel. Bah, unggu orang udah nasihat daripada memang ngetusi. Makanya belajar dulu. Oh lo patu rumah ini ya. Kenapa kau bilang tadi dua Tuhanmu? Patu rumah mana? Mulutmu congor aja. Kau yang congor. Tadi kau bilang satu, malah dua. Aku tetap tiga. Jawabanku konsisten. Jangan gentar-gentar kau. Nah, dua, Tuhannya Raja Padoha tiga. Yang benar yang mana ini? Ya udah itu hakmu. Mau tiga nggak usah pak. Nggak ada satu dua pelajaran kita. Tiga nggak bisa dijelaskannya. Gimana ini? Bisa dijelaskan. Tuhannya ada berapa? Ajari aku. Tuhannya ada Kak, dengar dulu pertanyaanku. Pertanyaanku kan tadi Tuhannya Tuhan. Kau si Elpran kau kan? Elpran kau kan? Jangan lari dulu kemana-mana. Elpran beleng-beleng kau kan? Berapa Tuhanmu Kak? Kau bilang semalam. Aduh. Dengar dulu biar ngerti kau nanti. Aku nggak butuh penjelasan. Kalau penjelasan aku nggak paham semua itu. Yang kutanya sekarang Tuhanmu gak berapa Tuhanmu? Udahlah, parkun laku. Aduh, menseretnya kau. Bingung. Gimana ini? Makanya Kak, sesuai dengan pertanyaannya. Jangan jelaskan dulu. Ada aku bilang ke situ. Malah menjelaskan kau sama aku lebih mengerti. Kristen sama Kristen lagi adu mekanik terus. Ya, Ades. Tiap masuk koma. Ades. Kalau menjelaskan itu, aku pun paham itu. Bukan nggak ada berapa Ades? Tuhanmu ada berapa Ades? Jawab dulu. Satu. Nah, ini malah satu ini si Ades ini gimana sih? Karena dua. Raja Padoha tiga. Kalau bilang botol itu satu itu. Nah, itu. Menceret, datang pertanyaan nanti sama kau, rumit kau. Siapa bilang satu itu Kristen itu? Kan Tuhan itu Esa. Aduh, udah mulai kau main-main TK kau di sekolah itu pun dipelajari tahunya aku itu. Aduh, aku pun kau itu baca terus. Kau tuh baca terus. Esa itu artinya berapa? Esa tunggal. Ya, aku berapa? Aku berapa gimana? Aku ini berapa aku? Aku satu. Iya, berarti aku Esa kan? Tunggal. Iya, aku pun tunggalnya aku. Aku kan Esa kan? Aduh, Esanya gimana sih? Tadi kau bilang Esa itu satu. Iya emang tunggal kan satu. Iya, aku ini satu kan? Iya, aku satu. Berarti aku Esa. Aku satu, aku Esa. Kamu minum tuak berapa berarti galon? Aku ini Esa kan? Padoha minum tuak berapa galon? Aduh. Abdul.
Lu tuh mabok naik koma, mabok naik koma. Kenapa kau bilang Tuhanmu yang kutanya tadi? Bukan yang kau sembah. Bukan sang pencipta kutanya. Ya, terus gimana? Berapa sang pencipta? Ada kutanya kayak gitu. Sang pencipta Tapi yang kalau satu. kutanya pertanyaan tadi, berapa sang pencipta? Barulah bilang satu. Ngertinya kau itu? Aduh. Pola pikirmu itu. Makanya kalau kau mau belajar, jangan dulu merasa benar, jangan dulu merasa oke, jangan dulu merasa udah tamat. Padahal gue baru masuk loh, belum ngomong apa-apa. Makanya udah salah kau. Ditanya Tuhan, Tuhannya ditanya. Kau sesama seiman malah perang, malah adu mekanik. Kan gila kau. Makanya bro, pintar-pintar lah kau, pintar-pintar kau. Berarti kau masih selama ini jarang kau ke gereja. Dari situ kau nampak jarang ke gereja kau. Itulah ujian itu. Memang jarang ke gereja. Makanya tahu aku itu. Asal satu jawabnya itulah yang jarang ke gereja. Pasti Emang itu, lu dengarlah. sering gitu. Emang lu sering. Dari jawabnya aja udah tahu itu. Tahu apa? Tuhan yang kutanya lari ke sana, lari ke sini. Tahu kau Tuhan, arti Tuhan. Udah lari ke Sang sana. pencipta. Aduh. Lo harus ngomong sama si Luga kau. Raja, kau harus ngomong sama si Luga. Di situ aja udah menseret kau. Tuhannya Ades sebenarnya siapa? Nama nama Tuhannya Ades siapa? Nama Tuhannya Ades siapa dulu? Ades. Yesus. Yesus. Bapak bukan Tuhan, Bapak. Tuhan di surga. Iya kan? Udah berapa itu kau sebut? Tuhan. 1 tambah 1 berapa? Roh Kudus bukan Tuhan. Bingung gue jawabnya. Makanya bingung kau, kenapa kau bilang tadi Tuhanmu satu? Nah itu. Tuhan yang ditanya. Coba Kingdom, kalau memang mau menjelaskan ke Padoha ini, Karyana Tuhannya 2. Baik. Raja Padoha Tuhannya 3. Ades ngakunya 1. Kingdom sekarang silakan. Baik. Jadi Tuhan itu adalah satu ya. Karena ya Bapa itu Tuhan. Aduh, ini Yesus tuh lagi masuk si Kingdom Tuhan, pusing. Roh Kudus penjelasan dia. Tuhan. Nah, kau sebut berapa tadi itu? Dengarkan dulu, dengarkan. Kau sebut berapa tadi Dengarkan itu? dulu. Karena semua yang ada di dalam unsurnya Tuhan itu berkuasa. Jadi Bapa semua itu berapa adalah tadi itu Tuhan. yang kau sebut? Semua yang kau Elohim. sebut ada berapa? Nah, sebentar, Bapa sang sumber itu Elohim, Tuhan. Nah, dia punya firman dan dia punya roh, ya. Nah, firmannya itu juga berkuasa, dia Elohim. Rohnya itu juga berkuasa, Elohim, ya. Paham ini mau Jadi menerangkan. 3 pribadi. Udah aku bikin tadi. Sebentar. Datang lagi Elohim. Jadi 3 pribadi ini hakikatnya adalah Tuhan. Kalau kita manusia beda. Manusia kita itu punya roh, jiwa, dan tubuh. Hakikatnya manusia. Tetapi kita tidak maha kuasa. Berbeda dengan Tuhan. Baik yang ada pada pribadinya dia, Bapa sang sumber adalah Tuhan. Yesus adalah firman, dia adalah Tuhan. Roh Kudus adalah rohnya, adalah Tuhan. Iya, ada berapa Maka itu tadi yang kau sebut itu Kingdom? Berketiga. Tuhan yang ditanya tadi. 3 pribadi, hakikatnya Nggak satu ada seperti kita masalah di manusia. situ. Tuhan dulu berapa? Punya roh, Berapa jiwa, Tuhan? dan tubuh, hakikatnya satu, manusia. Enggak ada Nah, kutanya manusia dulu, itu jelaskan terdiri dari roh, dulu. jiwa, dan Sebelum tubuh. aku bertanya Nah, ke Tuhan situ, jangan itu- dulu terangkan. Oke, Aku yang lebih sebentar. pintar menerangkan itu kalau menerangkannya. Oke, Raja, Sekarang- kamu Kristen apa? Kamu Kristen apa enggak?
Kristen, yang kutanya sekarang Tuhanmu berapa? Oke, saya tanya, menurut kamu Bapak itu Tuhan apa enggak? Aduh, tadi kau sudah terangkan ini Tuhan, ini Tuhan. Udah berapa Tuhan kau bilang tadi? Lah, Abang, kan saya sudah bilang bahwa Bapak sang sumber, dia memiliki firman. Dengar dulu, pertanyaanku pertama, masalah Tuhan ya berapa? Sudah kau terangkan ini Tuhan, ini Tuhan. Udah berapa Ya, itu? Tuhan itu satu Tuhannya. Aduh, Tuhan. Nyebutnya Pakai tiga, dulu pulpen. Kau sebut Udah tadi berapa tiga, lagi? gimana sih ada tiga pribadi katanya? Makanya Yesus bilang begini, Bapa memiliki hidupnya sendiri, Makanya, bro, Anak memiliki belajar dulu hidupnya kau. sendiri, Kalau aku Roh Kudus juga buka memiliki room hidupnya nanti, sendiri. Kristen ya ku hajar dulu, ku belajari dulu Kristen. Oke, kau naik di room saya ya. Lama-lama gue goncang, bingung. Iya. Kamu Kristen apa, Raja? Kamu Kristen apa? Protestan. Oke, kamu Tritunggal apa? Tritunggal lah. Tritunggal kan? Oke, coba kamu jelaskan makna dari Tritunggal itu apa? Barulah ke situ tadi mengerti Jaka. Oke. Justru kamu nggak mengerti, barulah terangkan kalau Oke. ada pertanyaan di situ. Baik. Tadi udah kau terangkan kok. Iya. Di situ tiga tadi itu. pertanyaanku. Oke. Itu Baik, tiga ujian di sini. itu untuk Kristen. Kalau ditanya Iya, sebentar. kalian berapa Tuhanmu, bilang saja dulu 3. Tuhan yang ditanya 3. Dongok kali. Ini Oke, baik. berapa Tuhanmu? Sekarang gini, 1. karena kamu bilang nggak usah kamu lagi ini ceritakan Kristen itu sama Tritunggal. aku. Kau sudah Sebentar. gugur tadi. Kamu bilang kamu Kristen sebentar. Kamu bilang kamu Kristen Tritunggal. Oke, coba kamu jelaskan trinya itu, tunggalnya itu apa? Trinya apa, tunggalnya apa? Coba kamu jelaskan. Udah jelas-jelas itu tuh. 1 jadi 3. 3 jadi 1. Iya. Oke, 3 jadi 1. 3 jadi 1. Coba kamu jelaskan. Kenapa kau bilang Iya. tadi 1 pertama? Makanya, coba kamu jelaskan. Aduh, 3 di berarti kau sini. itu 1 jadi Oke, 3 yang sebentar. kau bikin itu Sebentar, perkataan bro. tadi pertanyaanku Karena Tuhanku. saya juga Tritunggal. Dengar Sebentar. dulu, aku Saya ngomong, juga kau Tritunggal. baru diajari kau. Raja, saya juga Tritunggal. Tahu Nah, aku kamu katamu pemahaman. itu. Iya. Sebentar. Ini saya tidak sedang mengajak Anda untuk Mana berantem. duluan disebut, Tetapi- itu duluan jawabnya. Ngerti nggak kau di situ? Bilang dulu 3, baru 1 nanti yang 3 ini. Ini ditanya Iya. Tuhanmu, 1 kau bikin, malah ditanya jadi 3. Terbalik kau. Oke, sekarang Apa coba pengertian kamu tolong kita? jelaskan. Tapi Kita pertanyaan samakan jawabmu dulu tadi persepsi salah. ya. Malah 3 kau, malah 1 Oke. duluan kau bilang jawabmu. Coba kamu tolong jelaskan. Tolong kamu Aduh, jelaskan ya. nggak ngerti. Meaning dari 3 di sini Si apa ngomong dan ini, tunggal Pak. tunggal itu apa? Jelaskan kau tadi, jawabmu udah salah, menseret kau. Pertama kau udah gugur, nggak masuk. Kingdom, Oke. sebentar. Nggak apa-apa. Kingdom, kita tahan dulu. Yang dimaksud Raja Padoha itu, dia itu kalau kamu kan tritung, kalau dia tung tri, begitu saja bedanya kesama kok. Tri. Apa jawabmu? Oke. Tri berapa tri? Kutanya dulu kan 3 kan? Baik. Karyana Oke. Tuhan dua. Jadi Yang tri di tunggal sini karyana. sebentar dulu, sebentar teman-teman. Tri di sini kan merujuk. Taunya aku itu otakmu itu. Iya. Nggak usah Jadi tri jelaskan di ini. sini kan Raja. merujuk kepada Bapa, Raja, kasih Anak sekilom dan tuh, Roh Kudus. Tri ya. Biar Nah, sama-sama. tunggalnya dia apa? Tunggal itu adalah merujuk kepada gelarnya. Kan jadi nggak Gelarnya paham adalah orang Tuhan. kalau kau bilang Ya. 1 tadi, malah kau Jadi- jelaskan lagi. Udah 3 itu. Lah, coba kamu miningkan dulu ya, artikan makna dari tri itu apa? Berarti gelarnya presiden. Berarti presiden itu ada 3, bukan Prabowo aja. Gitu maksudmu, Kingdom? Enggak, itu maksudnya Raja Pado itu. Karena dia bilang di situ kan Makanya ada. nggak ngerti. Nah, gini ya. Taunya aku Kan pikiranmu saya sudah itu, jelaskan, Pak ya. Memang satunya Tritunggal 3, artinya 3 pribadi ini.
Tunggalnya Kalian dalam yang apa? ngomong-ngomong jadi Dalam berbelit-belit, gelarnya, memalukan. hakikatnya. Nggak sesuai. Jadi hakikatnya itu dari tiga pribadi ini adalah Tuhan, adalah Allah. Tahu aku itu, nggak usah Tetapi terangkan tiga itu. pribadi ini memiliki hidupnya sendiri masing-masing. Makanya Yesus katakan, Bapa Nggak usah memiliki hidupnya terangkan sendiri, itu, jadi Anak memiliki berbelit-belit hidupnya kau sendiri. nanti. Oke, jadi gini teman-teman. Baik, oke, enggak apa-apa. cuman Jadi Raja daripada sama pertama Karina. kita udah Artinya salah, gini, kita ini sesama Kristen ya. Hadirnya kita di Room Muslim adalah mencerahkan mereka, memperkenalkan mereka Tuhan yang benar itu yang mana. Bukan, saya tidak sedang mengajak untuk kita berantem tentang denom kita ya, pengajaran kita. Mencerahkan orang Muslim kalau denomnya itu sama, kalau pemahamannya itu sama. Lawang sekarang di Komal ini aja 4 Kristen beda-beda denom, Iya, beda paham. makanya Gimana cara menjelaskan? gini Bang Hos. Karyana Iya, ini gini, Bang menolak Hos, ya. Tritunggal. Karyana Bang Arif. menolak Tritunggal ini, Kingdom. Karyana ini menolak Tritunggal. Iya. Roh Kudus bukan Tuhan katanya. Jadi Tuhan Karyana itu hanya 2. Coba Iya. konfirmasi Karyana. Jadi kalau gitu gini. Jadi gini, Karyana ini dia sebentar Bang. Karyana ini dia nggak punya roh. Belum pintar Dia nggak punya roh, dia manusia yang nggak punya roh. Gitu ya. Suruh kau. Karena hakikatnya manusia itu adalah roh, bukan daging. Gugur kau. Hakikat manusia ini adalah roh, bukan daging. Jangan Karena dulu daging akan ceritakan lenyap. hakikat di sini masalah Ya. Tuhannya kau sudah nggak gugur kau gugur. Kamu ini pendeta atau apa, Bro? Gugur kau masih. Ya, apakah kamu gini, Bro? Apakah kamu belajar aja, teologi ya? Bangun pundasi Nggak, aja kamu- udah oleng pundasi. kamu belajar teologi ya nggak? Walaupun nanti kau hotel berbintang Gini. 7 kau bangun, kalau oleng pundasi, oleng kamu- sampai ke Gini. Kamu belajar teologi ya nggak? itu aja udah Kamu gugur jawab. kau tadi berapa Tuhan? Kamu kau jawab bilang dulu satu. saya. Kamu jawab saya dulu, ya. Supaya Malah kau kita ini terangkan sama-sama yang- persepsi. Raja Padoa, diam dulu Raja Padoa, dari tadi kamu menguasai lapangan. Sebentar, Bro Doha. Ini Coba- Karyana sudah ini. coba Karyana kamu punya jelaskan roh kepada katanya. saya. Karyana Raja. Karyana Raja. Karyana kan gak mengakui Roh Kudus Tuhan, Dom. Berarti Karyana gak punya roh maksudnya. Oke, gini, saudara. Coba Anda menolak cara Tritunggal, Karyana, Anda menolak Tritunggal. cara berdiskusi yang baik dulu diatur, Bro. Iya, makanya saya konfirmasi dulu ke Karyana biar diskusinya teratur. Anda Aku tanya menolak dulu Tritunggal. dari Raja Padoa apa edukasi yang dapat? Ini Ada nggak? Kingdom, enggak Raja Padoha mute dulu. Kingdom tadi bilang bahwa Karyana itu tidak punya roh karena menolak Tritunggal. Itu yang perlu ku jawab. Nah, Iya, Anda menolak Tritunggal. Raja Padoa, kau nggak masuk ya? Nggak masuk. Iya, saya mute. Ini yang perlu ku jawab yang dari Kingdom tadi kata Karyana menolak Roh Kudus. Saya tidak menolak Roh Kudus. Yang kita bahas pribadi Roh Kudus itu, contoh ya, pribadinya itu ada nggak? Kan nggak Roh Kudus itu tidak bisa dicapai, tidak bisa bicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti angin, tapi bisa dirasakan. Nah, bagaimana angin bisa punya pribadi? Itu maksudnya Kingdom. Jadi gini, Yesus sebagai manusia tidak ada apa-apanya kalau roh tidak ada di dalamnya. Roh Tuhan yang bekerja di dalam hatinya, makanya dia bisa memberi makan 5.000 Oke. orang, berjalan Jadi- di atas air. Tunggu. berjalan di atas Karina, air. Semua sebentar. mujizat itu roh Bapa yang diutus kepada Yesus sehingga dia melakukan itu. Ini edukasi yang benar. Dari Oke, si Raja Sister tadi Karina. edukasi, tiga Tuhan itu terus. Nggak tahu apa yang mau dijelaskan. jadi kalau denom yang membaca benar baca yang mana? pendekanya Denom yang itu benar cuma yang mana? baca dalilnya. Sister Karina. Sebentar teman-teman. Menerangkan, Karina, nggak bisa sebentar kau. Karina. Sister Karina sebentar. Yesus berkata begini, ya, aku akan pergi kepada Bapa dan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Seorang. Kalau berbicara seorang, Menjawab ya. berbicara seorang, Orang berarti ya Roh Kudus itu ya. Oke. berbicara tentang seorang, artinya ini pribadi. Gila nanti kalian di situ. Ya udah, ngomong kau udah selesai kau. Kingdom. Malah Aku jawab kau, aku jawab. nanti kau ujung-ujung. Mute dulu. Ini diskusi yang baik. Yang baik edukasi. Kingdom mengutus seorang penolong. Mana wujudnya? Ada nggak? Kecuali di dalam roh yang 12 murid rasul. Mereka kedatangan Roh Kudus itu yang diutus oleh Tuhan Yesus.
Ada nggak wujud Roh Kudus itu mukanya seperti apa? Seperti Yesus? Ada nggak? Nggak ada kan? Kuasa Oke, yang ada kepada baik. mereka mengabar. Dengar dulu. Ya. Mereka mengabar Injil ke seluruh bangsa, bahkan ke kafir. Itu 12 murid termasuk Paulus, karena mereka kedapatan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Bapa memberikan kepada Yesus, Yesus memberikan kepada murid-murid, murid-murid punya kuasa sehingga mereka bisa, Petrus bisa menghidupkan orang mati hanya melalui dengan apa? Melebihi dari Yesus, dia melalui bayangan bisa hidup orang lain, hidup manusia karena kepercayaan. Itu yang benar, baru edukasi yang benar. Silakan. Baik, Sister Karina. Jadi menurut kamu, artinya Roh Kudus itu sudah tidak ada lagi, sudah selesai di zamannya Petrus gitu? Roh Kudus itu kekal karena ada di dalam Bapa. Oke, baik. Iya, kata kuncinya berarti Roh Kudus itu kekal. Kata kuncinya kekal. Artinya tidak berkesudahan, namun tidak betul? pribadi seperti Bapa dan anak. Ya, sebentar dulu. Ya. Yang mengikat Bapa dan Karena- anak adalah Roh Kudus, paham? Ya, baik. Makanya ketika Yesus naik ke surga, dia mengutus, ya Bapa mengutus roh, seorang penolong yang lain, yaitu roh. Berarti Wujudnya ini mana? adalah sebuah pribadi, ya. Wujud roh Nah, itu namanya mana? roh yang, itu yang dibahas, wujud roh yang kamu maksud itu mana? sebentar. Nggak ada, kan? Yang namanya seorang, artinya kan ini pribadi yang lain. Nah, roh, Ya roh mana itu wujudnya kan mana? makhluk Mana halus. wujudnya? Itu jawab ya. dulu, mana Ya, wujudnya? makhluk roh. Yang kita bahas wujud, Makhluk roh. wujud dari Roh Kudus itu mana sehingga kau tuhankan? Karina, kamu mempunyai roh nggak di dalam hidupmu? Ya roh. Hah? Wujudnya Karyana. Oke, Nah, setelah wujud roh yang kamu baik. maksud itu Baik, sebentar dulu, sebentar. Setelah kamu mati nanti, ketika rohmu itu keluar dari tubuhmu, kira-kira wujud rohmu itu seperti apa? kembali ke yang punya roh. Iya, akan seperti apa wujud rohmu itu? Tidak ada lagi seperti angin. Kenapa? Mencret dia. Gimana ya? Gimana ya menjelaskan? Kalau wujud dari Roh Kudus adalah ada pada Ya. Bapa, ada pada Yesus. Bapa memiliki Roh Oke, Kudus. baik. Satu, dengar. Ini edukasi ya, edukasi. Roh Kudus satu umur dengan Bapa. Sebentar. Ada Bapa, Sebentar, ada lihat. Roh Kudus. Bapa tidak Oke, bermula, baik. tidak berakhir. Udah? Oke, baik. Karina, Sumber. lihat. Sebentar, kamu lihat dulu. Ketika Yesus disalib dan dia mati, itu dia mati dalam kemanusiaan daging seperti Anda dan saya, dan seperti kita semua, betul? 1000% manusia. Oke, setelah dia bangkit, apakah dia masih wujud seperti Anda dan saya tidak? Masih tetap. Setelah di surga dia baru. Masih apa? tetap. Oke, sebentar. Artinya ketika dia bangkit dari kematian, wujud kemanusiaannya masih seperti Anda dan saya. Buktinya Yesus masih bisa makan, ya kan? Ya. Buktinya ketika Yesus berkata kepada Thomas, "Cucukkanlah tanganmu ke dalam lubang paku yang ada di jariku, tanganku, dan juga yang di lambungku." Artinya masih fisik daging. Tetapi kenapa? Kenapa ketika Yesus, ya, ketika murid-murid itu berada di dalam satu ruangan dan ruangan itu Izin turun tertutup. dulu ya. Mau makan dulu ya. Ya turunlah, Ketika turunlah. ruangan itu Turunlah dengan damai. ketika ruangan itu tertutup, ya, Makasihlah. artinya kan manusia daging seperti Anda dan saya, ya udah kau turun aja dulu. Kalau manusia daging masih seperti Anda dan saya, maka Yesus tidak akan bisa masuk ke dalam ruangan tertutup itu, betul? Ya, kan Kalau Yesus masih berkata, dalam. Aku Baik. Tetapi dia belum melapor ke Oke. Bapa di surga. Baik. Nah, coba Anda jelaskan secara logika. Bagaimana Yesus yang masih dalam wujud seperti Anda dan saya, tetapi ketika pintu tertutup semua, jendela tertutup semua, Yesus bisa ada di tengah-tengah murid-muridnya. Bagaimana caranya? Sebelum itu pun Yesus bisa menghilang kok. Waktu mau dilempari dengan batu. Ya. Sebelum dia mati pun sudah bisa Menghilang menghilang. itu, ya, baik. Apakah kamu pikir bahwa menghilangnya Yesus waktu mau dilempari dengan batu itu tiba-tiba dia menghilang saja seperti itu ditiup angin? Ya enggak lah. Syarat. Gimana ini? Ya, jadi kamu makna kita kemana-mana, bedakan. kamu udah lompat-lompat Sebentar. kamu, Kingdom. Tadi Bukan wujud lompat-lompat, tadi, supaya kita bisa Wujud dapat. Roh Kudus yang dibahas Gini. kamu kemana-mana. Supaya kita bisa bedakan Yesus dalam kemanusiaannya sebelum dia mati dan kemanusiaannya setelah dia bangkit itu seperti apa. Nah, ketika dia mau dilempari dengan batu, itu dia menghindar, ya,
Karena banyak orang dia menghindar sehingga orang-orang tidak bisa melihat dia lagi. Iya, belum Dia dapat masih ada di waktunya. situ enggak? Belum dapat waktunya. Iya, makanya sebentar. Apakah ketika dia menghindar itu tiba-tiba dia menghindar ke suatu tempat lain atau dia masih ada di situ? Ya menurutmu bagaimana? Ya dia masih ada di situ, tetapi dia menghindar karena sudah kerumunan banyak orang sehingga orang tidak bisa melihat dia lagi. Terjemahan manusia. Oke, Yesus tetapi menghilang. baik. Namun tetap di situ Makanya dia sebentar. dilihat. Makanya Ada dua, beda ada antara dua. Yesus yang sudah Nggak, kau jadi membahas yang lain. Aneh. Iya, sebentar Karina. Nah, ini kita bahas kemanusiaannya Yesus sebelum dan sesudah. Tuhan, aduh. Makanya kita pahami dulu. Karena Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan meminta untuk mengutus seorang penolong bagimu. Artinya ini pribadi yang lain. Seorang itu, namanya Tuhan seorang yang itu, Kingdom, seorang itu mana? Kuasanya maksudnya mana? Jadi, oke, gini, sister. Seperti Wujudnya kita mana? manusia, ini kan memiliki roh. Memiliki manusia ini kan hakikatnya kita ini manusia, roh. Makanya kau belajar yang benar dulu Karina. Jangan kau hanya nyerocos aja, teriak-teriak aja. Udahlah, Kamu ini nggak ada ilmu sebenarnya Karina. Nggak ada kau buktikan. Kamu dengar, Yesus berkata, hujat terhadap anak manusia bisa diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak ada ampunnya. Kalau kamu berkata bahwa tidak ada Roh Kudus, tidak ada pribadinya dia, kamu sedang menghujat Roh Kudus ini. Dosamu tidak terampuni kalau kamu menghujat Roh Kudus. Supaya kamu paham itu. Makanya saya bilang, Bapa Sang Sumber itu Tuhan Elohim. Dia berkuasa. Bapa Sang Sumber ini memiliki firman. Firman ini juga Tuhan. Dia berkuasa. Ya, karena Bapa menciptakan sesuatu harus bersama firman. Tidak bisa tanpa firman. Nah, Roh Kudus ini adalah rohnya Tuhan. Hidup. Dia juga berkuasa. Makanya dia meminta, Yesus katakan, aku meminta pergi kepada Bapa dan meminta kepada Bapa mengutus seorang penolong bagimu. Makanya Roh Kudus bisa sampai hari ini menyertai orang percaya. Makanya orang percaya juga bisa bermujizat sampai hari ini. Karena apa? Karena ada Yesus. Buktinya, mama saya berdoa buat adik saya meninggal, bangkit. Mama saya berdoa buat kakak saya meninggal, bangkit. Mama saya berdoa buat papa saya yang lumpuh, berjalan. Mama saya berdoa buat kanker kulitnya yang kata dokter tidak bisa sembuh. Hanya dalam 1 malam, sembuh. Itu bukti Ya udah Roh Kudus benar, hadir. itu benar. Kingdom. Makanya kamu bilang kamu nggak percaya Roh Kudus. Kamu bilang kamu nggak percaya Roh Kudus. tidak bangkit pada hari Kamu ketiga. telah menghujat Roh Kudus. Datang lagi Gumasa. Dari mana kau tahu? Jadi gini Karina, kalau kita ini lagi naik ke diskusi di Yang hukum harus Islam, dibahas adalah sebenarnya jangan kita berantem soal denom kita. Oke, Kita kamu ada nggak hari mau percaya Roh 3. Kudus, it's okay. Oh, berganti Makanya kita ini mengenal dulu pribadi Tritunggal ini yang apa. ada di dalam Itu berbicara tentang Tri ini 3. Tunggalnya di dalam apa? Tunggalnya di dalam hakikatnya dia, keilahiannya dia, yaitu Tuhan. Makanya 3 pribadi ini memiliki hidupnya masing-masing. Bapa memiliki hidupnya. Tugasnya Bapa apa? Menciptakan alam semesta bersama dengan firman. Tugasnya anak apa? Datang untuk menebus, menyelamatkan umat manusia. Tugasnya Roh Kudus apa? Untuk memberi penghiburan, memberikan sukacita, menyertai orang percaya. Jadi 3 pribadi ini berkuasa, hakikatnya satu Tuhan. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 6 Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ kata kita merujuk kepada 3 pribadi dalam Kejadian 1 ayat 1. Kamu dengar dulu. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Itu dia. Dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Maka berfirmanlah. Di situ sudah ada 3 pribadi. Ada yang bilang 3 Tuhan, ada yang bilang 2 Tuhan. Masa Tuhannya banyak. Bentar, Kingdom. Tadi aku tuntut padamu wujud dari Roh Kudus itu seperti apa? Yesus ada wujudnya, ada. Walaupun gambarnya itu pada palsu, gambar-gambar Yesus itu ya, ada wujudnya, ada digambarkan. Yesus wujud kemanusiaannya, wujud dari tetapi Roh dia Kudus punya mana? roh kan. Seperti Anda juga punya roh, kita ini punya roh. Nah, roh itu apakah kita bisa gambarkan roh itu seperti apa? Ya udah, berarti roh itu ada pada Bapa, ada pada anak. Tetapi roh itu kita bisa melihat seperti ini. Ketika Yesus bangkit ada rohnya. Bapak ada rohnya.
Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia hidup di dalam manusia keilahian. Emang kalau kurang ilmu payah, nggak bisa. Jadi nanti setelah kita manusia dibangkitkan, manusia itu dibangkitkan itu, rohnya itu ya dibangkitkan, itu akan seperti punya kaki, punya tangan, punya mata juga. Manusia kemuliaan. Jangan rebutan atuh. Udah, Kingdom, dengarkan dulu aku. Kamu bilang tadi Karyana tidak ada kalau tidak ada rohnya. Yesus tidak ada kalau tidak ada roh Bapa. Paham? Roh itu ada pada Bapa. Bapa yang memberikan roh kepada Yesus sehingga dia hidup di dunia ini. Yesus berdoa sampai keluar darah dari keningnya karena dia sungguh-sungguh makanya dia itu sang firman mengambil rupa seorang manusia. Filipi 2 ayat 6 ya. Entah kemana-mana pun kau. Jadi sang firman ini dia kan menjadi manusia. Nah, manusia itu hidup kalau ada roh dari kan. Roh Karyana ada Karyana. Wujud dari roh Kingdom ada Kingdom karena ada rohnya. Wujud dari Yesus ada roh Bapa sehingga Yesus hidup. Ini omongin Wujud dari Tuhan, dia Bapa terangin adalah dirinya. Bapa. Rohnya Oke, Bapa. Karyana. Setelah kamu mati dan dagingmu itu masuk ke tanah dimakan cacing, ya. Yang hidup itu apa? Rohku. Oke. Nanti setelah di kebangkitan yang dibangkitkan apa? Kembali rohku. Wujud apa roh itu akan setelah dibangkitkan? Karyana. Kenapa ngomongin Karyana? Itu nanti ada dagingnya apa enggak? Sekarang ini Yesus ada nggak dagingnya? Ada nggak dagingnya? adalah jadi ada nggak tulangmu? Nah, jadi roh itu akan menjadi wujud kembali seperti manusia semula, yaitu manusia yang penuh kemuliaan. Ada darah dan dagingnya, tetapi kita tidak lagi berbuat dosa. Dengar Kingdom, berarti Karyana wujud dari roh, betul? Apa tempat wadah roh itu Karyana. Manusia sesungguhnya itu, wujud manusia sesungguhnya itu adalah roh. Daging ini hanya media supaya roh itu tinggal di dalamnya. Wadah dari wadahnya roh adalah Karyana, betul? Itu yang benar. Ya, Karyana itu kan namamu. Karyana itu terbuat dari besi, tembaga atau daging. Wadah dari rohku adalah Karyana. Wadah dari Kingdom adalah Kingdom. Karyana itu terbuat dari apa? Dengarkan. Karyana itu terbuat dari apa? Daging kah? Dari tembaga kah? Dari emas kah? Apa kasih itu kau Kingdom ngelongor? Lah, oke. Itu Karyana adalah namamu, iya kan? Sama seperti saya, Kingdom. Tetapi wujudnya apa? Wujudnya Karyana. Lalu Karyana itu terbuat dari apa? Ini aja kamu gak paham loh. Wujud dari Roh Kudus apa? Waduh, roh itu kan kita tidak bisa menggambarkan wujudnya seperti apa karena dia tidak terlihat. Katamu Kingdom tadi, katanya Roh Kudus itu pribadi. Makanya Karyana, kamu tadi saya sudah jelaskan. Gitu kan? Kebangkitan. Nah, wujudnya akan nyata setelah kebangkitan yang kedua itu. Kematian setelah kematian kan dibangkitkan. Belum ada Roh Kudus. Mana wajahnya? Aduh. My goodness. Karyana, sekolah kau dulu ya. Sekarang kamu begini, kamu bilang di kebangkitan, kamu akan dibangkitkan dalam wujud Karyana. Karyana itu dalam wujud apa? Daging manusia kah? Tembaga kah? Atau manusia, emas? Jiwa, roh, jiwa, roh dan tanah. Inilah Karyana. Nah, Karyana ini manusia berdosa. Dulu Bang Andi, Guru mau buka live itu sudah. Udah paham? Kingdom? Karyana, makanya kamu ini sebenarnya kan nggak paham apa-apa nih Karyana, ya? Kamu sudah jelaskan tadi juga kan, tetapi kamu nggak mengerti. Saya tanya, ketika kamu mati saat ini nanti, dagingmu dimakan cacing, lalu apa yang hidup? Kamu jawab roh, betul? Karena roh itulah yang hidup. Nah, sebentar, ya, roh kembali kepada Bapa. Di akhir zaman nanti yang dibangkitkan Tuhan itu apanya? Sama roh, seperti kan? semula. Iya, sama seperti semula, artinya ada daging dan tulang, betul? Betul. Apakah daging dan tulang yang masih sama dan manusia berdosa atau manusia yang sudah diperbaharui? Untuk itulah Tuhan datang mengadili manusia. Berdosa apa tidak? Kau kemana-mana? Ngomongin daging. Stop dulu. Stop dulu. Kembali ke Tuhan, ngomongin daging lagi. Iya. Kembali ke Tuhan. Sekarang aku tanya, aku
pertanyaanku sama Kingdom. Nah, Yesus itu, konsep Dengar, manusia dengar. lama dan manusia baru saja kamu nggak paham, Karina. Benar, Yesus punya wujud nggak? Nggak usah ke Punya sana wujud lagi, nggak? kita semua sudah Yesus tahu. berwujud. Yesus itu berwujud nggak? Ya. Seperti manusia. Ya, wujudnya manusia. Iya, wujud, ada wujud manusia. Oke, berwujud ya. Firman Ya. itu menjadi manusia, wujudnya Yesus Kristus. Nah, sekarang Manusia Roh Kudus kan, daging wujudnya kan. ada. Wujud dari Roh Kudus mana? Ya. Roh itu kan makhluk roh, tidak bisa kita gambarkan seperti apa wujudnya. Tetapi oke, artinya dia adalah pribadi. Tetapi ketika itu nanti kebangkitan manusia itu kembali kepada wujud. Mana wujudnya? Akan terlihat nanti di kebangkitan itu. Jadi ketika kebangkitan, sebentar. Jadi kebangkitan gini Karina ya. Ketika kamu bangkit nanti. Stop dulu, Ya. Bang. Stop dulu, Bang. Sebentar, Handi, sebentar. Supaya Kembali ke topik teman-teman dulu. juga paham Stop. ya. Sebentar. Stop dulu ya. Supaya teman-teman juga Stop dulu lah. Jadi dari tadi ngomongin daging, tulang, apa gitu. maksudnya kembali ke wujud roh itu wujud ya, wujud ngomongin roh itu ini, nggak supaya kita ngomongin semua roh. itu sama. Ini ngomongin Tuhan, bukan lu, Tuhan. Sekarang kembali ke topik. Yang mana Jadi kayak Karina Tuhannya belajar Kingdom. lagi ya Karina ya. Dengerin dulu, woi. Kembali ke Tuhan. Kingdom, Tuhan kamu ada berapa sih? Yang mana Tuhan kamu, Bapa, Putra, atau Roh Kudus, atau ketiganya? Oke, baik. Tuhan saya itu Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh. Berarti Yesus bukan Tiga-tiganya Tuhan. berkuasa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Dalam Bapak kemanusiaannya Tuhan. saja Tadi dulu sudah ya. disebut Tuhan. Jangan panjang-panjang baik. atuh. Jangan panjang-panjang. Andi, sebentar. Supaya kalian memahami. Malah ya, nggak dipahami kalau lu kepanjangan, nggak dipahami, malah gini, ngawur gitu loh. teologi Tuhan Kristen beda Dengarkan dengan dulu. teologi Tuhan Islam. Dengarkan dulu. Langsung jawab poinnya saja. Yang manakah Tuhanmu? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Ya, ketiganya Tuhan. Ya udah, Tuhanmu tiga, selesai. Nah, udah cukup. Baik. Sekarang Ibu Karyana, Kingdom Tuhannya tiga. Ibu Karyana buka mic. Ibu Karyana Jangan buka mirroring mic. ya. Jangan pakai Udah ilmu tahu mirroring ya. jawab, diam dulu Kingdom. Tuhanmu tiga. Ibu Karyana, yang mana kah Tuhanmu? A. Monoteis, Bapa. ajaran B. sesat. Dengerin dulu yang lain, diam. Bu Karyana dulu. Yang mana kah Tuhannya Bu Karyana? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. ketiganya Tuhan. Iya, Bapa dan Anak sama-sama Tuhan. Aku tidak mengenal Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Oke, jadi Tuhannya Karyana dua. Roh Kudus mengikat kedua-duanya. Udah cukup, saya nggak meminta alasannya. Jadi Tuhannya Ya nggak Karyana bisa dua. gitu, Bang Endi. Jadi Tuhannya Karyana, Bapak dan Yesus dua. Sekarang gue masak. Tuhan kamu ada berapa gue masak? Gue masak, dengarkan. Tuhan kamu ada berapa? Banyak kali. Oh banyak kali, oh, udah cukup banyak kali Tuhannya. Jadi kesimpulannya, Kingdom Tuhannya tiga, Karyana dua, gue masak banyak kali, udah cukup. Gak usah ngomongin daging, gak usah ngomongin daging. Cukup. Oke, jadi Bang Handi, supaya teman-teman semua juga bisa Sesuatu yang paham. di surga bagiku adalah Tuhan. Penjelasannya seperti ini. Kalian juga harus memahami penjelasannya dulu. Jangan mirroring kayak begini. Jangan mengambil satu kesimpulan ya. Kenapa saya bilang Bapa Tuhan, Yesus Tuhan karena dia adalah Sang Firman dan Roh Kudus Tuhan, ya. Karena Bapa Sang Sumber ini dia menciptakan segala sesuatu juga dengan firman-Nya. Karena kalau tanpa firman, Bapa tidak bisa menciptakan sesuatu. Tanpa firman, tanpa Bapa, firman juga tidak bisa menciptakan sesuatu. Nah, tanpa Bapa dan firman, Roh Kudus, rohnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus, Bapa dan firman ini juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena roh inilah yang memberi kehidupan. Pak Kingdom, Roh itu inilah urusan yang memberi kehidupan. itu urusan kamu menerangkan bagaimana ketiga Tuhanmu ini kerjasama. Itu urusan kamu, kami nggak minta itu. Iya, jadi kalau kalian juga nggak memahami, maka kalian nggak Kami akan sudah paham tahu Tuhanmu tiga kok. kebenaran. Kami sudah paham Tuhanmu tiga.
Nah, bagaimana cara Tuhanmu kerja sama ini? Ya itu urusan belakangan, kan gitu. Oke, baik. Saya balik tanya ya, buat teman-teman Islam ya. Silakan. Oke, baik. Nah, Tuhannya Islam yang bernama Allah ini baru diperkenalkan oleh Muhammad abad ke-7. Karena kalau tanpa Muhammad tidak akan ada Tuhan bernama Allah. Terus betul? Tuhannya Nabi Musa siapa? Oke. Tuhannya Nabi Musa, Abraham, Ishak, Yakub adalah Bapa sang sumber yaitu Elohim. Berarti Tuhanmu sama Tuhannya Nabi Musa beda dong? Sama, Elohim. Tuhanmu 3, Tuhannya Nabi Musa berapa? Oke, baik. Musa dan para nabi mengimani Yesus yang akan datang, ya. Musa, Abraham dan para nabi umat Israel mengimani Yesus yang akan datang. Sekarang jangan ke sana. Saya mau kembali tanya dulu. Kembali ke Allah. Monoteis ajaran sesat. Dengerin. Bapak, Putra Roh Kudus itu Tuhanmu. Apakah Nabi Musa? Dengerin dulu pertanyaannya. Apakah Nabi Musa menuhankan Yesus? Apakah Nabi Musa menuhankan Yesus? Oke, baik. Jadi gini teman-teman ya. Jangan Yesus jadi gini, ini kan jawab. baru datang abad pertama. Jangan jawab. Mereka mengimani. No. Apakah Nabi Musa menuhankan Yesus? Jawab. Mereka mengimani Yesus yang akan datang. Mereka Saya tanya, menuhankan apakah Tuhannya Nabi Musa Elohim. juga adalah Yesus? Dengarkan pertanyaannya. Apakah Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus? Jawab. Jawab. Apakah Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus? Jawab. Kalau diskusi jangan suka mute dong, host. Ya jawab dulu. Apakah Gini Tuhannya deh, Nabi Musa saya adalah tunggu Yesus? kalian di room saya deh. Saya tunggu kalian di room saya Jawab deh. Saya dulu, nggak akan woy. mute dan kick kalian. Jawab dulu. Saya tunggu Apakah kalian di room Tuhannya saya ya. Nabi Musa Siapa adalah di antara Yesus? kalian yang berani terima tantangan? Stop. Jawab. Apakah Tuhannya Nabi Siapa di Musa antara adalah Yesus? kalian yang berani terima tantangan saya? Saya turun naik ke room saya sekarang. Kayak di sini nih jawab nih, bro. Apakah pergi kabur kan? Mau berbohong kena dia kebohongannya. Ya jelas di Al-Quran adalah Tuhannya para nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di Al-Quran ada nabi. Dengerin dulu, dengerin. Nggak bisa Jelas di dijawab dalam kan? Al-Quran. Ntar dulu kita luruskan tadi pertanyaannya kita jawab. Gak bisa dijawab gitu. Di dalam Al-Quran itu ada 25 nabi tertulis dan banyak nabi yang tidak tertulis. Semua para nabi itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran di sana. Nah sekarang, Karyana, Tuhannya Nabi Musa apakah Yesus atau bukan? Jawab. Oke, aku jawab. Tapi pakai penjelasan ya. Apakah Musa bingung dengan melihat Yesus nanti di depan? Tidak. Kau bikin pertanyaan sendiri, itu bukan pertanyaanku. Nah, ini pembukaan. Jawab langsung aja. Apakah Tuhannya Musa Yesus? Betul. Ya. Ku jelaskan, ya. Jawab dulu baru jelaskan, iya atau tidak. Iya. Oke. Musa adalah Yesus. Ya, mengenal nama Yesus, tapi mengenal wujud dia, mengenal pribadinya, mengenal sifatnya. Dari mana caranya? Di perjanjian lama yang disemak belukar itu, tiang api dan tiang awan adalah Yesus, bukan Bapa. Bapa tidak pernah turun ke bumi. Biar. Tunggu. Kalian memang pingsan kalian mendengar ini, ya? Nggak pingsan tapi mumet. Kenapa mumet? Ya. Ketika aku dikatakan Karyana pada saat di sana namanya si Ana. Pada saat di sini namanya si Butet. Yesus dikatakan Elohim itu bukan di tahun Yesus. satu lahir. Dengar dulu, tahun 1 Yesus lahir. Namanya Yesus, sebutlah namanya Yesus. Engkau akan melahirkan seorang anak. Duluan mana Nabi Musa atau Yesus? Duluan mana? Duluan Musa dong. Duluan Musa berarti Tuhannya Musa waktu Musa duluan, Tuhannya Nabi Musa siapa? Nah, gini, ketika Musa nanti di depan melihat Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Yesus belum ada loh, kan duluan Musa, Yesus belum ada. Kan tadi sudah dibilang firman yang menjadi manusia di antara Bapa dan Anak, di antara Bapa dan manusia. Saya ulang lagi, duluan mana kehadirannya, Yesus atau Nabi Musa? Jauh Musa itu tahun berapa itu? Ya, Yesus lahir tahun 1. Berarti duluan Nabi Musa. Kamu tahu nggak urutannya?
Firman yang menjadi manusia di tahun Saya nggak 1. nanya firman. Paham? Saya nggak nanya firman itu. Saya Maria itu nanya melahirkan di tahun 1. duluan mana ada Nabi Musa atau Yesus? Duluan mana? Yohanes 1 ayat 1 sampai Duluan Yohanes. Aduh. baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 yaitu Yesus. Jadi Sebelum yang mana Musa. duluan nih? Yang mana duluan, Nabi Musa atau Yesus? Jangan menaikkan Kristen lagi, moderator. Jangan. Sudah baru kali ini, Guru udah mau. Musa dulu lah, Nabi Musa duluan. Biarin aja Baju mah Musa pindah. Aku itu juga mau sebelum nyambung ke Masehi. Baju mah nanti. Ini saya baru live. Yesus sudah Masehi. Musa sebelum Masehi, paham? Hmm. Jadi Bapa tidak pernah turun ke surga. Saya nggak Ia nanya mengutus Bapa. anaknya memberi kuasa kepada Berarti anak. duluan ada Nabi Musa daripada Yesus ya? Betul? Iya, makanya Oke, Yesus bertemu baik. dengan Musa, Cukup. dengan Elia. Nah, sebelum Yesus datang ke muka bumi, siapa Tuhannya Nabi Musa? Tuhannya Nabi Musa, Ya. anak, Berarti bukan Yesus. Yahweh, anak. Berarti bukan Yesus Bukan Yesus Tuhannya. namanya, tapi oknumnya sama. Kau jadi oneness lagi pula kau karyana oklumnya sama. Kenapa jadi oneness? Kenapa tetap di surga? Hah? Anak yang bekerja untuk semuanya di bumi ini. Jadi gini kesimpulannya, nih aku mau turun ya. Kesimpulan, dari Kejadian sampai Wahyu menceritakan tentang Yesus. Dia sebelum lahir dan sesudah lahir. Oke? Itu kesimpulan. Tuhannya Musa dan Tuhannya Yesus pada abad ke-1. Yesus Ya, lahir. selamat pagi untuk Karyana. Biar saya bawa balik Muslim nih. Siapa Tuhannya Muhammad ya menurut Al-Quran? Silakan. Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Udah dijawab langsung kan cepat kalau muslim menjawab. Aku belum bertanya, belum kuperdalam itu sama kalian, mencari kalian nanti. Tidak pernah Allah langsung kepada Nabi, siapapun. Bapak Sang Sumer tidak pernah kepada Nabi. Hanya kepada anak yang diutus. Kepada aku diberi kuasa. Kenapa jadi panjang Dibuktikan sih dari mana? Bukariana? Kenapa jadi panjang? Tunggu. Sebentar. Dibuktikan dari mana? Dari mana bahwa anak itu yang benar? Akunnya Guru bisa turunkan berarti ya, biar beliau. Memang saudara kita Kristen itu kalau diskusi harus dipanjangin biar Aku nggak mau biar bertanya seperti seakan-akan itu sebenarnya. menjawab gitu. Aku paham pertanyaan itu. Aku paham pertanyaan itu. Ya. Cuma aku nggak mau menanyakan itu kepada kalian. Cuma aku memberi kebenaran yang ada padaku. Tidak ada Ujilah pertanyaan segala tentang sesuatu. Islam yang nggak bisa dijawab, semua bisa terjawab. Cara menguji kebenaran Tuhannya Musa dan Tuhannya Yesus di pada ini sama Tuhannya Yesus. kelakuannya, sama sifatnya, bisa menghidupkan orang mati, bisa mematikan orang yang berdosa, langsung terbakar dari surga langsung membakar. Itu ya. Yang ditanya bukan itu Bukariana, Tuhannya Nabi Musa itu siapa? Yesus sebelum nama Yesus. Udah? Nah, Sebelum nama Yesus. Tuhannya Nabi Musa Yesus. nama Betul? dia belum Yesus pada saat itu, yaitu anak. Ya siapa Tuhannya Nabi Musa? Kenapa? Menjawab tapi tidak percaya diri gitu loh. Kristen banyak Kristen nggak mengerti. Dia bilang Bapak itu, Yesus itu. Lebih salah lagi. Bapak mengutus anaknya di perjanjian lama, Bapak mengutus anaknya di perjanjian baru, bentuk berbeda, sifatnya sama, ya. Nanti di kemudian sama seperti di zaman perjanjian lama, tetap menghanguskan melalui neraka. Neraka di perjanjian lama yaitu air bah. Neraka di perjanjian lama yaitu membakar Sodom dan Gomora. Versi kecil, genosida dari Tuhan. Genosida dari Tuhan, masa yang akan datang, yaitu seluruh dunia. Kenapa jadi gacor begini Bukariana ya? Habis makan apa ya? Ya ampun. Makan Aku ketoprak buka sendiri lah nanti suatu saat aku buka room ya. Biar semua aku kasih pemahaman semuanya. Bukan memahami itu, malah ngaburin. Aku turun dulu. Makasih. Silakanlah. Jelaskan Tuhan ya. Siapa Tuhannya Nabi Musa? Coba umat Islam yang mendengarkan dimanapun Anda berada ya. Siapakah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam? Jawab semua. Kalau Muslim pasti cepat jawab. Saya ulang. Siapakah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam? Tuh, Muslim cepat jawab loh. Allah lah. Tuh, cepat jawabnya Muslim. Langsung. Oke, pertanyaan kedua ya. Dimanapun Anda berada, tolong dijawab. Nih Muslim atau siapapun. Mana duluan ada? A. Nabi Musa, B. Yesus. Mana lebih duluan ada? A. Nabi Musa, B. Yesus. Jawab.
Oh, Muslim pada pinter, duluan Nabi Musa katanya. Ibu Karyana duluan Yesus. Itu cepet kan kalau Muslim, biar kata lu ilmunya pas-pasan. Kalau pertanyaan kayak gini, Muslim is the best. Tepuk tangan untuk Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hani tidak tanya siapa Tuhan terkini Oten. Halo bro, di mana datanya bahwa Musa menyembah Allah? Di Al-Quran. Di Al-Quran. Itu klaim Al-Quran kan? Di Al-Quran. Musa itu nabi dari mana juga? Ya kami pakai Al-Quran. Musa itu nabi dari mana? Ya kami percaya Al-Quran. Tuhannya Nabi Musa ya Al-Quran. Gitu Allah. Ya, itu kan imanmu. Ya kalau begitu Tuhannya Nabi Musa siapa menurut kamu? Kalau Tuhan Musa, ya, Ya kan? sekarang kau jawab kembali. Saya udah jawab pertanyaanmu. Tuhannya Nabi Musa siapa menurut kamu? Tuhan Nabi Musa adalah Yud-He-Vav-He. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yud-He-Vav-He itu adalah Yesus itu sendiri. Ya. Tuhannya Nabi Musa Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya. Duluan mana ada Yesus atau Musa? Jawab. Mana duluan ada? Kalaulah Allahmu itu berbicara dengan Yud-He-Vav-He adalah Yesus katanya. Ya jadi Yohanes gila dia. Coba kau pergi ke Israel sana, kau teriak-teriak kayak gitu. Tuhannya Nabi Musa adalah Yud-He-Vav-He. Yud-He-Vav-He adalah Yesus itu sendiri. Kamu kembali dengan bau ludah yang banyak di wajahmu, benar? Coba kau berani ke sana. Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus karena Yesus adalah Yahweh atau Yud-He-Vav-He. Selesai lu. Ini Tuhannya orang, Tuhannya Nabi Musa, kau roba-roba pula kau. Gimana coba itu? Tuhannya orang tak? Aduh ya Allah ini anak. Kacau. Kan dalam Al-Quran kan wakallamallahu Musa taklima. Bukan dia bilang wakallama Yesus taklima, wakallama Yud-He-Vav-He taklima, enggak ada juga. Hancur sistem. Coba teman-teman, kalau orang yang kayak tadi ini pergi ke daerah sana gitu ya, tempat kelahiran Yesus, teriak-teriak nih. Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus. Pertanyaannya, kira-kira apa yang terjadi pada orang yang tadi ini? Jawab teman-teman di bawah. Apa yang terjadi pada orang yang tadi ini? Diapain sama orang-orang sana? Jangan kasar-kasar juga kali. Pasti diludahi lah. Ya, itu. Yang terjadi diludahi. Ada ya juga yang dicolek pipinya pakai tangan kan, ada juga itu. Yang halus-halus lah bahasanya. Ditempeleng. Ya, kalau begitu masih kasar. Dicolek pipinya pakai tangan, Bunda. Halus kan? Tapi kan ya dicolek. Kau tengok itu ditempeleng. Ya itulah. Ditampok. Aduh, ada kodok bunting. Lanjut. Dia bertanya kan, di mana Tuhannya Nabi Musa? Adalah Allah. Ya di Al-Quran. Kami Muslim, Al-Quran sebagai patokan kami. Ngeyel dia, gue tanya balik lah. Nah, kalau lu siapa Tuhannya Nabi Musa? Yud-He-Vav-He. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yud-He-Vav-He adalah Yesus. Jadi Tuhannya Nabi Musa Yesus. Iya, nenekmu kiper. Bagaimana caranya Nabi Musa Tuhannya Yesus? Yesus datang belakangan. Maksudnya gini bang, ya sebelum Quran ada di abad ke-6, ya Allah nama itu nggak pernah dikenal. Iya, oke, kalau begitu dari mana kata Allah kau ambil di Bible? Kena lagi. Bahasa Arab. Dari mana? Bahasa Arab. Tahu. Kau bilang tadi Allah itu datang di abad ke-7. Bible di abad ke-berapa? Iya, makanya sebelum abad ke-6. Saya tanya dulu, Bible abad ke-berapa? Jawab. Itu tidak pernah dikenal. Bible abad ke-berapa? Jawab dulu itu. Nah, pertanyaannya.
Yang masuk di Indonesia ini ada kata Allah. Dari mana lu ambil kata Allah yang masuk di Indonesia? Jawab. Dari mana ngambilnya? Itu cendekiawan Islam yang meletakkan itu. Acing. Kena balik kan? Allah datang abad ke-7. Bible abad ke-4 lah kan duluan. Nah, kenapa ada kata Allah di sana sedangkan Allah menurut Anda di abad ke-7? Ini nggak, kamu nyolong dari mana itu di abad ke-4 ada kata Allah? Nyolong dari mana, anak durhaka? Coba diulang lagi ya. Aku jawab yang di... Diam dulu Bob. Ini akan menabok jantung kiri sebelah ke kanan ini. Pindah ke kanan nih. Menurut dia kata Allah itu datang di abad ke-7. Bible itu oke lah abad 2, 3, 4. Terus kenapa ada kata Allah di sana? Sedangkan kata Allah datang abad ke-7. Kamu ngambil dari mana, kucluk? Jadi begini, Bang. Nah, jadi begini lagi nih apa? Novel itu mengambil. Dari mana lu ambil? Makanya setiap kau memframing, setiap kau mencari kesalahan dalam Islam, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesalahanmu yang terbuka di area publik. Setuju teman-teman? Setiap ingin menunjukkan kesalahan Islam, justru dialah yang tampil di permukaan, dialah yang salah, dan terbukti dialah yang maling. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan coba-coba. Betul lah. Nah, Bob Jen mau jawab katanya ganti. Bob Jen, silakan Bob. Aku jelaskan ya. Iya. Kata Allah dan Allah itu beda. Kata Allah itu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad melalui surat Al-Ikhlas ya. Gak usah lu terangin itu, Bob. Gak usah lu terangin. Gak enak gue dengerin lu nerangin gue. Tuhanmu siapa, Bob? Tuhanku Yesus Kristus. Kenapa ada kata Allah di Bible, Bob? Itu adalah kata Sang Tuhan, gitu. Penyebutan Sang Tuhan. Jangan banyak alasan. Ngambil di mana? Jangan banyak alasan. Ngambil di mana kata Allah itu? Di abad ketika kan ada prasasti Zebed nih. Nggak usah banyak ngomong. Ngambil dari mana? Al-Ilah gitu loh. Ngambil dari Dengan mana? menyebut nama sang sesembahan, artinya. Ya ngambil dari mana? Yaitu prasasti Zebed. Ya di mana tertulis di Bible? Biblemu bahasa apa? Dalam Indonesia ya bahasa Indonesia. Dari bahasa aslinya bahasa apa? Ya bahasa diterjemahkan oleh bahasa Yunani. Ya Yunani itu kira-kira yang mana kata Allah di sana? Karena ada ritus timur ya. Yang mana kata Allah di Yunani itu, Bob? Iya. Karena ada dua gereja nih. Yang mana kata Allah di Yunani itu yang mana? Theos. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa, Bob? God. God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa, Bob? Tuhan. Apa? Tuhan. Kenapa menjadi Allah, Bob? Dalam bahasa ketahuan lagi nyolongnya. Arabic, Udah. nama Tuhan itu Terbongkar Allah. lagi cara